Yesus itu sedang melanggar pernyataan Yesus atau membantah ucapan Yesus, kan gitu. Itu bukan untuk Paulus, karena dari semenjak itu Di mana dikatakan ini, bukan untuk Paulusnya, di mana? Pernah nggak ketika Yesus berpesan? Pernah nggak ketika Yesus berpesan pengecualian, kecuali yang bernama Saulus? Ada nggak dia berkata seperti itu? kenyataannya dari semenjak itu hingga kini banyak yang memanfaatkan bertemu Yesus, banyak. Jadi jangan langsung kita percaya. Maka Yesus, sebab Mesias palsu, nabi palsu, adakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, kiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kata Yesus. Nah, Mesias palsu, nabi palsu nanti akan sampai ke Rabaing, mengadakan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Yesus. Nah, itu pelakunya. Banyak orang akan disesatkan dan tersesat gara-gara pengikut Paulus, pengikut rasul palsu ini, atau pengikut Kristus palsu ini. Dari semenjak itu hingga kini ada yang palsu dan ada yang asli. Jadi kita juga jangan langsung. Kita lihat. Kembali saja kepada Yesus kalau gitu, pesan Yesus. Kembali kepada pesan Yesus. Maka dilihat dari buahnya, dari pengajarannya kita akan melihat, kan gitu. Nah, sekarang kita pelan-pelan bahas. Nah, apakah ajaran Paulus itu sejalan dengan ajaran Yesus? Kita ke sana sekarang. Apakah ajaran Paulus itu sejalan dengan ajaran Yesus? Kita buktikan sekarang. Apakah ajaran Yesus sejalan dengan ajaran Paulus? Mari kita gelar data, gelar perkara. Kan gitu. Benar nggak? Kata Yesus akan dilihat dari buah pengajarannya. Jadi orang akan memanfaatkan nama Yesus. Bayangkan namanya saja dimanfaatkan bisa menyembuhkan orang. Itu betul. Cuma dimanfaatkan iya, aja. Itu dia. Apalagi itu yang sudah benar-benar. Apalagi yang benar-benar. Itu dia kita buktikan. Pilihan Yesus. Juga bukan orang pilihan Yesus, cuma memanfaatkan saja bisa menyembuhkan orang. Apalagi gini aja deh, saya tanya. Benar-benar pilihan Yesus. Saya tanya gini, Pak. Saya tanya gini, Pak. Kalau memang kita lihat dari pengajarannya. Gini, Pak. Yesus, pengajaran Yesus itu kan dicatat oleh 4 murid. Sebentar, Pak, satu-satu. Ini Ustadz di dalam Alif, dengan tegas. Ini Ustadz Alif. Bukan. Dengerin Pak. Ini Pak kan Alif kita lah. langsung ke pembuktian pengajarannya. Ini saya panggil Pak Alif lah. Iya, sebentar Pak. Ini sekarang kita ke pengajarannya. Pak Alif juga kalau mau memanfaatkan Yesus, nama Yesus, Pak Alif ingin memanfaatkan nama Yesus dengan menyembuhkan orang, bisa. Meskipun Pak Alif nggak serius. Karena namanya memang itu. Karena namanya saja sudah berkuasa. Apalagi memang kita yakini benar-benar. Cakep. Iya, cuma memanfaatkan nama Yesus bisa menyembuhkan orang. Bayangkan itu. Nama Yesus pelan-pelan ya. Apalagi yang benar-benar dipilih Yesus. Sia aing teh kumaha tintenan ngomong atau jeung aing sia teh. Janganlah itu tembok digaruk-garuk lagi. Atuh enggak mau gantian ngomongnya. Sabar tuh. Oke. Kalau Ustadz Alif saya buka data ya. Silakan Bang, cuma nanti tanggapi Ustadz Alif nanti di situ. Baik. Sekarang kita pakai data ya. Kita pakai data. Gini. Nih, contoh. Sebenarnya tadi yang Anda sebutkan itu sudah masuk ke dalam pembahasan benar. Kan di sini kata Yesus nih, ada orang yang mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat, ngusir setan, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus. Peristiwanya terjadi kan? Makanya tadi seperti yang Anda bilang, pakai nama Yesus. Terjadi. Nah, mari kita lihat ini namanya saja sudah berkuasa. Nah, ini kita lihat nih, kita lihat. Nah, ini kita lihat di poin berikutnya, biar Anda paham, Mbak. Nih, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus sendiri mengaku, aku tidak pernah mengenal kalian.
kalian semua pembuat kejahatan. Kalau tidak, Yesus sendiri tidak mengenalnya ketika Anda bernubuat, bermukjizat pakai nama Yesus, berarti Yesus yang mana yang membantu Anda? Nah, kata Yesus di dalam Matius sendiri juga dikatakan, kita buktikan nih. Matius 24 nomor 24 jelas dia berkata, nih, itu kan tadi tentang pengajar palsu dan nabi palsu. Nah, ternyata di sini Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tadi ternyata pakai nama Yesus, Yesus mengaku tidak mengenal. Berarti yang membantu ketika bermukjizat ngusir setan itu bukan Yesus yang asli. Tapi di sini kata Yesus Mesias palsu atau Yesus palsu yang membantu ketika Roh Kristus ngusir iblis apa itu yang bantu ternyata Kristus palsu pakai nama Yesus dan sebagainya. Itu ternyata Yesus palsu. Kata Yesus yang asli, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Dan ternyata di sini kata Yesus yang membantu mengadakan tanda yang dahsyat. Clear? Ya jelas ya. Oke. Jelas tadi ya, sangat saya tanggap ya. Tuhan kami Yesus Kristus itu maha tahu, maha kasih, maha adil. Dia adil, dia tahu, dia enggak bisa disembunyikan. Jadi dia palsu, Tuhan tahu. Karena dia sudah bilang tidak akulah jalan, kebenaran dan hidup. Siapa mau bantah itu? Akulah kebenaran, jalan dan hidup. Jadi yang bohong-bohong dia tahu, yang palsu dia tahu. Bayangkan saja, cuma memanfaatkan nama Yesus bisa menyembuhkan orang, apalagi yang benar-benar tulus ikhlas memakai nama Yesus. Seperti itu. Ya loh, Ustadz Alif, kok hilang suaranya? Ya, cek monitor, barusan ada telepon masuk. Ya, udah kelar ya Pak ya. Tadi di situ, coba artinya ketika Yesus yang asli mengaku tidak mengenali, maka Mesias palsu itulah yang mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Betul ya? Iya, karena memang ada betul yang nggak? palsu. Kata Yesus loh ini. Kata Yesus. Iya, karena dia maha tahu. Dia maha tahu. Dia bilang. Nah, kok jadi maha tahu? Kayak mana? Jangan ngarang bebas. Iya, aku tidak ngarang. Akulah kebenaran. Di mana maha taunya? Kebenaran dan hidup. Kok jadi lompat ke situ? Di mana maha taunya, Bapak Ke? Hey. Iya, namanya juga. Orang aku jalan kok dimaknai maha tahu. Ini gimana? Anda itu sekolah bahasa Indonesia nggak sih? Mengaku sebagai jalan dimaknai maha tahu. Bayangkan apa perlu saya salahkan guru bahasa Indonesia saya dulu? Kan nggak mungkin. Yang salah itu Anda. Bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, bisa. Justru. Cuma nama dimanfaatkan. Itu bisa. Iblis yang membantu. Hei, nih. Itulah nih dengerin coba pelan-pelan ya, pelan-pelan di sini. Dan dia Pak cuma dengerin ya. Dengerin. Di sini yang mengadakan mukjizat tanda yang dahsyat ini Mesias asli atau Mesias palsu? Coba. Mesias asli atau Mesias palsu? Jawab dulu. Di situ dikatakan yang palsu. Di sini yang mengadakan tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, yang pakai, yang berarti kalau Anda memakai nama Yesus, Hei, dengerin. Berarti ketika Anda bermujizat, bernubuat, ngusir setan pakai nama Yesus, di situ Mesias palsu yang membantu, betul? Tidak bisa disembunyikan, pasti Tuhan tahu yang asli dan yang palsu. Makanya kita diwajibkan Tuhan berhati-hati. Ini kata Yesus yang membantu Mesias asli atau Mesias yang palsu? Kata Yesus itu jelas kata Yesus, hati-hati dengan yang palsu. Mesias palsu, itu dia. Nah, makanya Yesus sendiri merasa tidak mengenali ketika Anda bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Justru orang itulah pelakunya akan diusir oleh Yesus. Itu maksudnya buat yang kita lihat Matius 7 tadi yang akan diusir oleh Yesus ini orang Kristen atau bukan ini?
Orang Yang Kristen akan atau diusir. bukan ini? Mm. Orang yang akan diusir oleh Tuhan Yesus, orang yang mengaku percaya tapi dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Saya tanya, kehendak Yesus. orang Kristen atau bukan pelakunya? Itu orang Kristen yang tidak melakukan Nah, kehendak Yesus. Tepuk Itu tangan sudah. untuk Yesus. Karena kebanyakan orang Kristen melakukan Itu kehendak- ternyata yang membantunya sebagian adalah kecil. Mesias palsu. ada alias sebagian si kecil orang iblis. Kristen, ada sebagian kecil orang Kristen yang tidak menuruti kehendak Yesus Kristus. Ada, masih suka bersinah. Yang harus diikuti itu kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus. Bapak itu kan Yesus. Kata Menurut saya, Yesus. menurut Loh, kok kami. jadi Ya itu kan gimana menurut ceritanya kami kan Bapak jadi Yesus? mungkin Ini kok jadi penjelasan berubah saya. lagi nih? Bang, Ya, mungkin saya harus yang kata menjelaskan ini nih seperti kata yang Yesus nih. Ustadz Alif Yang bilang, akan kita masuk ke tidak dalam boleh. surga itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, bukan kehendak Yesus tapi kehendak Bapa. Tolong itu Anda jangan pemahaman rubah-rubah yang- ucapan Yesus. Betul sekali, karena itu pemahaman orang yang di luar Di luar apa? Kristen begitu. Di luar Kristen seperti itu. Maksudnya gimana? Sebagai Anda Alif seorang kan- Kristen, Pak Alif, ya kalau saya itu Yesus itu adalah Allah, berarti Anda oneness. adalah Bapa, adalah Bapa. Anda oneness, Pak. Di kami Kristen Enggak jawab Tritunggal, dulu. mau oneness, Enggak mau oneness. gitu. Kenapa Anda loncat-loncat? Maksudnya Tritunggal Tidak rasa masalah. oneness atau tergantung keadaan? Di Kristen tidak masalah, tidak masalah sepanjang Jangan dia tidak meyakini masalah, Yesus Pak. Kristus. Tiap hari Tritunggal sama oneness berantem, Pak. Kok tidak ada masalah? Gimana sih? Itu tidak masalah, itu di dalam karena Bukan, Pak. Mereka saling membidatkan, mereka saling menyesatkan antara oneness dengan Tritunggal. sepanjang mereka meyakini Yesus juru selamat tidak masalah. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa gitu. Nggak, saya tanya Anda deh. Saya tanya Anda. Menurut Anda, Yesus itu Bapa itu sendiri? Iya betul sekali. Yang disalib itu Bapa? Ya kemanusiaannya. Yang disalib itu Bapa atau bukan? Kemanusiaannya. Karena kan Nah, Yesus itu manusia atau bukan, Mbak? Ini kenapa jadi berubah lagi nih? Yesus itu manusia atau bukan? Bapak jadi bingung ya. Kalau kami sih nggak bingung. Bukan saya Jelas jadi bingung. kami- Anda main kutu loncat, lompat denom namanya. Enggak, saya berjalan sesuai apa yang saya pahami. Enggak ada, dan kami kebanyakan enggak pernah bingung. Loh, saya tanya, kalau orang oneness mengatakan dengan tegas, yang disalib itu ya Bapa, Yesus itu ya Bapa itu sendiri, bukan kemanusiaannya. Menjawab, lompat-lompat biar selamat dari pernyataan atau serangan dari Muslim. Jadinya begitu. Oh enggak, Ah. bukan. Anda sekarang tadi ngaku Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Iya Bang, betul. udah, sekali. udah. Anda ngaku aja, Anda Tritunggal ya. Anda Tritunggal ngaku aja ya. Kami enggak masalah. Doktrin sepanjang kami Tritunggal masih itu meyakini Yesus Kristus bermasalah, adalah juru Pak. selamat. Doktrin Tritunggal itu Bapak bukan anak, anak bukan Bapak. Itu doktrin Tritunggal, Pak. Nggak ada Bapak adalah anak, itu nggak ada. Doktrin Tritunggal itu Bapak bukan anak, anak bukan Bapak. Mereka saling bukan-bukanan, Pak. Gimana sih Bapak ini? Mereka Tetapi oknum yang kan berbeda. mereka meyakini Yesus Kristus juru selamat, ya aman. Enggak ada masalah. Ya sudah, enggak, masalahnya di sini kenapa ketika Yesus berkata maksudnya kehendak Bapa lah dia akan masuk surga, kenapa Anda berubah jadi Bapa itu adalah Yesus? Begitu saya tanya siapa yang disalib, Anda katakan itu kemanusiaannya. Pertanyaan saya, itu kemanusiaan Bapa atau kemanusiaan Yesus? Jadi begini, Yesus turun ke dunia. Jadi begini lagi. Mendingan saya sapa guru saya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Gurunda. Aduh, longornya minta Oke lah, ampun. oke lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kita Waalaikumsalam malam ini? Masihkah kita digiring untuk menjadi manusia tak berakal? Atau gimana? Begitulah Waalaikumsalam kira-kira. warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda lanjut. Walah, mau sampai kapan?
Ya, tolong Ya, baguslah dibantu kalau Bunda, sudah, segel ya, segel kalau otaknya itu agar dibuka biar bisa berpikir. Iya, kita kalau meyakini sesuatu kita harus pakai akal budi, kita harus pakai apa namanya logika. Sesuatu yang Sini. kita harus ikuti, apakah Bagus. wajar atau tidak wajar, ya kita harus pakai logika. Begitu. Oke, boleh saya masuk ya? Iya, Boleh ya? silakan Bang Zuma. Silakan Lanjut, Bang Zuma. Bunda. Oke, baik. Ketika Ya, Yesus berpesan kepada muridnya bahwa muridnya akan kedatangan penyesat yang memakai nama Yesus, menurut logika sehat Anda, penyesat itu datang nggak kepada murid Yesus? dari semenjak itu hingga kini penyesat ada. Jadi sudah Saya terbukti. tidak, Di saya saat- tidak usah di pakai saat jualan itu- obat. Ini bukan sekarang. Iya. Yang saya Makanya tanya kita ini dari muridnya dulu Yesus. hingga dari dulu hingga sekarang. Saudara, yang saya tanya Iya, bukan masa iya, sekarang. iya, Bang Suma. Iya, Bang Tadi Suma. katanya Ya, pakai silakan. akal. Murid Yesus yang mendengarkan Yesus berbicara itu usianya berapa yang maksimal hidup? Sampai usia berapa? Menurut hitungan saudara, misalnya Yohanes, Matius, Kepas, itu mereka itu Simon, Petrus, Andreas, itu hidup sampai usia berapa tahun mereka hidup? Sampai sekarang? Dada aja orang ini diskusi kok pakai jurus gereja. Murid-murid Yesus itu hidupnya itu paling santer itu 80-60 tahun. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika Yesusnya berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, pertanyaannya apakah penyesat itu betul-betul datang kepada murid Yesus? Datang atau tidak datang? Dibuka mute-nya. Cuma itu udah diundang, dibuka mute-nya. Ya, silakan. Ya. Penyesatnya datang kepada murid Yesus atau tidak? Penyesatnya datang kepada murid Yesus atau tidak? Tidak. Hah? Berarti Yesus bohong. Bohongnya gimana? Lah kan Yesus mengatakan akan datang banyak penyesat memakai namaku. Akulah Akan dia. datang, langsung datang. Akan datang Ya, dengan justru langsung datang itu kan saya beda. bertanya, apakah penyesat datang Iya. kepada murid Yesus? Makanya tadi disebut akan datang. Iya, Nah, dari apakah dulu hingga datang? kini ada. Apakah datang Sampai sekarang juga ada. Jangan Hingga sekarang, ada. jangan sekarang. Dari dulu. Kepada Dari murid dulu. Yesus, kepada murid Yesus yang kutanya bukan sekarang. Kepada murid Yesus yang menerima petua nasihat. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, apakah penyesat yang dinubuatkan Yesus itu datang kepada murid Yesus atau tidak datang? Jawab. Muridnya tidak. Berarti nubuat itu bohong. Nubuat itu buat setelahnya akan datang. Datang kepada Sampai siapa? sekarang ada. Datang kepada Datang siapa kepada- monyet? Udah kau turun biadab. Setan. Asu, anjing, kau turun. Anak babi, turun. Dasar pemakan babi. Uji-uji kesabaran orang memang kau ya. Kau dulu sebelum ada apologetisme bisa kau nipu orang. Anak setan. Sekarang nggak bisa kau nipu-nipu orang. Orang semua sudah cerdas sekarang ini. Udah jelas-jelas monyetnya itu, penyesatnya itu datang kepada murid Yesus. Sekarang, sok paten kau. Kau mau mengaku murid Yesus rupanya. Dasar anak setan. Kalian itu bukan pengikut Yesus.
Makanya kalian cara diskusinya begitu. Ini jelas-jelas Yesus menasihati oknum lain, kau yang merasa. Makanya kurangi makan babi. Memang bodoh kalian memang ini. Memang kalian memang sudah ditakdirkan isi neraka memang. Udah jelas-jelas ceritanya di situ udah bagus. Sopan-sopan kita diskusi. Apakah penyesat itu betul-betul datang? Tidak. Berarti Yesus pembohong. Berarti Yesus itu pembohong. Pendusta Yesus itu rupanya. Karena Yesusnya mengatakan akan datang kepada kamu. Akan datang kepada kamu. Datang enggak? Ya, Tidak. Berarti Yesus pembohong. Memang kalian ini penyembah setan. makanya jangan jadi penyesat. Allah. Penyesat itu datang kepada murid Yesus enggak? Ya kamu yang sekarang ini datang sebagai mulai. penyesat. Tai ayam. Udah kau turun. Turun biadab. Kau ke neraka sana. Turunkan anak setan, turunkan. Kristen-Kristen yang tidak mau gunakan otak sehatnya jangan dinaikkan. Habis kumaki nanti semuanya. Kalian akan sakit hati dengarkan kata-kata mutiara dari saya. Saya mau berdiskusi dengan Kristen yang punya otak. Bukan penyesat-penyesat. Orang-orang yang muncul tadi itu penyesat semua tuh. Kau dilembut-lembutin, gunakanlah Sudah bisa akal. ngomong? Nah, sudah ngomong. Oke. Izin Bang Suma, ini terkait siapakah penyesat itu kan tema. Ya, Ya. tapi gue diam karena itu di luar dari bicaranya di luar dari tema. Nah, sekarang penyesatnya itu datang nggak kepada murid Yesus? Nah, tadi kan di awal Mbak Nora bilang penyesat itu adalah Paulus. Nggak usah terlalu jauh, jangan ke situ dulu. Enggak, tadi di awal. Paulus itu kan Gua nanti udah masuk duluan mengajar. daripada lu. Gue udah masuk duluan daripada lu. Penyesat Tadi Nora Yesus, udah bilang, Paulus Nora udah itu, bilang, Nora udah Paulus bilang itu, penyesatnya Paulus itu ngarang cerita di tahun 50-an. Iya, Sekarang tahu. murid-muridnya di tahun 33 itu kedatangan penyesat nggak? Ya datang terus. Nah, datang. Penyesatnya itu mengaku sebagai siapa? Sebagai Mesias. Nah, mengaku akulah dia kan? Iya, sebagai Mesias. Iya, mengaku Mesias kan? Nah, Ya, coba. sebagai Mesias, bukan Yesus. Iya, mengaku Mesias. Memakai nama siapa? Nama siapa? Iya. Maksudnya bagaimana pakai nama siapa? Maksudnya gimana? Kan penyesatnya kata Yesus memakai namaku. Jadi nama siapa dipakainya? Nama Mesias kan? Hah? Mesias itu nama? Ini mulai gila juga ini. Hah? Di mana Orang yang ada makan tai. pernah Mesias datang atas nama Yesus? Kurangi makan tai, makanya kau Iya, gitu. di mana pernah ada datang nama Mesias? pakai nama Lukas Yesus. 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Iya, itu kan kata Yesus. Pernah. Nah, nggak iya, datang makanya. betul-betul Sekarang Mesias penyesatnya atas nama memakai nama Yesus. siapa? Itu kan saya maksud. Nah, sekarang kembali ke awal dulu, sabar. Nah, penyesatnya memakai nama siapa? Poinnya apa? Penyesatnya memakai nama siapa? Poinnya apa? Iya, penyesatnya kan Anda sudah akui datang. Oke, kalau Sekarang gitu, penyesat ya, itu ya, memakai gua nama siapa? ikut. Ya sudah, kalau gitu gue ikut ya ini. Ya harus, kalau kamu Ya sehat. udah gitu maksudnya. Oke. Nah, Yesus. sekarang penyesat itu memakai nama siapa? Yesus, oke. Nah, sekarang kau menyembah siapa? Yesus, oke. Adakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Bagaimana? Itu kan bodoh lagi. Ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Karena kami menganggap Yesus Tuhan, otomatis Saya kami tidak menyembah. peduli dengan Anda. Yesusnya yang kutanya. Ada nggak Yesus mengajarkan Anda menyembah bertanya, dirinya? saya menjawab. Saya tanya Salah. apa? Yesus. Ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tidak. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan menyembah dirinya? Selain Tuhan.
Paulus. Mana ada Paulus mengajarkan menyembah dirinya? Ada gila-gilanya orang ini juga. Loh kalau udah tahu jawaban kenapa nanya? Loh, kamu itu Kristen, kutanya supaya kau sadar, kawan. Enggak, maksudnya gini, Bang. Iblisnya minta agar Poinnya- disembah. enggak. Temanya ini siapakah penyesat itu? Ya, Poinnya penyesat apa itu yang gitu? mengaku Yesus. Kau pengikut siapa? Di awal Nora bilang penyesat itu adalah Paulus. Paulus itu adalah utusan sang penyesat tadi. Penyesatnya datang kepada Paulus, memakai nama Yesus. Jadi Lucu gini, saudara ini. Lucu ndak itu? siapakah penyesat itu? Kalau Muslim kan bilangnya Yesus, Paulus. Berarti kan bebas dong kita berpikir siapa penyesat itu kan? Penyesat itu memakai nama Yesus. Iya udah. Ah. Di tema tidak menjelaskan penyesat itu di dalam Alkitab enggak? Loh, memakai berpikir namaku. Yesusnya mengatakan dia memakai Iya, namaku. Itu kan kata Muslim. Itu kan kata Muslim. Astagfirullahaladzim. Itu dalil Lukas 21 nomor 8 Enggak, loh. tema itu dibaca, tema. Siapakah penyesat Siapakah itu? penyesat itu? Yesus Siapakah jawab penyesat kan itu. dari Hindu pun Yesus bisa, menjawab dari penyesat Buddha pun itu bisa. memakai namaku. Iya. Nah, sekarang nama Orang penyesat bebas itu siapa? berpersepsi kan? Nah, sekarang penyesat itu bernama siapa? 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 Di awal Mbak Nora bilang penyesat itu Paulus. Jangankan Paulus, kamu aja adalah penyesatnya. Karena kau pengikutnya. Udah kau turun, kau ke gereja sana. Colok pantat Nggak pendeta. berani Kau jawab. nggak mau waras juga kan? Kau nggak mau waras kan? Nah itulah, kalau kau nggak mau waras, kau gila lah terus. Yesus mengatakan penyesat itu memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus. Artinya penyesatnya bernama Yesus. Sekarang kau ikut siapa? Kau ikut Paulus atau kepada ikut Yesus? Kau bilang Yesus kan? Nah, yang kau ikuti itu Yesus penyesat atau Yesus yang bukan penyesat? Itu yang harus kau bahas. Buktikan kalau kau pengikut Yesus yang bukan penyesat. Ada enggak Yesus yang bukan penyesat mengajarkan menyembah dirinya? Enggak ada. Ada enggak penyesat mengajarkan menyembah dirinya? Ada. Di mana itu? Di dalam Lukas 4 atau Matius 4, iblis minta agar disembah. Itu. Ya, ini ada don't worry. Buka mute-nya. Muslim apa Kristen, Bang? Kristen yang naik yang waras dong. Jangan pura-pura bego, pura-pura dungu. Don't worry, Muslim apa Kristen? Iya bang, Kristen bang. Ya. Ini temanya ini. Siapakah penyesat itu? Baik. Menurut anda penyesatnya itu siapa ya? Menurut Yesus, jangan menurut saya, jangan menurut kamu, menurut Yesus. Terlalu Ya. berat. Kalau menurut Yesus penyesat itu siapa? Kalau begitu datanya di mana nih? Loh, kok jadi iblis mengatakan, Yesus mengatakan bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai Nggak, nama. ya, yang anda ucapkan ini, yang anda katakan ini, itu tertulis di mana gitu loh? Apakah anda ngarang atau memang ada tertulis begitu? Kamu ini belajar Bible pernah nggak sih? Begini, saya nggak perlu saya kasih tahu kalau saya itu belajar Alkitab. Lah, buktinya kamu nggak tahu. Buktinya kamu tidak tahu kalau Yesus meminta muridnya agar waspada kepada setan. Begini loh, anda ini kan kebiasaan mengarang-arang. Nah, sekarang apakah Yesus menasihatkan muridnya agar waspada kepada penyesat? Itu ngarang. Iya, kamu ini berbicara datanya dari mana gitu loh. Berarti kamu itu nggak tahu Bible. Lukas 21 nomor 8. Yesus berkata kepada muridnya, bukan kepada Kristen, ke muridnya. Waspadalah kepada penyesat. Emang apa yang datang- bedanya Kristen dengan muridnya? Anda paham nggak arti Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Kristus itu si setan itu yang kau sembah itu. Goblok lah kau. Nah, makanya kau belajar.
Kristus yang kau sembah itulah penyesat itu. Kristus yang kau sembah itu setan. Mau bukti? Mau bukti? Mau Ya bukti udah. nggak? Enggak, ini aja dulu. Enggak, iya makanya aku bilang, mau nggak bukti kalau yang kau sembah, yang kau gelari Kristus itu adalah setan? Mau bukti nggak? Jelaskan dulu apa bedanya. Nggak mau bukti dia. Tidak mau bukti karena takut kan kalau kau itu penyembah setan. Loh. Saya Lu tidak apa? menyembah setan. Kalau kau tidak menyembah setan, kenapa kau nyembah Kristus? Loh. Kenapa Loh. rupanya kalau saya nyembah Kristus? Sejak kapan Yesus Kristus mengajarkan menyembah dirinya? Baik, saya perlu jelaskan ya. Saya tuntun kau memahami. Enggak, sejak kapan? Sejak kapan Yesus Kristus mengajarkan menyembah dirinya? Sejak kapan? Oke, dengarkan saya, simak baik-baik penjelasan saya. Oke. Dan kamu cerna, ya. Jangan masuk kiri Iya. ke kanan. Oke? Iya. Nah. Silakan. Yuk, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini bukan untuk mencari penyembahan, tetapi dia Lah, mencari orang yang lalu siapa yang ngajarkan kau menyembah? Siapa yang ngajarin kau menyembah Kristus? Siapa? Makanya dengarin dulu goblok. Saya bertanya, siapa yang ngajarin kau menyembah Kristus? Hah? Kamu mau diajarin, kamu ngoceh terus. Saya bertanya, siapa yang ngajarin kau menyembah Kristus? Makanya kau dengarin. Jangan Iya, jadi- coba. Nah, ini yang kedua kalinya. Nah, silakan. Kamu sok berlagak tahu, gobloknya tak. Silakan sebelum kurobek mulutmu. Jawab. Dengarkan ya. Iya. Saya begini, kalau saya lagi menjelaskan, kamu jangan ngomong. Mana dalilnya pertanyaan saya? Siapa yang mengajarkan kau menyembah Kristus? Tak usah sebelum saya menyembah Yesus, para murid Yesus pun sudah menyembah dia. Tahu? Nenekmu kiper, itulah kau gilanya kau. Berarti tidak ada yang mengajarkan kau menyembah Kristus Yesus, anak Maria kan? Yang mengajarkan kamu menyembah Kristus setan adalah iblis. Paham kau? Mau saya kasih bukti? Oke. Jadi ketika Mau. para murid, dengar dulu. Ketika para murid Yesus menyembah Yesus, apakah mereka Di itu mana salah? murid Yesus menyembah Yesus kayak kalian? Di mana? Kalau saya bisa tunjukkan ayatnya, kamu Tunjukkan. Kalau ada murid Yesus menyembah Yesus seakan-akan Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi, Elohim sembahan Yahudi, besok saya menikah lagi. gini. Tunjukkan. Dengarkan, Mana? ini kita ini didengar 900 Ya, orang. silakan kau tunjukkan kepada saya. Begini, saya kasih challenge. Saya sama dirikan ya. kau gereja, kubuatkan kau gereja di Senayan besar. Kalau kau Diam bisa dulu kau, tunjukkan diam. di mana murid Yesus menyembah Yesus, menyembahnya dulu, kau. sebagai Tuhan. Silakan. Kalau saya bisa buktikan ada ayatnya, kamu bisa murtad, mau murtad nggak? Saya bikin gereja buat kau diskotik. Paham? Tolong. Kau kubuatkan Kau gereja kawal buat kita. kau berzina di dalam sepuas-puasmu malam Natal. Silakan kau tunjukkan. Enggak, saya Mana? kan tunjukkan- saya bisa tunjukkan Silakan ayatnya. kau tunjukkan. Silakan. Jadi kau jangan sok berlagak tawal kitab. Tunjukkan aja. Gak usah kau banyak cerita. Kau Kurobek hanya mulutmu tahu- nanti. Kau hanya tahu cara baca Ya kitab. mana dalilmu? Kau mau tunjukkan murid Yesus menyembah Yesus itu mana? Iya, kalau bisa saya buktikan apa? Apa? Saya dirikan gereja buat kau. Untuk apa? Saya punya gereja kok. Supaya tempatmu berdiskotik ria di situ. Goblok. Kau maki pula kau. Dibuatkan gereja nggak mau kau. Coba apa? Hujat-hujat ya. Kau gereja. Aku buatkan kau gereja untuk diskotik di sana. Malam Natal kau mabok sampai pagi. Baru tahu kau satu ayat aja dia kita udah sok berlagak. Mana satu data dari kau? Kalau murid Yesus menyembah Yesus, mana? Iya, Hah? kalau bisa saya buktikan apa? Gimana? Sekarang kau bisa buktikan dulu, bisa nggak kau? Oke, kalau bisa saya buktikan ayatnya kamu percaya Yesus Kubuatkan Tuhan. kau gereja, kubuatkan kau gereja. Nggak perlu, saya punya gereja. Perlu supaya kau waras. Loh, kalau bisa saya Nanti buktikan saya yang ayatnya jadi pendetamu di situ. Ingat Dah, ya. tenang aja. Kau Kita ini didengar sekarang 1000 kau orang. tunjukkan dalilnya di mana Yesus disembah muridnya. Cepat. Iya. Kalau Cepat, bisa cepat. saya tunjukkan ayatnya. Kalau kamu bisa percaya kau Anda. tunjukkan dalilnya, aku dirikan kau gereja. Udah berapa kali sudah aku bilang, ku lempar kau buku nanti lama-lama ya. Kau itu nggak nyimak. Saya udah bilang saya punya gereja. Mana dalilnya? Ku celok. Mana dalilnya? Kan saya udah bilang sama kau. Kalau bisa saya buktikan. Kalau kau bisa buktikan, saya sudah bilang samamu, aku dirikan kau gereja. Dari nggak batu butuh nisan gereja. ku buat Tidak. pondasinya. Ngerti kau? Aku nggak butuh gereja. Lalu apa yang kau butuhkan? Yang kubutuhkan kalau bisa saya buktikan Apa? itu kamu percaya Yesus Tuhan.
Nenekmu kiper, saya masih waras, goblok. Makanya kau belum nggak ngerti Alkitab loh. Kau tunjukkan aja dalilnya sebelum saya robek mulutmu pakai kapak. Cepat, Ya, tunjukkan. kalau bisa saya tunjukkan ayatnya, kau tutup mulut ya. Kalau bisa kau tunjuk itu aja terus kau. Santam juga rahangmu nanti pakai Enggak. telapak kaki ya. Udah kau turun, kau turun, kau turun. Saya nggak butuh gereja Turun, kok. turun. Anak setan, turun. Haciu. Balun. Proskuneo itu bukan menyembah, kucluk. Proskuneo itu artinya bersujud, melakukan penghormatan, bukan beribadah. Dasar anak kucing. Kucing pun tidak mau punya anak kayak kau. Pelarang. Anak tungau. Otak seupil, sok belagu. Di situ pasti kau tunjukkan apa? Proskuneo itu dalam bahasa Yunani itu artinya apa? Hah? Sujud menghormat, bukan beribadah menyembah kayak di gereja itu. Dasar kucluk. Sabar bang, sabar bang. Ya, ini sabar. Emang metode pengkaderan kayak gitu. Belum tahu, pernah lihat ospek ya? Saya kalau pimpin ospek dulu di kampus ya kayak gitu, nggak marah, cuman di mulut. Ayo oten-oten yang waras naik sini. Yang waras ya. Yang nggak waras jangan naik. Yang nggak waras. Ayo yang Kristen dulu yang naik ya. Biar ada diskusi. Yang Muslim tahan dulu. Don Lori nggak punya ilmu lu ya. Nggak usah minta naik. Nggak usah minta naik. Dari tadi nggak cuma ngoceh mulu lu ah. Biar nggak berilmu Kang. Yang penting otaknya itu berfungsi itu loh. Otak aja. Saya butuh otaknya berfungsi. Otak. Percuma saya diundang di sini dengan bayaran mahal. Kalau yang disediakan ini siswa-siswa yang tidak punya otak, percuma. Itu bukan siswa Gurunda itu. Baru mau dikader jadi siswa. Oh, Kan baru syarat mau. sekolah kita harus punya otak dulu. Iya iya. Kalau omong ngapain masuk kelas? Punya otak dulu, mau mendengarkan. Yang kita pakai bimbing mereka kan Bibelnya, bukan pakai Quran. Bibelnya, kita dudukkan perkara Bibel. Adakah Yesus menasehati muridnya agar waspada kepada penyesat? Ada. Siapa nama penyesatnya muncul setelah Yesus? Kata Yesus, Yesus. Nah tuh, itu jujur tuh. Terjadi nggak itu? Tidak. Loh, gimana ceritanya tidak terjadi? Yesus mengatakan waspadalah. Sebab, Yesus tekankan sebab banyak orang akan datang memakai nama aku dan berkata akulah dia. Jangan kamu percaya. Lah kalau tidak ada penyesat itu datang, ngapain Yesus ngomong kayak gitu? Kalau tidak ada penyesat yang datang menyesatkan muridnya yang pertama, angkatan pertama, yang asli, bukan yang palsu ya. Untuk apa Yesus berkata begitu? Justru karena ada penyesatnya yang mau datang kepada muridnya, maka Yesus menasihati muridnya supaya waspada. Nah pertanyaannya, apakah penyesat itu datang betul-betul kepada muridnya? Datang. Mengaku siapa? Mengaku Yesus. Mana itu? Di mana itu terjadi? Baru kita uraikan. Ini loh bos, Yesusnya yang palsu itu ini. Ketika dia ditangkap, dia disalib, dia mengaku ini, dia mengaku itu palsu itu. Nah kita kasih data. Keluar dari kubur, apakah asli atau palsu, kita kasih data. Sederhana itu. Yang ketemu Paulus, apakah itu asli atau palsu, kita kasih data. Yang ada di Pulau Patmos, dikasih data, ini asli atau palsu. Jangan cuman pokoknya ngotot dulu. Bagaimana kalau ada dalilnya? Kau murtad ya? Matamu suwe. Murtad seenak. Bedul mau ngomong. Lu pikir neraka itu asik. Kau aja yang sana, jangan mau ngajak-ngajak. Iya cuma kalau saya bisa Kau mau tunjuk- bonyok lagi naik Kau sini. mau murtad Kau nggak enggak? pakai akal. Pakai akalmu napa sekali-kali? Loh, orang Kristen itu pakai akal, itu ada ayatnya. Kalau pakai akal, coba saya buktikan samamu. Tuhanmu berapa? Loh, Tuhan saya. Nah, berapa? Memang menurut kamu Tuhan saya berapa? Itu nggak berakal.
Itu aja sulit kau jawab. Kenapa? Karena otakmu itu tidak berfungsi. Oh, Baik. Tuhanmu berapa? Coba Tuhanmu berapa? Satu. Hah? Satu. Siapa namanya? Yo, namanya Elohim. Bukan Yesus. Iya sama. Nenekmu kiper. Itulah kau. Betul. Ngaku berakal, koplak. Nampaknya Yesus Elohim itulah dia. Nenekmu kiper. Yesus itu manusia. Sepupunya Yohanes. Ada saja. Kau jangan kayak mama ribut, ya. Bukan, saya sedang menatar orang yang pura-pura waras tapi gila kayak kau. Justru Hanya saya satu di sini, Elohim. saya ingat ya, saya ngotot hadir di sini untuk Apa? menjelaskan Untuk gimana mengatakan Bapak Tuhanmu Bapak satu. Alkitab. Namanya Elohim. Tapi Yesus juga. Koplak. Pantasan aja kau diludahi sama Yahudi kau. Elohim kau bilang Yesus. Yesus kau bilang Elohim. Dasar. Makanya kalau habis itu kau cebok. Jangan kau pakai tisu saja. Biasaan. Otak Kau jadi jangan- berkarat kayak pantatmu itu. Kau itu bicaranya kayak orang frustasi, santai. Kenapa? Bukan frustasi, saya berbicara dengan orang tapi ternyata bukan orang. Tuhanmu siapa namanya? Tuhanmu Cara siapa namanya? berbicaramu itu loh, gitu. Tuhanmu Cara siapa berbicaramu itu namanya? kayak orang frustasi. Tuhanmu siapa namanya? Hah? Siapa namanya Tuhan? Itu kayak orang frustasi. Siapa nama Santai, Tuhanmu? kenapa? Siapa nama Tuhanmu? Loh, kenapa? Untuk apa? Saya mau tahu siapa Tuhan saya. Supaya saya kau itu tidak waras. Memang ternyata kau tidak waras kan? Loh. 1000 orang tertawakan kau tuh di bawah tuh. Justru saya bisa buktikan kamu gak ngerti Alkitab. Mau saya buktikan? Nenekmu kiper, Tuhanmu ada berapa? Enggak, dengarkan dulu. Mau nggak kamu Enggak, saya Tuhanmu buktikan? ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Kamu nggak perlu tahu berapa Tuhan saya, ngerti? Dasar. Sekarang, begini loh. Dasar. Kamu mau nggak saya Kau buktikan? enggak usah kau kalau kau tidak sanggup berdiskusi dengan menggunakan akal, kau ke bawah, kau ke gereja, cuci kloset. Ngoceh-ngoceh aja kau. Mengaku berakal, nama Kira Tuhannya saya dia ingin bingung. buktikan. Nama Saya Tuhanmu cuma- siapa? Coba kalau kau berakal, nama Tuhanmu siapa? Nggak perlu kamu tahu siapa nama Enggak Tuhan perlu saya. karena kau bingung. Kau mau bilang Elohim, ada Yesus. Kau bilang Yesus, ada Elohim. Kau bilang Yesus, ada Roh Kudus. Karena Tuhanmu itu 3. Tuhannya Yahudi kau sembah. Tuhannya Romawi juga kau sembah. Tuhannya Yunani juga kau sembah. Ada 3 Tuhan sekaligus kau sembah tuh. Yang Roh Kudus, Tuhannya Yunani. Anak Zeus kau sembah, namanya Yesus. Elohim Bapa, Tuhannya Yahudi kau sembah juga. 3 Tuhannya orang kau sembah itu. Sudah, Juma. Ngaku satu, Ya, koplak. kau jangan Karena ngoceh-ngoceh kau di terus. Indonesia, jadi kau ngaku satu, malu kau. Ya. Malu Kau itu kau kan numpang punya di musuh negara loh. ini mengaku Tuhan 3. Makanya kau bilang satu, pura-pura padahal 3 kau Tuhanmu. Enggak, Mati Ji. 1, Mau nggak kamu? tinggal 2. Kamu mau? Saya buktikan kalau kamu nggak ngerti Alkitab. Mau? Bisa saya buktikan. Kalau kamu tidak Apa kau ngerti ngomong Alkitab. apa? Ketika Tuhanmu mati 1, sisa berapa? Bisa enggak? Mau Ketika nggak kamu Tuhanmu saya mati buktikan? 1, sisa berapa? Loh, kok Tuhan mati, Tuhan masih sisa berapa? Yesusmu itu yang kau bilang mati, nggak mati emangnya dia? Nggak mati. Tuhanmu Yesus itu nggak mati. Nggak Kapan mati. dan tanggal berapa Yesus mati? Iya, tanya lah sama gerejamu, ngapain tanya saya? Yang pasti kau sering memperingati Tanya kau kematian ini. Tuhanmu. Kamu itu Kematian mekel, Tuhanmu. Iya. Hei, kutanya samamu, ketika Kapan Tuhanmu dan mati, tanggal berapa Yesus mati? ketika Tuhanmu Yesus mati, sisa berapa Tuhan lo? Jawab. Bodohnya kau coba. Mampus. Jadi yang mati di tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Makanya mau nggak kau saya bimbing? Jangan ngoceh terus. Yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Nanti saya akan jelaskan. Mau nggak kau saya bimbing? Yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Ngoceh aja ini mau dijelasin kau ngoceh terus. Enggak, jelasin, bertanya aja susah kau jawab. Yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Maksudku gini Juma. Yang Mau nggak mati kau di saya atas tiang jelasin? salib itu Tuhanmu atau bukan? Mau nggak kau saya jelasin? Yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Oke, santai yang ngomongnya santai. Jangan kau Ya, kayak jawab. Jangan kau itu Jawab. bicaranya kayak Jawab, dikejar jawab. rentenir. Yang Paham? mati di atas salib itu Tuhanmu atau bukan?
Oke, yang mati di kayu salib itu adalah tubuh jasmaninya Tuhan saya. Tuhanmu atau bukan? Saya tidak tanya apa yang mati, kucing atau ayam. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Oke, jelaskan dan cerna baik-baik penjelasan saya. Yang mati di kayu salib itu adalah tubuhnya Tuhan. Saya tidak tanya siapa yang mati, daging atau roh yang mati, koplak. Yang saya tanya, yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Dengarkan, simak baik-baik kalimat saya. Kau itu nggak bisa mencerna penjelasan saya. Ini makanya. Kamu tidak mengerti pertanyaan. Karena kau tidak bisa jawab, bingung kau. Kau yang nggak bisa mencerna. Orang di bawah aja. Saya bertanya apa? Yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Sisa itu aja kau pilih. Iya. Tuhanmu atau bukan? Dengarkan ya, simak dan cerna. Yang mati. Makanya kalau itu cebok. Cebok. Kalau cebok, cebok. Kalau cebok. Biar otakmu tak berkarat kayak anus. Saya bertanya, yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Makanya dengarkan. Kau itu karena kita nggak tahu kan. Maka dengarkan, saya yang tahu ini. Jangan ngoceh terus. Apa pertanyaanku? Apa pertanyaanku? Pertanyaanmu itu, yang mati di kayu salib itu Tuhanmu atau tidak, itu pertanyaanmu kan? Iya, nah sekarang jawabannya apa? Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Jawabannya apa? Dengarkan makanya baik-baik, saudara. Jangan ngoceh kau terus. Sekarang jawab. Jawab. Nah, yang mati di kayu salib itu adalah tubuh Tuhan saya. Saya tidak tanya itu apanya yang mati. Burungnya kah yang mati? Matanya kah yang mati? Hidungnya kah yang mati? Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, yang mati itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Ya sudah saya jelaskan, Tuhan saya. Goblok kamu. Oh itu orang memang. berarti Tuhanmu mati. Makanya dengarkan, yang mati. Aku makanya lagi kan pertanyaan saya bukan makanya. Jadi Tuhan mati. Tuhanmu mati. Subaida, Tuhanmu mati. Oke, dengarkan ya. Kau itu mau bertanya. Kok jadi saya bukan Tuhanmu. Tuhanmu mati, betulan? Tuhanmu mati? Yakin kau? Cuma saya senang dengan sikap kau yang mengajukan pertanyaan bodoh demi mendapatkan. Kau pertanyaan bodoh, kau yang bodoh. Karena kau bilang Tuhanmu mati, kau pelaku, aku pula yang bodoh. Yang mati dia mengajukan pertanyaan bodoh. Karena nggak ada jawaban, nggak ada jawaban. Kamu ambigu, kau ambigu kayak setan. Saya tanya, yang mati di atas salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Itu aja kok. Oke, dengarkan ya. Kau jangan ngoceh-ngoceh terus. Sudah 5 kali. Oke, dengarkan. Habis itu kau jelaskan, bukan itu pertanyaanku. Kau nggak bisa menguasai dirimu. Emosimu aja nggak bisa kau kendalikan. Pertanyaanku monoton, nggak kemana-mana. Yang mati itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Coba. Amak kalau kita po nguroga. Pertanyaan sederhana loh. Untuk membuktikan bahwa Tuhanmu itu banyak. Yang mati itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Oke, dengarkan. Yang mati. Ini ke-6 kalinya. Oke, dengarkan. Nah, coba. Silakan. Kamu mendengarkan penjelasan saya, tapi masuk kiri keluar kanan, nggak ngerti, nggak bisa kau cerna. Belum masuk apa-apa, coach lo. Lempar kau asbak rokok nanti ya. Belum masuk apa-apa, kau belum menjelaskan apapun. Saya bertanya, yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Oke, yang mati di kayu salib itu adalah Tuhanku. Tepuk tangan. Yang dibawa. Tepuk tangan dulu. Ternyata yang mati adalah Tuhannya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ketika Tuhanmu belum mati. Saya siap menjelaskan. Dengar. Sudah. Yang mati itu adalah Tuhanmu. Nah, sekarang ketika Tuhanmu mati, apakah masih ada Tuhan lain? Dengarkan dulu. Saya belum selesai aja menjelaskan, kau udah ngoceh-ngoceh. Tadi kau sudah jawab Tuhanmu mati. Kau sudah ngakui.
Tuhanmu yang mati. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mati, apakah masih ada Tuhanmu yang lain yang hidup? Makanya saya belum selesai menjelaskan. Udah langsung. Sudah selesai tadi, udah kamu jawab. Tuhanmu yang mati, bukan Tuhanku tapi Tuhanmu. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mati, apakah masih ada Tuhanmu yang lain yang hidup? Jawab. Cuma kalau diskusi sama saya atau debat dengan saya, jangan kayak orang stres. Santai aja kau, kenapa? Yang stres siapa ya teman-teman? Kamu kan sudah menjawab. Hei saudara, kamu sudah menjawab Tuhanmu yang mati. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mati, apakah masih ada Tuhanmu yang hidup? Cara Masih. berdiskusimu itu kayak Sisa orang dua. frustasi, kawan. Aduh. Kamu tinggal jawab loh. Tuhanmu mati. Yang disalib Udah, itu tertawa Tuhanmu. dulu, tertawa, Mati tertawa. dia. Tertawa, Oke? biar otakmu nggak blank. Tertawa dulu, Pertanyaan biar saya, otakmu blank. ketika Tuhanmu mati, apakah kamu masih punya Tuhan yang lain? Santai. Kayaknya kau ini kayak frustasi nih kulihat. Loh, kok jadi saya yang frustasi? Bukannya situ. Bukannya situ yang malu. Tuhan Nah, mati. saya santai aja, saya santai. Nah, sekarang ketika Tuhanmu mati, pertanyaan saya dengarkan. Apakah masih ada Tuhanmu yang lain yang hidup? Baik, itu pertanyaan bodoh. Hah? Kenapa bodoh? Karena mengungkap kalau Yesus Kristen itu menyembah banyak Tuhan gitu. Kenapa saya katakan pertanyaan itu bodoh? Karena kamu Ah. mengira Tuhannya orang Kristen itu 3. Makanya saya bilang kamu itu Lah, bodoh. tadi ada yang mati. Masih ada nggak yang hidup? Makanya dengarkan, saya belum selesai. Dari tadi kok makanya. Tadi mati satu. Apa masih ada yang lain? Cadangan. Oke, jadi begini, dengarkan ya. Yang mati di kayu salib itu kan Yesus. Tuhanmu enggak itu? Dengarkan dulu. Aduh. Tuhanmu tidak itu. Kalau di dalam kelasku kau itu udah kujewer kupingmu itu cuma. Sama. Mukamu sudah penuh ludah kalau kau di hadapanku. Tuhanmu Yesus mati. Masih ada nggak Tuhanmu yang lain yang hidup? Atau mati tiga-tiganya? Jawab. Itu pertanyaan bodoh. Nggak Alkitab Itu bilang jawab. Itu pertanyaan cerdas. Malu kau kan? Ketika Tuhanmu yang bernama Yesus itu mati, masih ada nggak Tuhanmu yang lain yang hidup? Cuma malu saya menjawab pertanyaan Masih bodoh. ada nggak Tuhanmu yang hidup ketika Tuhanmu Yesus mati? Jawab. Makanya dengarkan, kau itu belum selesai saya menjelaskan aja kau udah ngoceh-ngoceh. Kapan pintar? Sekarang kau jelaskan. Tuhanmu bernama Yesus mati. Masih ada nggak Oke. Tuhanmu yang hidup? Jawab. Diamlah dulu kau ya. Nanti saya bilang udah, baru kau tanggapi. Ngerti? Gitu caranya diskusi. Ini kau ngomongnya kayak orang frustasi. Yesus Tuhanmu mati. Masih ada nggak Tuhanmu yang hidup yang lain? Jawab. Baik, oke, dengarkan, simak baik-baik ya, jangan masuk kiri keluar kanan. Biasanya kau itu kayak gitu. Pertanyaan saya, Tuhan Yesusmu mati. Masih ada nggak Tuhanmu yang lain yang hidup? Jawab. Baik, ketika orang Kristen mengatakan Tuhan, nah siapa lagi nih? Tuh ya pun. Oke. Dikasih kunci jawaban tuh. Kau bukannya berterima kasih. Kata dia masih ada Tuhan Bapa yang hidup. Betulkah? Dengarkan saya cuma, saya itu bicara tadinya sama kamu gitu loh, karena fokus Ya, kami ketika kamu. Tuhanmu Yesus mati, masih ada nggak Tuhanmu yang lain yang hidup? Aduh, pertanyaanmu berulang itu aja terus. Ya Mana makanya, SPM? mana jawabanmu? Kopla. Oke. Dengarkan Oke baik-baik terus. dulu. Dengarkan saya baik-baik. Masuk keluar kiri. Itu lagi. Dasar pemakan babi. Otak nggak ada. Ketika Tuhanmu Yesus mati, masih ada nggak Tuhanmu cadangan yang lain? Oke, ketika Oke, lagi. orang Kristen mengatakan Tuhan Yesus mati, ya kan? Nah, yang dimaksud mati di sini ialah tubuh jasmaninya, bukan ketuhanan Sekarang ketika Tuhanmu Yesus tubuh jasmaninya mati, ada nggak Tuhanmu yang lain yang hidup? Baik. Jadi Baik. pertanyaanmu Jadi, ini, ya pertanyaanmu kan? ini, Masih, ya kan? Masih. aduh. Kau ini mau dijelaskan nggak? Apa? Kau mau ngomong apa? Ya saya ngomong, kau ngomong. Saya pertanyaannya simple. Ketika Tuhanmu Yesus mati, apakah masih ada Tuhanmu yang lain hidup? Cuma itu pertanyaan bodoh dan tidak. Karena kamu tak sanggup menjawabnya, karena Tuhanmu banyak. Loh. Kan Oke, ada mati, kenapa kamu ada yang hidup. mengatakan Gini, Kutanya sama kamu.
Tanya samamu. Kan ada yang mati, ada nggak yang hidup Tuhanmu? Ketika yang satunya mati, ada nggak? Baik, oke, saya ikuti dulu pola pikir kamu sedikit ya. Dasar kaplak penjual tempe tahu basi. Kamu mengklaim Tuhan kami atau Tuhan saya itu banyak. Lah Dari kalau tidak mana banyak, kamu tahu? ketika Tuhanmu yang satu itu mati, apakah masih ada Tuhanmu yang hidup? Kami tidak merasa Tuhan kami banyak, goblok. Ah, Ya, ketika makanya saya Tuhanmu bilang, satu, yang satu itu mati, apakah masih ada Tuhanmu yang hidup? gini loh Juma, kau kan menuduh Apa saya. susahnya? Tuhan saya Hei, banyak. hei, dengarkan saya. Hei, dengarkan. Kalau Tuhanmu itu satu, mati. Kalau kau ditanya, apakah masih ada Tuhanmu yang lain yang hidup? Harusnya kau jawab, tidak ada. Itu baru satu Tuhanmu. Bahlul. Kau ini lucu loh Juma. Benar Kau ya, yang gini lucu. loh. Tolol. Kau itu gini. Kalau Kau Tuhanmu itu cuma mengklaim- satu, dengar. Kalau Tuhanmu cuma satu, ketika Tuhanmu yang satu ini mati, ya sudah tak ada lagi yang hidup. Kampret. Bangsa Satu tolol. atau dua nih? Kamu, aduh. Satu atau Ini dua saya Tuhanmu? ngomong ini kau Satu ini atau kayak dua apa Tuhanmu? ini? Kayak kereta api kau ini. Satu atau dua Tuhanmu? Bicara. Satu. Ketika Tuhanmu yang satu itu mati, masih ada nggak yang hidup? Kalau kau itu di ruang kelas udah kusuruh kau depan kau. Sama. Kalau kau di depanku, burungmu itu sudah kuikat pakai kawat. Paham kau? Habis itu kualiri listrik. Ngerti kau? Dasar anak yang lahir dari tanah sengketa ya gini. Pertanyaan saya, Tuhanmu satu. Nah, ketika Tuhanmu satu itu mati, masih ada Tuhanmu yang hidup? Masih? Dari mana kau tahu orang Kristen itu banyak Tuhannya? Dari jawaban ini, dari jawabanmu yang setelah saya tanya, makanya saya bertanya, Tuhanmu satu, oke, baiklah, itu obat kuping bagi saya. Tuhanmu satu. Ketika Tuhanmu yang satu itu mati, masih ada yang hidup? Apa jawabanmu? Oke, baik, oke. Dengarkan jawaban memang saya, saya oke. belum ada menjawab, Dengarkan kok. penjelasan saya, oke. Apa yang mau kau jelaskan kalau Tuhanmu satu, ketika mati satu, ya sudah habis, selesai. Kampret. Makanya saya ketika saya bicara, kamu jangan ngoceh. Ya, oke. Saya tanya terakhir. Tuhanmu satu kan? Tuhanmu satu. Ketika Tuhanmu yang satu ini mati, apakah masih ada Tuhanmu yang lain yang hidup? Pada saat dia mati, apakah ada yang hidup? Jawab. Oke, dengarkan. Ya. Jangan kau bicara sebelum saya selesai bicara, ya. Oke. Jadi ketika saya katakan Tuhan saya mati, itu perlu dipahami lagi secara mendalam. Apa yang dimaksud Tuhan saya mati? Nah, yang dimaksud Tuhan saya mati adalah matinya itu adalah tubuhnya, bukan ketuhanannya. Ngerti nggak? Oh, Nah, kan? begitu. Tepuk tangan dulu berarti. Oh, ya. Kalau kamu gini, Joma, kalau kamu merasa bingung, Dengar. Berarti pada Tuhanmu itu ada yang bukan Tuhan. iya, tubuh jasmaninya Yesus itu bukan Tuhan, ngerti? Oh, ya. Berarti Tuhanmu ini 50% bukan Tuhan, 50% Tuhan gitu. Bukan. Jadi Bukan bagaimana? Enggak kayak Bagaimana? gitu. Logikanya enggak seperti itu, Juma. Oh, jadi logikanya 100% bukan Tuhan, 100% juga Tuhan. Begitu? Oke, dengarkan saya Gimana? jelaskan ya. Kau biar saya tuntun kamu memahami kekristenan, Juma. Iya, tadi kau bilang tadi bahwa Tuhanmu punya sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan Tuhanmu ini bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu bukan 100% Tuhan kan? Oke, dengarkan ya. Enggak, jawab dulu. Tuhan Jangan kau kau- itu. jangan kamu Jawab menjelaskan, dulu. jangan kamu menjelaskan. Tuhan kau Jangan kamu itu, menjelaskan. Tuhan kau itu bukan 100% Tuhan, karena ada pada dirinya unsur kemanusiaan yang bukan Tuhan. Betul? Waduh. Enggak ada saya bilang kayak gitu. Kau jangan Loh, jelaskan. jadi yang mati ini Tuhan atau bukan? Kamu itu enggak ngerti, biar saya jelaskan ya. Loh, tadi kau katakan bahwa tubuh kemanusiaan Tuhanmu bukan Tuhan, betul? Iya.
Nah, berarti kemanusiaan Tuhanmu itu bukan Tuhan kan? Iya, tubuh Nah, jasmani. berarti pada hakikat Tuhanmu ada sebagian yang bukan Tuhan, yaitu tubuhnya. Betul? Oh, ya. Betul? Terus? Nah, berarti Tuhanmu bukan 100% Tuhan. Loh, Loh, kenapa? Kenapa kau kaget? oke. Kenapa kau kaget? Dengarkan. Makanya saya bilang Jadi saudara Jumat, sepakat kita bahwa Tuhanmu tidak 100% Tuhan. Setuju? bukan kayak gitu. Kamu itu kamu itu jangan Gimana ini gitu loh. teman-teman? Dia sendiri yang mengaku kok Nih. bahwa tubuh Tuhannya itu bukan Tuhan. Berarti Tuhannya tidak 100% Tuhan karena ada unsur tubuh pada Tuhannya. Dia tidak mandi, Tuhannya bisa kena panu, betul? Ya, kamu yang bertanya, tapi justru kamu yang menjelaskan. Kau ini gimana cara berpikir? Karena kamu? jawabanmu itu mengundang 1000 tanya. Kau mengatakan Tuhanmu itu bukan Tuhan. Yang Yesus tubuhnya bukan Tuhan. Tetapi Oke, Yesus dengarkan. itu adalah tubuh. Yesus Iya, yang disebut makanya Yesus, dengar dulu, dengar. kau ini. Yang disebut Yesus itu adalah tubuh dan rohnya. Itu disebut Yesus. Kalau cuman tubuhnya saja itu jasadnya Yesus, mayat. Kalau rohnya saja itu hantu. Hei, Juma, kau itu kan nggak ngerti, makanya saya jelaskan. Dengarkan dulu. Oke. gitu loh. Coba. Iya. Tubuh Yesus itu bagian dari Yesus nggak? Jangan dulu kau bertanya, dengarkan saya gitu loh. Tubuh Kamu Yesus ngerti itu nggak? bagian dari Yesus nggak? Nanti saya jelaskan, dengarkan dulu. Guru Tubuh dari menjelaskan. Yesus itu bagian dari Yesus atau bukan? Dengarkan dulu, nanti saya jawab itu. Paham nggak? Tubuh dari Yesus itu bagian dari Yesus atau bukan? Oh, ya Mang, ya ampun, ya Allah. Susah kau dek, agamamu pagan dek, susah kau ingin memperbodoh diri di sini, susah Tuhanmu lolos pada orang yang berakal. Kau mengaku nama Tuhanmu Yesus, pada diri Yesus ada unsur kemanusiaan, dan unsur kemanusiaannya itu adalah bukan Tuhan. Yesus Tuhanmu, tubuhnya bukan Tuhanmu, berarti Tuhanmu 50% Tuhan, 50% bukan Tuhan. Setuju? Kapan saya mengatakan ada istilah 50% cuma kau jangan ngarang gitu loh. Jadi tubuhnya ini berapa persen? Tubuh Makanya kemanusiaannya ini berapa persen? Dengarkan Tubuh guru kemanusiaannya bicara. ini berapa persen? Iya, saya jawab. Dengarkan dulu guru bicara ya. Dari 100% tubuh kemanusiaan Yesus itu berapa persen? Dengarkan guru bicara. Kau jangan ngoceh terus. Ya, silakan. Kamu menjawab. Kamu bertanya, Ya, silakan. kamu menjawab. Lalu Silakan, kamu silakan. saya pilihan. Pertanyaan saya dengan pertanyaan saya, tubuh kemanusiaan Tuhanmu itu berapa persen? Jawab. Oke. Tubuh kemanusiaan Yesus itu atau tubuh jasmaninya 100%. Ngerti? Nggak ada, saya bilang 50%. Kau yang ngarang. Ya, oke. Berarti dia 100% bukan Tuhan dan 100% Tuhan, gitu. Baik, yang 100%. Ya memang kalau tubuh jasmaninya Yesus itu memang 100%. 100% bukan Tuhan. Iya, Oke, tubuhnya bukan berarti yang Tuhannya yang mana? Tuhan. Iya, Tuhannya itu adalah keilahiannya gitu loh. Kan ada Yang dua mana lagi. keilahiannya? Justru keilahiannya ini yang dicari. Kalau Mana? tubuhnya kan 100% manusia. Nah, mantap. keilahiannya yang mana? Saya senang kamu sudah mulai tertarik mencari tahu keilahian Yesus, oke? Iya, coba. Keilahian Yesus mana? Oke, untuk kita bisa melihat ini perlu kita lihat siapakah Yesus sebelum dilahirkan ke Sudah dunia. tadi itu kan kemanusiaannya. Kemanusiaannya itu 100% bukan Tuhan. Nah, sekarang yang Tuhan 100% ini yang mananya? Oke, yang Tuhan 100% itu adalah keilahiannya. Dari mana kita tahu itu Ya. cuma? Yang mana keilahian Yesus yang mana? Contoh dengan kuasa yang dia miliki, ya Iya. kan? Yang mana itu? Coba contoh buktikan. Di mana kuasa Yesus itu? Oke, ketika Yesus mengklaim bahwa dia berkuasa mengampuni dosa, itu kan Itu ketika dia berbicara seperti itu, dia manusia atau dia ilahi? baik. Maka ketika Yesus berbicara, aku berkuasa mengampuni dosa, ini menunjukkan Ketika dia berkata aku berkuasa mengampuni dosa, dia berbicara sebagai manusia atau berbicara sebagai ilahi? iya, dia berbicara sebagai yang ilahi. Loh, Yang mana yang betul ini? nih. Yang mana Kamu yang bingung, mana yang kan? betul?
Oke. Makanya saudara Ketika dia Juma, berbicara seperti itu, dia ngomong sebagai manusia kah? Sebagai Tuhan? ketika Yesus berbicara, dia mengatakan dia berkuasa mengampuni dosa. Dia sedang berbicara sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia. Nggak ada manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Oh, jadi bagaimana ceritanya Anda mengatakan dia berbicara bukan sebagai manusia, padahal saat itu dia manusia? Loh, Loh, makanya dengarkan ya, simak ya. ya saya sudah dengar. Pada saat dia berbicara, saat itu dia berbicara sebagai manusia loh. Kenapa Anda mengatakan bukan sebagai manusia? Iya, dia berbicara menggunakan tubuh jasmaninya gitu loh. Lah, Ngerti nggak? berarti apa maksudnya ini? Yang mana yang Tuhan, yang jasmani atau yang mana? Dengarkan ya, dengarkan. Jangan ribut dulu, jangan ribut, santai. Ribut. Gitu loh. Yang mana yang Saya Tuhan? suka. Karena ketika dia mengatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak apa? Anak apa dibilang? Iya, Yesus memang memiliki gelar sebagai anak manusia. Nah, yang mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Anak manusia atau Tuhan? Anak manusia itu gelar buat Yesus, ngerti nggak sih? Anak manusia itu gelar untuk manusia atau untuk Tuhan? Yesus memang bisa disebut anak manusia karena dia Karena dia? seorang perempuan. Nah, berarti dia anak manusia kan? Iya, secara biologis. Nah, terus yang saya minta apa? Bukti ketuhanannya mana? Nah, oke, satu ya. Bukti satu. ketuhanan Yesus, oke? Bukti. Yesus berkata dia berkuasa mengampuni dosa. Nah, Lah itu dia berkata sebagai manusia loh. mana ada saya bilang dia berkata sebagai manusia, dia itu sedang Lalu yang berkata pada saat itu apa? Setan. yang berbicara ketika itu adalah Yesus. Ya, Yesus yang adalah apa? Yesus yang adalah apa? Ayam. Kamu ini sebenarnya nggak mau belajar. Loh. Pada saat dia berkata seperti itu, dia berkata sebagai manusia atau bukan? Santai. Jangan kayak frustasi. Kamu yang santai. Iya, Saya udah aku terbiasa begini. santai. Saya orasi 24 jam saya bisa. Non-stop. Iya. Nggak usah kau ragukan keilmuan saya tentang orasi. Saya bertanya kepada saudara, pada saat Yesus mengatakan itu, dia berkata sebagai manusia atau sebagai kambing? Jawab. Baik ya, kita kutip dulu ayatnya. Tahu nggak ayatnya di mana? Atau perlu saya kutip? Nenek Lukiper, yang saya tanya samamu, pada saat dia berbicara seperti itu, dia berbicara sebagai manusia atau sebagai kambing? Jawab. Jadi ketika ini dengarkan Kok simak. jadi, dan- pertanyaan dan- saya kok jadi. Nggak ada yang bisa kau tipu di sini. Nggak ada yang bisa kau tipu. Pada saat Yesus berkata, seperti yang kau ucapkan tadi, Yesus berkata sebagai manusia atau sebagai kambing? Jawab. Iya, pada saat Yesus mengatakan, ingat, makanya dengarkan dong ya. Kau itu suka bertanya tapi nggak mau jawaban. Hah? Pada saat dia berkata seperti itu, dia berkata sebagai manusia atau sebagai kambing? Jawab. Oke. Ketika Yesus bersaksi atau berkata, dia mengatakan dia berkuasa mengampuni dosa. Nah, ucapan atau perkataan Yesus ini menunjukkan dia itu adalah Tuhan. Ngerti tidak? Loh, anak manusia disebut di situ, bukan Tuhan, kampret. Dan yang berkata di situ adalah Yesus yang adalah tubuh manusia. Mana Tuhannya? Mana keilahiannya? Mana? Oke, simak lagi. Saya harus pelan-pelan ini saya tuntun kamu ini, Saudara Juma. Karena Kau udah terlalu sombong, bengkok udah kau itu bodoh, memahami Alkitab. bahlul. Dalilnya mengatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia. Anak apa? Iya, Anak apa? Yesus memang Anak disebut apa? Anak apa? Anak apa? Anak apa? anak manusia. Ngerti nggak Ah. Yesus itu digelar sebagai anak Pencipta manusia? langit dan bumi, pencipta langit dan bumi itu anak manusia atau bukan? Ya, anak manusia, ya itulah Yesus. Berarti anak manusia yang mati di atas salib ini pencipta. Iya dong. Lah, berarti pencipta mati. Nah, yang matinya sekarang apa ini? Loh, kaulah yang punya urusan itu. Makanya. Tadi katanya Yesus anak manusia pencipta, yang mati apa? Oke ya.
Sekali lagi harus pelan-pelan kau ini saya tuntun saudara Juma, udah terlalu bengkok. kau Tidak memahami. tidak bisa setan merasuki saya tuh nggak bisa. Nggak bisa setan merasuki saya tuh nggak bisa. Sekarang yang menciptakan kau bilang, yang menciptakan itu adalah Yesus. Ya, Yang mati di atas tiang salib siapa? Yesus. Ah, terus yang menciptakan siapa? Yesus. Yang mati siapa? Yesus. Nah, ketika Yesus mau mati, sisa berapa Tuhanmu? Oke. Emang menurutmu berapa rupanya sih? Berapa Tuhan saya gitu loh? Yesus Saya ada nggak berapa? banyak. Yesus ada berapa? Kutanya dulu, Yesus ada berapa? Yesus ada satu. Ketika Yesus satu ini mati, ada berapa Yesus lagi tinggal? Iya, yang mati di dalam Yesus ini apanya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Iya Yesus loh, itu aku ada itu berapa? begini, Yesus Cuma. itu ada berapa? Yesus itu ada berapa? Yesus itu tuh, saya coba ikuti pola pikir Ah, kalian. Cuma. Yesus ada Yesus satu ini satu yang mati atau sepotong yang mati atau mati semua? Yang matinya sekarang apa gitu loh? Yesusnya. Loh, kok jadi kasih- bertanya kayak begitu kau ini? Makanya. Yesus satu, yang mati satu atau setengah? Oke, kau ini kayaknya pelupa ini Juma. Tadi kan kita sudah sepakati ada dua natur di dalam Yesus. Siapa bilang saya sepakat dua natur? Siapa bilang? Hah? Siapa Tadi bilang kan saya kamu katakan? di dalam Yesus ada 100% manusia. Nah, 100% tadi kau nabi. ngaku ndak itu? Kau mengaku nggak tadi? Ketika Tuhanmu 100% mati, berarti 100% Tuhanmu itu mati semuanya kan? Mana ada saya bilang mati semuanya? Jadi berapa yang mati? Berapa persen yang mati? Berapa persen yang mati? Oke, pelan-pelan, santai. Berapa persen yang mati? nggak bisa pun, Oke, nggak bisa pun dapatmu hari ini pelajaran yang terbaik. Besok Ya, kita ulangi berapa lagi, persen ya. Yesus mati? Kamu He? harus pelan-pelan. Berapa persen Yesus mati? Ya. Jadi Ya, apa? saudara Juma. Jadi apa? Saudara berbicara Juma, Yesus kenapa? Itu, Yesus mati berapa persen? Hah? Tidak ada istilah ratusan persen ya, nggak ada. Di Jadi sini maksudmu bukan- dia mati-mati ayam? Setengah mati saja? Hei, Ini bukan berbicara bilangan Juma. ya, karena itu kemudian saya bertanya samamu, Tuhanmu ada berapa? Loh. Satu. Emang menurut begini loh, Tuhan saya itu satu. Menurut kamu Ah, Tuhan satu. saya berapa? Yang mana yang Tuhanmu? Yang satu itu yang mana? Yang satu Marah-marah Tuhanmu kau itu yang mana? ini. Santai diskusi kau, jangan marah-marah terus. Yang satu Bro, Tuhan kau santai, itu bro. yang mana? Yang Oke, satu Juma, Tuhan itu santai yang ya, mana? santai, Iya, santai. yang satu Tuhanmu itu yang mana? Yang mati. Santai. Yang mati itu Tuhanmu. Kau kayak Yang mati itu Tuhanmu atau bukan? Ini kayaknya. Santai Hei. kau Juma, jangan Yang besarkan mati itu suaramu. Tuhanmu atau bukan? Yang mati. Saya ulang lagi dari nol. Yang mati itu Tuhanmu atau bukan? Kalau mau diskusi itu Oke. kan santai. Yang mati itu Jadi Tuhanmu atau begini, bukan? Saudara Juma. Yang mati itu Kalau Tuhanmu saya atau langsung bukan? jelaskan ini, dengarkan ya. Jadi yang mati di kayu salib itu ialah tubuh Tuhan saya. Ngerti nggak? Tuh, coba teman-teman Iya, dengarkan. Tuhan saya. Tolong dibawa Nah. supaya dia nggak lupa. Tolong ditulis di bawah, typing di bawah. Yang mati adalah tubuh Tuhannya Kristen. Coba tulis di bawah. Iya, Yang mati tubuh jasmaninya, ya. adalah tubuh Kemanusiaannya. jasmani Tuhannya Kristen. Catat di bawah. Tunggu dulu. Kasih kesempatan Nggak netizen usah, untuk dosa, nulis. direkam Yang aja, di YouTube direkam juga. aja, Enggak, nanti kau direkam. lupa lagi. Nanti kau lupa. Tunggu. Saya juga mau mencatat di sini. Saya catat juga. Nanti kau lupa lagi. Yang mati adalah tubuh jasmani dari Tuhannya Catat. Kristen. Betul? Iya. Oke, baik. Oke, saya ulang lah, dengarkan catatan saya. Yang mati adalah tubuh jasmaninya Tuhannya Kristen. Oke? Oke. Nah, dengar.
kau sudah mengakui bahwa tubuhnya Tuhanmu itu adalah mati. Pertanyaan saya, tubuh Tuhanmu itu Tuhan atau bukan? Tidak. Ah, Karena dia berpelaksana. bukan. Tunggu. Saya catat. Tubuh Yesus. Masih ngomong orang lah. Tubuh, dengar. Enggak, ini santai. Tubuh Santai, kau yang santai Juma. Tubuh Jangan sekali Tuhannya suaramu itu. Kristen. Dengar Dengar. orang. Tubuh Tuhannya Kristen itu bukan Tuhan. Oke. Nah, berarti Tuhanmu ini memiliki unsur yang bukan Tuhan. Betul? Pada diri Tuhanmu ini, si Yoga ini dilemparkan aja ke neraka ini. Ngapain dia naik ke atas? Kau Dia yang lagi penyurat- gatal ini, Oh, suaminya lagi Juma. keluar rumah. Dia cari rudal. Dia lagi cari tiang listrik itu. Ini kau sudah mengakui bahwa bagian dari Tuhanmu bukan Tuhan, yaitu tubuhnya. Betul? Ya. Berarti pada diri Tuhanmu ada yang bukan Tuhan. Iya, itulah tubuhnya. Nah, berarti Tuhanmu ini 100% bukan Tuhan atau 50%? Oke, dengarkan. Jadi, begini, di dalam diri Yesus atau tentang Yesus atau berbicara tentang Yesus itu ada dua natur. Oke. Iya, ada dua natur. Sebagai Bukan Tuhan. natur sebagai manusia. Oke, Dan natur sebagai yang jangan enggak usah manusia. Natur sebagai bukan Tuhan dan natur sebagai Tuhan. Ya. Oke. Apakah naturnya sebagai bukan Tuhan dan naturnya sebagai Tuhan itu menyatu? Iya. Berarti pada Tuhanmu bukan 100% Tuhan. Kan tadi sudah disepakati ada dua natur. 100% naturnya sebagai Tuhan. Iya, berarti Tuhanmu itu sebagian dari dirinya bukan Tuhan. Betul? Ya, itulah tubuh jasmaninya. Oke. Berarti Tuhanmu tidak utuh sebagai Tuhan kan? Loh, yang nggak utuh sebagai Tuhan itu apa sih? Lah gimana nih? Tuhanmu itu tidak utuh sebagai Tuhan karena pada dirinya ada separuh yang bukan Tuhan. Tuhan, saya dengarkan yang ini perlu ini kamu cerna ini saudara Juma. Apalagi yang perlu saya cerna. Kau sudah mengakui Tuhanmu separuhnya bukan Tuhan. Ya itu tubuhnya. Tubuhnya Tuhanmu itu bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu memiliki separuh pada dirinya bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu itu cuma separuh. Betul? Iya, yang separuh di dalam Tuhan saya itu apa? Yang bukan Tuhan apanya itu? Tubuhnya. Oke, yuk. Berarti Tuhanmu itu separuh bukan Tuhan. Tidak lagi seperti itu, Juma. Teman-teman, Anda dengarkan bukan? Dia ngakui bahwa tubuhnya Tuhannya bukan Tuhan. Berarti separuh dari Tuhannya bukan Tuhan. Betul? Kan di dalam Yesus kan tidak terdiri hanya tubuhnya saja. Betul, justru karena ada tubuhnya, maka Tuhanmu itu sebagian dirinya bukan Tuhan. Begini, sekali simak. Apalagi? Silakan. Santai. Kau yang pelan-pelan. Kau sudah akui bahwa Tuhanmu itu hanya separuh Tuhan. Separuhnya bukan Tuhan. Ayo. Tarik nafas dulu. Sepakat nggak? Bahwa Tuhannya Kristen. Sepakat tidak bahwa Tuhannya Kristen separuh bukan Tuhan? Iya, yang Anda maksud separuh itu apa sih? Tubuhnya Tuhanmu bukan Tuhan. Oke. Iya. Oke, saya ulang lagi. Tubuhnya Tuhanmu ini bukan Tuhan. Berarti pada Tuhanmu tidak utuh Tuhan. Loh, kenapa lagi kamu kan tadinya kan di 100% kan dia sudah ilahi. Artinya sudah 100%. Bagaimana mau Tuhan. 100% kalau ada sebagian bukan ilahi? Oke, tadi kan kita sudah sepakat ada dua natur di dalam. Iya, betul. Dua natur, Tuhanmu itu dua natur. Satunya setengahnya itu bukan Tuhan, setengahnya Tuhan. Kenapa kau tertawa? Loh, saya tertawa karena sulit sekali kamu pahami gitu loh. Kamu yang sulit, kamu yang kaget dengan polamu sendiri. Kau yang menjebak dirimu. Kau yang bikin perangkap, kau sendiri yang terperangkap. Kau mengatakan
Kamu mengatakan Tuhanmu tidak seutuhnya Tuhan karena pada dirinya ada dua natur. Betul? Nah, natur apa aja itu? Coba natur apa aja? Natur manusia dan natur ilahi. Oke, jadi ketika Dengar. Apakah Tuhanmu sepenuhnya manusia? tubuhnya memang sepenuhnya manusia, itu bukan Tuhan. Apakah Tuhanmu sepenuhnya ilahi? Sepenuhnya ilahi, karena dia Tubuhnya adalah mau firman yang dibuang. telah menjadi manusia. Tubuhnya enggak dihitung tubuhnya. Ya tubuhnya kan menyatu gitu loh. Oke. Ngerti Berarti nggak? Tuhanmu oke. Berarti Tuhanmu tidak seutuhnya Tuhan. Nih, tadinya kan sudah disepakati sebagai 100%. Apanya yang 100%? Oke. Apanya yang 100%? manusia. Tidak bisa, berarti 200% gitu. Ketuhanannya. Berarti 200% Tuhanmu. Tidak berbicara jumlah 200%. Gini, Tadi ngerti kau nggak sih? sendiri Aduh, yang pelan-pelan ya, menyebutnya, pelan-pelan. Tarik kau yang nafas. menyebutnya tadi barusan. Kamu yang menyebutnya 100% ilahi, 100% manusia. Berapa persen itu? Ayo. Berapa persen? Ayo. Di dalam diri Yesus. Pelan-pelan aja. Makanya kau santai aja bicaranya. Ya kau yang santai, kau yang menjerat dirimu sendiri. Kau katakan 100% ilahi, 100% manusia. Ada berapa persen di situ Tuhanmu? Jadi Ada berapa persen? dengarkan dulu ya. Kami ini perlu saya bimbing, jangan banyak kali. Itu terus, kau terjebak, kau pula yang membimbing. Inilah kalau setan sombongnya minta ampun. Sudah tahu penghuni neraka masih sombong. Kau katakan Tuhanmu dua natur. Satu natur yang bukan Tuhan, satu natur Tuhan. Berarti pada diri Tuhanmu sebagian bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu itu cuma separuh. Betul? Hah? Tawa dia. Loh, ya tertawa karena kau itu nggak bisa, sulit sekali menerjemahkan pemahaman. Tuhanmu itu separuh Tuhan atau seluruhnya Tuhan? Oke, jadi yang dimaksud seluruhnya Tuhan adalah keberadaannya ketika dia sebelum menjadi manusia. Setelah dia jadi gitu, manusia, ngerti? setelah dia jadi manusia itu yang jadi manusia ini Tuhanmu atau bukan? Oke, nah setelah Yang menjadi manusia ini Tuhanmu maka atau dia bukan? memiliki natur yang bukan Tuhan gitu loh. Ini yang menjadi manusia ini Tuhanmu atau bukan? Apa lagi tadi saya kurang dengar apa-apa. Santai, makanya Yang menjadi manusia ini Tuhanmu kan? Yang menjadi Tuhanmu ini, yang menjadi manusia Tuhanmu kan? Yang menjadi manusia itu ialah Tuhan saya. Nah, itu dia. Berarti Tuhanmu separuh manusia, separuh Tuhan. Nah, begitu dong. Berarti kita kesimpulan saya sekarang adalah Kristen punya Tuhan tidak seutuhnya Tuhan. Karena pada diri Tuhannya Kristen ada unsur bukan Tuhan, yaitu manusia. Udah selesai. Nah, Jadi berarti Tuhanmu adalah roh dan manusia. Betul? Oke, saya ikuti dulu pola berpikir kami ya, Juma. Bukan kau ikuti, memang harus kau jebak dirimu sendiri barusan. Berarti Tuhanmu separuh manusia, separuh ilahi. Iya, santai. Oke. Diskusi atau debat sama saya, Juma, biar kau tahu. Jangan kayak dikejar-kejar rentenir. Enggak, saya cuman kasihan aja samamu karena kau menjebak dirimu sendiri. Jadi kita simpulkan dulu, kita sepakat dulu. Kita sepakat bahwa Tuhannya Kristen itu separuh manusia, separuh Tuhan. Oke. Nah, ketika yang gitu udah selesai. Turunkan, host, turunkan. Saya bosan dengarkan penyembah manusia separuh. Jadi kesimpulannya Tuhannya Kristen sudah diakui ya teman-teman. Separuh manusia, sepotongnya lagi adalah Tuhan. Nah, itu pun masih tanda tangan, tanda tanya. Udah, istirahat kawan, kamu istirahat.
Itu Saya namanya butuh separuh Kristen yang nafas. lebih sehat. Udah kau turun. Kamu istirahat sana. Kau sembah Tuhanmu yang sepotong itu. Untung bukan sepotong tai kering. Lihatlah teman-teman. Menyaksikan sendiri bukan? Kristen itu, kata teman kita tadi, menurut pengakuannya, sepotong Tuhan, sepotong bukan Tuhan. Jadi Tuhannya cuma separoh. 50% plus 50% baru utuh. Karena kalau 100% dengan 100% itu berlebihan. Tidak ada konsep itu 200%. Dia setengah-setengah dia sudah akui. Ya. Sepotong manusia, sepotong Tuhan. Ya, syukur. Dia Makanya minta lagi naik. teman-teman yang waras tolong jangan murtad ya. Jangan murtad, jangan mau menyembah Tuhan sepotong, manusia sepotong. Jangan mau. Biar kau didatangi gadis yang cantik dari mereka, jangan mau didatangi cowok yang ganteng untuk murtad, jangan mau. Karena kalau kau di sana menurut teman kita tadi itu sepotong Tuhan, sepotong manusia. Mau menyembah sepotong manusia, sepotong Tuhan, mau? Jangan. Makanya jangan murtad. Itulah fungsinya Apologet Islam Indonesia, supaya menghalau kemudian anak-anak jangan sampai murtad menyembah sepotong Tuhan, sepotong manusia. Oke, lanjut Bang Handi. Kok bisa begitu ya? Mau diapa? Tapi memang sulit sudah kayak ini. gitu. Sulit sekali. Oh, ini doktrin dari kecil sih, kesian. Jadi kalau sudah macet tertawa menangis sebenarnya itu anak. Udahlah bro, pakai akalmu bro. Apa susahnya sih berakal? Gratis loh itu. Kayak campur sari. Manusia campur Tuhan. Nah tuh. Kalau dia bermujizat. Bukan begitu polanya Bang Handi. Oh, bukan gitu ya? Viralkan bahwa Oten atas nama yang tadi itu mengakui bahwa Kristen itu Tuhannya sepotong manusia, sepotong ilahi. Ilahi itu artinya sembahannya. Sepotong manusia, sepotong sembahannya. Artinya bahasa sederhananya manusia campur Tuhan, atau Tuhan campur manusia, atau Tuhan separuh manusia. Gitu ya, itu viralkan. Supaya anak-anak kita yang didatangi misionaris-misionaris ini bisa terbantu untuk tidak murtad. Supaya paham bahwa ternyata betul, sederhana debatnya, tetapi menggiring kepada kesimpulan yang memang betul adanya. Bahwa dia mengakui Tuhannya seutuhnya manusia, seutuhnya Tuhan. Berarti ada dua yang utuh di situ. Utuh sebagai manusia, utuh sebagai Tuhan. Apakah terpisah? Kata dia tadi tidak. Berarti ketika dia satu, setengahnya manusia, setengahnya Tuhan. Nah dia sudah akui tadi, sepotong Tuhan, sepotong manusia. Jangan mau anak-anak kita murtad menyembah sepotong Tuhan, jangan mau. Dia minta lagi naik ini. Silakan Bang Handi, tapi jangan bergeser dari sana. Iya coba, separuh manusia, separuh Tuhan ya. Iya silakan. Bang Handi tuh kalau bisa masih bisa waras. Jangan dia gila permanen. Don't worry. Oke, kenapa kalian takut? Don't worry, kesimpulan tadi, dengerin dulu. Kesimpulan tadi menurut kamu bagaimana? Kesimpulan apa? Siapa yang menyimpulkan? Yang menyimpulkan kan Juma. Bukan saya menyimpulkan. Iya, saya minta tanggapanmu. Nah. Kesimpulan kamu bagaimana? Ya kesimpulan saya Tuhan saya 100%. Nah ketika tubuh jasmaninya sudah mati, maka dia kembali 100% Tuhan. Ngerti tidak? Oke. Jasmaninya Yesus sekarang di mana? Jasmaninya Yesus, dengerin dulu gantian bicara. Saudara, Anda jangan terlalu mendengar saudara kita Juma ini. Juma ini dengarkan dulu saya bicara, gantian. Woi, gantian. Yesus itu sekarang ini punya jasmani atau tidak? Jadi sekali lagi saya tekankan kepada saudara Muslim di sini ya, supaya Anda paham siapa si Juma ini. Juma ini sangat suka menyimpulkan sendiri. Makanya sekarang giliran kamu. Kalau nggak setuju, argumentasimu tadi sendiri loh yang mengatakan itu.
Mbak Juma nggak ngarang loh, argumentasimu sendiri, kau sendiri. Kau bicara, terus kau nggak percaya isi pembicaraanmu, gimana kamu ini? Kau sendiri yang ngomong. Aduh, 100% manusia, ini. 100% Tuhan. Ya udah host ya. Kalau Separuh kalian manusia, merasa- separuh Tuhan. Kalau Kau sendiri kalian loh yang ngomong merasa tadi. tidak ingin lagi saya bimbing memahami Alkitab dan memahami kekristenan, ya enggak apa-apa saya turun gitu loh. Kalian main mute gitu loh. Janganlah kayak gitu. Karena Kalian kamu nggak mau harus mendengarkan, bimbingan. kamu hanya bicara sendiri. Loh, saya belum bicara, kamu sendiri udah bicara, Nah, kawan. coba saya bicara dulu. Saya bicara dulu ya. Habis saya bicara, kau bicara. Oke? Dengarkan. Yesus sekarang ini, ya, apakah masih statusnya separuh manusia, separuh Tuhan? Sekarang ini, silakan. Baik, oke. Simak baik-baik ya. Saya berharap juga Anda ini jangan seperti saudara kita Jumat tadi ya. Ngocehnya aja terus. Ngomong Langsung terus. jawab aja, nggak usah pakai Ya. pengantar. Oke. Supaya Anda jangan terpengaruh oleh omongan si Juma gitu loh. Saya ulang lagi, bahasa Indonesia. Sampai saat ini, apakah Tuhanmu itu masih separuh manusia dan separuh Tuhan? Silakan. A. Baik. Masih. B. Tidak. Iya, siapa yang Anda maksud Tuhan saya? Hah? Siapa yang Anda maksud Tuhan saya? Saya Ya kasih ulang jelas kita kembali. Bang Handi, karena ada dua Tuhannya, ada sepotongnya manusia, ada Iya. sepotong ilahi. Kasih jelas kita Bang Udah, Handi, karena Tuhan ini Kamu sepotong-sepotong. apa, Juma? Kamu jangan bicara. Dijelaskan Bang Handi, karena Tuhannya ini kayak tai cicak, satu putih sepotong, hitam sepotong. Saudara, oke. Dijelaskan Saudara tahu Juma, Bang Handi, jelasin. Ya. Ya. Tuhannya ini Saudara kayak tai Juma ini, cicak. dengar, asal kalian tahu saudara Juma ini tidak mencerminkan Ya agama udahlah, Islam. sekarang dengarkan dulu. Saya bicara aja, dia tidak mencerminkan agama Saya Islam. tidak mencerminkan agama Islam gak apa-apa, tapi kau sudah mencerminkan Kristen 100%, yaitu Tuhan sepotong, bukan Tuhan sepotong. Masih mau kau datang besok? Itu Betul aja. itu. Bang Suma tidak mencerminkan umat Islam, itu betul. Saya bekerja mengatasnamakan diri saya sendiri. Oke? Tetapi kau sudah mencerminkan Kristen sejati, yaitu menyembah sepotong Tuhan, menyembah sepotong bukan Tuhan. Masih mau kau datang besok? Oke, ya. Ya Dah. udah, kau makan Kau jangan lagi sebut-sebut selain namaku lagi. ketat itu. Jangan kau sebut namaku lagi. Jangan. Kalau sebenarnya Juma, kalau saya- kamu mau saya diam, kau jangan sebut namaku. Kau diskusi dengan guru saya sekarang. Oke? Lanjut. Ya. Kau bicara sama saya, oke? Iya. Oke, Begini, no. dengarkan, Gini. dengarkan. Sebelum Dengar kita baru diskusi, kita maju, saudara dengarkan Pandi. dulu. Dengarkan Ya, dulu kita. kamu aja mau didengar-dengari. Saudara Iya kan Pandi. kamu, ini kan kita baru mau buka, habis saya baru kau ngomong. Dengarkan dulu. Saudara Nyamu apa Pandi, kagak kan ya. gitu. Saudara Pandi, Ya. kamu itu harus paham bahwa Iya, saudara kita Juma ini Ya, sepotong orang, sepotong kucing. Sepotong Itu orang, Handi, sepotong bukan ba- Pandi itu. Ini anak ini sepotong manusia, Susah sepotong karena babi nih matanya katanya. yang sebelah kanan mata kucing, yang sebelahnya mata monyet. Itu Oke, Handi, saudara bukan Pandi. Diam kau Juma, diam. Diam. Makanya Nggak ada. lu, makanya Diam perbaiki kamu, otak Juma. lu. Perbaiki Diam. otak lu, otak Saya sedang matamu tidak itu berbicara perbaiki. sama kau Juma. Hah? Saya nggak ada Ya bicara saya kan sama juga kau. tidak berbicara kepadamu, saya berbicara kepada dirimu yang sepotong itu, sepotongnya tidak. Bro, dengarkan ya, habis ini kau ngomong deh. Apakah nih kakinya Yesus sampai ke ujung rambut itu Tuhan atau bukan Tuhan? Badannya, silakan jawab. Oke, ya. Jangan Hancur. mencelak-mencelak. Oke. Nah, tengok Juma ini. Aduh, ribut aja. Turunkan ini, turunkan. Saya berbicara bagian tubuhmu yang sepotong. Sepotongnya ke Bang Handi, sepotong ke saya. Lanjut. Atau saudara host, tolong nih di mulutnya dijahit Saya ulang ini. ya. Ini Saya ulang nih. merusak Islam ini. Dengerin. Dengerin bro. Yesus punya kaki sampai kepala. Pertanyaannya, mulai ujung kaki sampai ujung kepala Yesus itu, apakah dia Tuhan? A. Tuhan, B. Bukan Tuhan. Jawab. Aduh, kamu mau buat pertanyaan, kamu buat Iya. jawab sendiri. Mas Solang. Tadi katanya sepotong. Diam kau Juma, aku nggak bicara sama kau. Ya,
Ya saya ngomong sama Bang Handi kok. Iya, saya ngomong sama Bang Juma, diam kau. Saya ulang lagi ya, dengerin bahasa Indonesia bro. Ya, Yesus itu punya ujung kaki sampai ujung kepala. Dari mana kamu Pertanyaannya, tahu? Iya, dari mana apakah kamu tahu? ujung kaki sampai ujung kepala Yesus itu adalah Tuhan? A Tuhan, B bukan Tuhan. Jawab, A atau B? Ya dari mana kau tahu Yesus punya kaki sampai ke ujung rambut? Dari mana kau tahu? Enggak gitu loh. Masolang. Inilah kalau Karena begini. separuh monyet, separuh manusia. Karena begini. Udah jelas-jelas banyak Yesus umat ini Islam ini telah lahir bagimu. Kristus. Kristus itu apa? Manusia. diam kau Juma. Diam kau itu nggak separuh- ngerti. Hah? Jadi Separuh menurut, manusia, separuh monyet. Menurut kamu kalau Yesus tidak punya kaki, berarti selama dia hidup dia ngesot gitu, nggak punya kaki. Mengatakan si Yesus nggak punya kaki dan nggak punya rambut siapa? Ya tadi kau yang menyangka loh itu. Loh, Maria kemudian membersihkan kaki Yesus. Nah itu punya kaki. Meminyaki Maria kaki kemudian Yesus. meminyaki rambut Yesus. Masa Meminyaki Yesus tidak rambutnya? punya kaki? Ikan hiu kapang. Jangan kau bilang sepotong ikan hiu ya, sepotong manusia. Masolang generasi. Nah saya tanya baik-baik ya, dengerin bro. Ini bahasa Indonesia. Yesus itu punya kaki sampai mulai ujung kaki sampai ujung kepala. Sederhana pertanyaannya. Ujung kaki sampai ujung kepala Yesus itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? A Tuhan, B bukan Tuhan. Jawab. oke. Sebelum saya Oke. jawab itu saudara, Pakai pengantar lagi. Pusar ke Kenapa pakai atas pengantar? Tuhan, pusar ke bawah bukan Tuhan. Bilang aja gitu, separuh. Jangan pakai pengantar, jawab aja. loh, kalau saya nggak kasih pengantar sampai kapanpun kamu nggak akan bisa mencerna Ya tinggal jawaban jawab saya. A Tuhan, B bukan Tuhan. Ini jawab. kan begini, saudara Handi, Orang sakit. begini saudara Handi. Ini saya ngomong sama keras. Jawab Iya. aja, jawab pertanyaannya. Mulai dari kaki sampai rambutnya Yesus Tuhan atau bukan? Cuma kau itu kalau udah kalah debat sama saya, kau bilang sama host, turunkan host. Itu aja kamu ini. Sekali lagi saya peringatkan ya. Ini saya ampuni kau nih. Sekali lagi saya tanya. Kalau kau nggak jawab saya turunkan. Yesus itu mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Apakah dia Tuhan? A Tuhan, B bukan Tuhan. Jawab. Iya sepotong. kan, oke kan, oke. Bilang sepotong Tuhan, bilang gitu. Jawablah. Iya, jawab dan dengarkan baik-baik ya. Jangan kayak si Juma kita ini ya. Ribut. Santai aja. Kau sebut lagi namaku. Bilang saja. Diam. Pusar ke atas Tuhan, pusar ke bawah bukan Tuhan. Bilang aja gitu, sepotong. Ya, ini diskusi saya dengan saudara Handi, maka Juma tidak boleh ngomong, oke? Iya makanya jangan kau sebut namaku. Ya udah, maka kau diam. Ya, Ya saya ulang lagi terakhir nih. kamu telah merusak. Ini terakhir saya tanya sama kau. Yesus itu mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Apakah dia Tuhan? A Tuhan, B bukan Tuhan. Terakhir nih. Jawab A atau B? A Tuhan, B bukan Tuhan. Sepotong aja bilang, sepotong Tuhan. Tersiksa kau kan? Karena kau punya agama cuma akal-akalan. Tersiksa kau kan? Aku karena malas saja nih hostnya ini, dikit-dikit di mute. Ya udah gue Capek turun. saya itu. Turun ya, nggak bisa jawab ya. Gak bisa jawab. Nggak bisa Malu jawab. dia. Malu. Gimana saya mau jawab, orang saya di mute terus. Ya udah jawab. Sekarang jawab, silakan. Oke, santai diskusinya ya. Kita ini diskusi bukan debat. Dia Ngerti? jawab saja, nggak usah pakai pengantar. Ya Langsung. pahami dulu, kita ini diskusi bukan debat. Iya, Paham? silakan langsung jawab. Nah, pertanyaanmu apakah dari kaki Yesus sampai ke ujung rambut Yesus adalah Tuhan? Oke, saya jawab. Seluruh tubuh jasmaninya Yesus itu dari ujung kepala sampai ujung kaki bukan Tuhan. Kena dia Bang Handi. Mana? Kena dia. Dengar. Sorry Bang Handi. Coba Iya. dia bilang. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki seluruh tubuh Yesus itu bukan Tuhan. Kena kau.
Kolose 2 nomor 9. Kau baca. Seluruh jasmania kepenuhan Tuhan. Kena kau. Jasadnya Yesus itu mulai dari rambut sampai kaki termasuk biji sakarnya itu adalah Tuhannya Kristen berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Kena deh. Kau semuanya Kena deh. Kena jangan deh. menentukan kau Juma. Ya. Kena deh. Kalau Kau begini, katakan, Jumaku. kamu katakan seluruh tubuh Yesus bukan Tuhan. Kolose, coba kau baca Kolose 2 nomor 9. Ayo, berani kau baca? Berani kau baca? Berani? Oke. Diam Baca dulu coba. kau Juma. Aku itu Baca, diskusi baca. sama saudara Handi. Jangan Udah kau baca dulu. Nah, baca dulu. Enak aja kau bicara depan saya ada di sini. Saya ini seorang guru besar. Kau ngomong oke. seenak perut di depanku pasti udah. kutangkis. Kolose 2 Ya udah. nomor 9 kau baca. Juma. Hei, Kolose 2 nomor 9 kau baca. Kau baca. Tadi kau bilang tubuhnya Yesus bukan Tuhan kan? Kau baca Kolose 2 nomor 9. Tadi pertanyaan saya itu, ini anak pernah baca Bible apa enggak? Ternyata enggak pernah itu baca dia. Kolose dia. Kolose 2. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Berdiam secara jasmani. Seluruh kepenuhan keilahian. Jadi Tuhanmu itu dewamu berdiam secara jasmani. Berarti jasadnya itu adalah ilahi. Tubuhnya itu ilahi. Simak baik-baik ayatnya ya Juma. Ya. Silakan, silakan. Oke. Ketika saya baca ayat ini dicerna. Ya. Oke. Perhatikan. Kolose 2 ayat yang ke-9. Baca. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania. Secara jasmani atau apa? Dengarkan, aduh. Ini Secara jasmania maksudnya apa? Ya. Secara fisik? Tenang. Jangan. Ya, silakan. Kau ini mau diajari ngocehnya kau ini, minta ampun. Iya, silakan. Oke. Saya baca sekali lagi. Iya. Simak baik-baik kalimatnya. Oke. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Oke. Nah, Hinaan itu. tadi kan yang ditanya oleh saudara Handi ini kan. Iya, tubuhnya itu berdiam secara jasmani. Iya, Yang berdiam secara jasmani ini apa? keilahiannya. Nah, berarti jasadnya adalah Oke. Dengarkan. Jangan kau ini. apalagi yang kami mau dengarkan. Dalilnya secara jasmani seluruh kepenuhan ilahi. Ayo. Dengarkan, jangan coba Apalagi? kau pahami ayat Alkitab dengan cara sempit. Tidak boleh juga. Allah, kau mau apa? Kau mau ngomong apa? Silakan. Makanya dengarkan, kau itu kan mau belajar, Juma. Sekarang kau ucap apa yang kau ingin sampaikan? Silakan. Iya, ketika saya menyampaikan, kau jangan ngoceh. Ya ngoceh lah kalau kau salah, kampret. Loh, Enak aja. kalau saya salah, Juma, banyak di bawah ini orang Kristen. Saya udah pasti ditegur, Juma. Ya, bagi sesama Kristenmu kau sama-sama bahlul memang. Bagi saya enggak. Bodoh kau. Juma, Mana aku biarkan orang bahlul ngoceh di sini? Coba kau baca dalilnya tuh. Juma, kamu ini orang Secara yang ilahi, memahami Alkitab. dengar. Yang kepenuhan ini secara jasmani atau rohani? Oke, apa bedanya jasmani dan rohani? Coba. Kenapa begitu pertanyaannya jasmania dulu? Iya, gini, saudara Handi, si Juma Memang ini kau kan pantas perlu. dimaki memang. Saudara, Dalilnya mengatakan kadang dia nggak bahwa sadar apa yang dia ucapkan. dagingnya mengatakan bahwa Tuhanmu berdiam secara jasmani, kampret. Kau bantah dalil. Mana buktinya bahwa Tuhanmu itu memang berdiam secara jasmani? Mana dalilnya? Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Tuhannya Kristen mengosongkan diri, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Ayo. Jadi dewamu itu mengambil rupa manusia. Manusia ini adalah dewa. Itulah Tuhanmu, ilahmu.
Jadi mulai dari rambut sampai kaki itu Tuhanmu, ilahmu itu. Yang mati itu ilahmu. Makanya Tuhanmu itu banyak. Ada yang mati, ada yang masih hidup. Begitu. Beginilah kalau orang sesat mencoba menjelaskan Alkitab, Ketawa kau, diketawain kau itu cuma. Ini Tuhanmu berdiam secara apa? Tuhanmu berdiam secara apa? Oke, kamu siapa yang menjelaskan, kau atau aku? Saya sedang bertanya. Tuhanmu Iya. berdiam secara apa? Tuhanmu berdiam secara apa? Yang pertanyaanmu ini dijawab oleh siapa? Kau yang sendiri yang menjawab atau aku? Kau yang bahlul ini. Nah, oke. Tuhanmu itu berdiam secara apa? Berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Oke, maka diamlah kau Juma ketika kau sudah selesai. Tuhanmu berdiam secara apa? Oke, Tuhan saya itu berdiam Secara? jasmania. Dengar, Berarti jasmania ini Tuhan atau bukan? dengar dulu. Kena lagi dia. Ini yang jasmania ini Tuhan atau bukan? Saudara Juma ini bicaranya kayak Theo. Jasmani ini Tuhan atau bukan? Kena dia, kasihan dia, Kena kasihan. dia. Kasihan, kena jantungnya kan? Rawan ya cara bicara kau Ya, itu. yang jasmania ini Tuhan atau bukan? Kena dia, kasihan. Kena dia. Ginjalnya. Oke Dari ya. awal dia bilang jasmaninya bukan Jadi Tuhan. begini. Tapi di sini Jasmaninya bukan Tuhan. Jasmaninya Tuhan loh. Gini. Ternyata jasmaninya Tuhan. Iya. Ayo. Kena dia. Oke. Kalau sekali Ini lagi jasmaninya saya Tuhan atau bukan? sekali lagi saya di-mute berarti memang betul lah kerjasama ini antara. Jasmaninya Tuhan atau bukan? Oke, jasmaninya Yesus itu bukan Tuhan. Lah ini apa? Yang berdiam secara jasmani itu apa? Jadi begini. Tuhan atau bukan? Dengarkan, makanya kau itu ngomong terus ngoceh. Tadi kau mengakui yang berdiam secara jasmani itu adalah Tuhan. Sekarang saya tanya, tubuhnya jasmani Tuhan atau bukan? Udah selesai bertanya? Ya, jawab. Oke, nanti sebelum saya selesai memberikan jawaban, kau jangan ngomong ya. Ya. Oke, gitu diskusi yang baik, Juma. Jadi pertanyaanmu, tubuh jasmani ini Tuhan apa bukan? Itu kan pertanyaanmu. Maka saya jawab bukan. Jadi Lah ini yang berdiam secara jasmani apa? Wah, malasnya ngomong sama ini. Ngoceh terus. Ya, tadi katanya diskusi, tapi kok kamu menipu? Kalau diskusi itu mencerahkan antara satu dengan yang lain. Ini kau nipu. Itu bukan diskusi. Dia belum selesai ngomong, kau udah ngoceh. Karena Gimana? kamu tidak diskusi, kau sedang menipu, Bahlul. Kau baca dalil. Dia berdiam secara jasmani, sepenuhnya secara jasmani. Siapa? Tuhanmu. Berarti Tuhanmu ini secara jasmani. Jasmaninya ini Tuhan atau bukan? Udah turun. Udah, kau ke neraka sana. Kau ke neraka. Racing. Neraka sana kau. Kau mati kekal di sana. Bahlul, dongok. Kalau kau diskusi denganku, 1 jam kau bernarasi ku kasih. Kalau kau berdiskusi, ini cakupannya bukan diskusi. Kau sedang menggiring manusia untuk sesat. Kau sedang memberikan tipuan-tipuanmu sebagai setan. Sudah jelas-jelas dalilmu mengatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Di dalam Yesus itu berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keteosan. Bahlul, itu dalil. Berdiam secara jasmani berarti dia itu jasadnya adalah Tuhan yang berdiam. Berwujud jasmani itu adalah Tuhan. Dan Filipi 2, 6, 7, 8 itu yang membuktikan. Tuhanmu turun menjadi daging. Menjelma menjadi daging. Sepenuhnya menjadi daging. Itu Tuhanmu. Berarti mulai dari berek-berekna sampai rambutnya kukuna. Itu Tuhanmu itu. Bahlul. Tapi Kayaknya kau itu penyembah makhluk. Tadi pertanyaan saya jebakan. Nanti Banyu ajar kalau saya 29. Kena dia. Dia bilang bukan Tuhan. Dalilnya mengatakan Tuhan kok. Bahkan Filipi 2 mengatakan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Enak aja ngomong nipu di sini. Diskusi. Kalau mau menipu jangan di sini tempatnya, nggak pakai. Kalau mau diskusi, tak kasih ruang. Kau ngomong sampai 1 jam, yang penting diskusi polanya. Ini bukan diskusi namanya. Kau menipu. Dan saya tidak menginginkan kemudian anak-anak saya ditipu oleh kau.
Ku bilang langkahi dulu mayatmu kalau kau mau menipu. Enak aja. Mau jualan agama apa ajaran gereja di sini. Pret. Intinya jasmaninya menurut Kolose 2 nomor 9 Tuhan. Ya udah. Jasmaninya lah yang kepenuhan keteosan. Tapi nggak bisa dipertahankan itu. Iya. Tergantung situasi kondisi itu dipakai. Iya. Ternyata bukan sepotong Tuhan. 100% Tuhan memang. Karena seutuhnya secara jasmani keteosan. Ya, memang serba tipuan lah. Susah kalian lolos itu karena kami lebih paham Bible dari kalian. Susah. Kalian dengarkan data ini aja baru kali ini. Padahal kalian sudah bangkokan usia sudah 120 tahun masih kayak gitu pula kalian tuh. Coba yang satu ini siapa dia bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Immanuel bro, Immanuel, dibuka mic-nya bro, ini diterima. Sambil menunggu Immanuel, Ustaz Alif. Assalamualaikum Ustaz. Halo. Bro Immanuel, Anda menyimak nggak tadi? Kayak mana? Ya, menurut kamu jasmaninya Yesus Tuhan atau bukan? Udah dijawab si Juma, benarnya itu. Ya jawablah. Benar tahu mati Tuhannya. Lanjut Bang Andi. Jadi si kawan yang naik tadi itu kurang paham dia itu. Oh. Jadi menurut Immanuel ini jasmaninya Tuhan gitu ya? Benar. Ya kamu jujur, kamu Kristen yang benar ini. Terkadang begitu. Penyesat itu lebih pintar daripada orang Kristen itu sendiri. Ya. Kamu Kristen beneran, yang mati Tuhan. Betul? Iya, Tuhan kami mati. Kamu Kristen beneran. Beda sama yang tadi. Bingung dia. Yang tadi pun benaran juga itu, tapi dia kurang paham itu ajanya. Nah pertanyaannya adalah kalau waktu Tuhan mati, siapa yang menjadi Tuhan? Oh, soalmu salah. Lah kan Tuhan mati bro. Iya benar. Kan kau akui Tuhanmu mati. Nah waktu Tuhan mati Tapi siapa kan, yang jadi Tuhan? tapi kan bangkit lagi. Enggak, kan 3 hari dia mati. Iya. Bukan mati 1 menit, 1 detik. Yang mati kan gitu. Yesus. Saya tanya dulu, Tuhanmu mati berapa hari? Udah tahunya kau, ngapain kau tanya lagi? Ya menurut di Bible sih 3 hari 3 malam kan dikubur. Betul. Nah waktu Tuhanmu dikubur kan dikubur mati dong, nggak mungkin dikubur hidup-hidup, betul? Lanjutlah pertanyaan, gak usah putar-putar. Nah waktu dia dikubur 3 hari itu siapa yang menjadi Tuhan? Dia Tuhan. Apa? Dia Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Oh berarti ada Tuhan 2. Mati 1 masih ada 2. Nah kamu Kristen beneran ini. Mati 1 masih ada 2 gitu. Kamu jujur diskusi kalau begini, nggak ada debat, nggak ada diskusi. Karena kamu udah jujur apa adanya. Kamu hampir kurang lebih sama dengan Luga, jujur. Bahwa inilah Kristen sejati gitu. Tuhanku, kalau kau bilang pun 1 benar, kau bilang pun 3 pun benar juga. Jadi Tuhanmu 3 gitu ya? Terserah, nggak masalah. Jadi kalau dibilang pun 3, aku berani bilang kalau Tuhanku pun bisa dibilang 7. Ya nggak boleh juga begitu kan, hanya baik-baik bro. 3 apa 1 nih? Bah, udah aku bilang kok lebih dari itu pun nggak masalah. Oh, Aku mau sebutkan bisa dari 7. enggak, saya nggak juga begitu, saya cuma nanya, saya nggak berpendapat. Iya, jadi nggak ada masalah tuh Hendy, nggak ada masalah sama sekali. Oke lah kalau begitu, bro. Siapa yang kau belajar di mana ya kalau Tuhanmu seperti itu? Tahu lah. Tahu dari pendeta atau belajar sendiri? Aku tahu, aku bukan pendeta kok. Maksudnya kamu belajar dari pendetamu atau belajar sendiri? Ku imani
imannya Kan itu nggak ujuk-ujuk iman nih, kan belajar apa dulu. namanya dalam roh dan kebenaran. Kenapa sih kamu bro ingin sekali ada yang mati di tiang salib? Apa yang ingin kamu capai di situ atas kematian Siapa itu? soalmu salah soal. Soalnya yang benar seperti apa? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Itu yang benarnya. Ya udah jawab deh pertanyaanmu sendiri. Jadi misi Yesus memang sudah jelas untuk menebus dosa. Dia anak domba Allah, anak domba Allah, penebus dosa manusia. Dia memang harus untuk menebus dosa. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah dan seterusnya. Jadi bukan memang dia memang harus begitu. Tuhan yang memang itu jalan yang harus ditempuh untuk bisa membawa Jangan terlalu manusia panjang kembali lah, bro. ke Taman Eden yang kedua. Bro, jangan terlalu panjang. Yang menghendaki Tuhan mau mati di tiang salib siapa? Yang menghendakinya Tuhan, ya memang misinya seperti itu, misinya. Oh, misinya sendiri. Betul. Nggak ada peran, Ada nggak ada beberapa peran yang orang pernah lain Petrus atau mengatakan, dengerin dulu. Apakah ada? sekali-sekali itu tidak akan Taruh, terjadi dengerin dulu, katanya kan? ketika Yesus Udah berkata, dijawab tadi misinya sendiri. anak manusia akan mengalami kesusahan. Di Matius berapa aku lupa. Bro, Tapi Yesus udah berkata kepada jawab. Petrus, Bro, kamu tadi udah jawab hanyalah kau misinya iblis sendiri. katanya, karena Petrus belum menginginkan dimarahin, ngomong agar itu sendiri. tidak terjadi. Yesus marah sama Petrus. Gak usah ngomong panjang dulu, santai. Kamu tadi udah jawab misinya sendiri. Kasihlah peluang kamu untuk apa menjelaskan. Kau nanya sekarang, biar aku jawab. Makanya dengerin gitu loh. Siapa-siapa Gantian saja, pas Mas Juma. siapa-siapa saja yang terlibat dalam kematian Tuhanmu. Ada di Alkitab itu tanya pertanyaan yang lebih high lagi lah. Itu haiku udah itu. Pertanyaan kelas 3 ya tuh bolak-balik. Itu pertanyaanmu Hendy. Dari ku kenal TikTok Hendy itu aja pertanyaanmu. Loh ini baru pertanyaan sederhana. Yang agak Siapa-siapa mengena, saja. apalah, yang agak mencari esensi kebenaran lah dulu. Jangan pertanyaan jebak-jebakan Ini- kayu-kayu. Kok kamu nggak bisa jawab ini sih? Bukan di Siapa-siapa telapak kakiku saja pertanyaan yang itu, tapi yang lebih high terlibat. lagi lah biar agak enak diskusinya. Bener nih kamu bisa jawab kalau saya haikan. Yakin? Suruh si Juma nanya. Oke. Saya bikin haik ya. Dengerin baik-baik. Bertiga kau sama si Ardi. Ini ngomong sendiri loh. Tanya lah. Biasanya Hardi, yang Bagaimana mau jagoan itu bertanya Hardi kalau yang ngomong menjawab. terus? Hendy yang jagoan itu yang menjawab bukan yang bertanya. Biar aku tunjukkan sama kamu betapa nggak berkelas Saya ini pertanyaanmu. ngomong terus loh. Tanyalah. Ya dengerin, makanya dengerin. Katanya mau di haik. Pertanyaannya begitu ya. Oke. Apakah ada di Bible tertulis Yesus datang ke muka bumi menjadi Tuhan? Nggak ada. Pernyataan Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada pernyataan Yesus itu, lanjut pertanyaan kedua. Tanya Siapa lagi. yang kalau tidak ada statement Yesus datang ke muka bumi menjadi Tuhan, Anda dapat ilmu dari mana kalau Yesus itu Tuhan? Nggak sampai kali-kalimu situ. Kalau kau paham itu tentu kau udah jadi katanya Kristen. di haik. Ya, pertanyaan yang lain lah. Udah 2 pertanyaan kamu skip loh itu. Pertanyaanmu apa? Pernyataan tape goreng. Tanya yang lebih esensi lagi. Oke, lebih esensi lagi. Baik. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Pertanyaan, yang ketiganya ini Tuhan atau ketiganya bukan Tuhan? Ketiganya Tuhan. Oke, berarti Tuhanmu ada berapa? Apa? Ketiganya Tuhan, Tuhanmu ada berapa? Kalau aku bilang 1 pun nggak masalah. Aku bilang 3 pun nggak masalah. Nah, kamu ya orang gila ini. Barusan aku bilang 3 Tuhan, kau lagi Nggak nggak ada masalah jawab. juga. Nggak jadi itu yang menjadi permasalahan ya. Gantian aku yang nanya Hendy.
Ntar dulu belum selesai ini santai. Biar jangan Ini netizen belum ini menganggap kelar-kelar kau ini. gua nanya Ini aja, gua nanya baru namanya masalah juru nanya. Tuhan. Katanya kasih hai, Sama kok kasih hai kayak terus cuma nih. tanya aja namanya Ya, memang Happy si saya- juru tanya. Emang saya ahlinya di situ supaya akalmu berfungsi. Di Bener tempat nih. kami biasanya juru tanya itu seperti apa? Anjing menggonggong, nggak ada Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang kau wajar lah menyebut anjing karena Yesus kan juga memang mengatakan kamu anjing. Sebenarnya kamu lah yang anjing menurut Yesus loh. Karena kamu Bani Indonesia bukan Bani Israel. Di luar Bani Israel itu anjing kata Yesus. Udahlah, kalau mulutmu mengeluarkan begitu biasalah. Bible kan ngajarin keluar dari mulutmu itu binatang gitu kan. Saya ulang ya. Jadi di luar Bani Israel itu guguk termasuk lu. Rasis kan Tuhanmu itu. Kan makanya jangan ngomong kasar. Bible menjadi bempernya loh. Salib, assalamualaikum Ustaz. Salib. Ih, Ustaz, mana nih? Dikasih pertanyaan sederhana, katanya dikasih hai. Dikasih pertanyaan sulit, modar. Apa sih? Kok mute aku Hendy. Juma naik kau Juma, tanya sama aku Juma. Minta ditanya, tapi nggak bisa jawab. Nama penyesat yang dinubuatkan Yesus siapa? Gantian dulu Hendy, kasihkan dulu sama si Juma nanya ke aku. Ya, nama penyesat yang datang setelah Yesus itu siapa? Nabimu. Di mana disebutkan di Bible ucapan Yesus itu? Dia dikatakan akan turun setelah aku akan datang nabi-nabi palsu yang mengaku Mesias, yang artinya dia nabi yang mengaku dia mampu menyelamatkan padahal dia sendiri tidak selamat. Di mana tertulis kalau Nabi Muhammad mengaku Mesias? Aku nggak bilang nama. Enggak, tadi katanya mengaku Mesias. Siapa Di mana saja nabiku? orang yang Di mengaku mana nabi nabiku? setelah Di mana kenaikan Yesus, nabiku maka mengaku dia adalah Mesias? nabi palsu. Di Nabi- mana nabiku mengaku Mesias? Bahlul. Di mana kau tunjukkan? Di mana Nabi Muhammad mengaku Mesias? Bukankah Paulus mengaku bertemu dengan Mesias? Ayo, kena kau kan? Penyesat itu mengaku Mesias. Yang datang kepada Paulus mengaku Mesias. Ayo. Yang datang kepada Pulau Patmos Kenapa mengaku di-mute? Mesias. Kenapa di-mute? Yang datang kepada Paulus mengaku Mesias enggak? Jawab. Oke. Ya. Yang datang kepada Paulus Sebentar mengaku ya, Mesias jangan enggak? mute ya. Kau tahu kenapa Komal Ustadz Yusuf PI 20K, Komalmu 3K? Karena kau nggak Kenapa? mampu, karena kau nggak sportif. Ya, saya tanya samamu kok. Biar satu orang aja yang nonton sini nggak apa-apa. Nggak masalah. Itu nggak dilihat dari sana. Sekarang pertanyaan saya, yang bertemu dengan Paulus mengaku Mesias nggak? Paulus mengaku nggak ketemu dengan Mesias? Jawab. Penyesatnya setelah Yesus pergi mengaku Mesias. Yang datang kepada Paulus, menurut Paulus mengaku Mesias nggak? Nah inilah sok cantik, udah turunin. Kristen pemakan babi ini turunin. Apa yang dipertahankan orang sok cantik, sok pintar, otak nggak ada. Naik emosian aja. Bawaannya. Noise lagi ada musiknya itu. Emosian, pura-pura tahan emosi tapi pegangan di tiang listrik. Tuhan sudah tadi sampai dia katakan temannya salah. Tuhannya tuh udah jujur tadi temannya itu. Sepotong Tuhan, sepotong bukan Tuhan itu udah jujur itu. Itu Kristen berkelas. Tuhannya separuh bukan Tuhan. Nah itu hebat. Itu baru betul. Tapi kalau dia ngakui Tuhannya 3 banyak Pak. Ya itulah aku bilang emosi tadi dia tuh. Cuman dia tahan. Terus menuduh kepada Nabi kita katanya. Nah, dari mana urusannya? Nah itulah maksudnya dia itu orang sudah tidak ada lagi logika apa
tidak ada lagi argumentasi selain seperti itu, mau kayak mana lagi? Jelas-jelas yang datang mengatakan bertemu Mesias itu Paulus, pendiri Kristen. Makanya setelah kemudian Paulus mengajar, Yahudi yang tadinya tidak pernah menyembah Tuhan bernonot, begitu Paulus ketemu dengan Kristus, sejak itu Tuhan bernonot. Kan lucu. Tidak pernah Tuhan mati, sejak ada Kristus datang, Mesias datang kepada Paulus, Tuhan mati. Diakui pula tuh pengikutnya tadi. Tuhannya mati katanya. Waktu Tuhanmu mati, siapa yang jadi Tuhan? Katanya Nah, masih itu ada dia. dua. Memang bahlul. Ya, ini Ardian. Muslim apa Kristen Ardian? Ardian. Ustadz Alif aja tadi sampai teriak-teriak. Makin kesini sekarang makin gabrul oten-oten ini. Aduh, parah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih belajar saya bang. Ada sedikit pertanyaan. Ya, ketika cuma pengen tahu saja ketika kiamat, kan orang-orang Nasrani selalu menyampaikan Nabi kita Isa sebagai yang terakhir di akhir zaman turun. Nah, dia mempertanyakan kita sebagai Muslim, kenapa kita tidak percaya dengan juru selamatnya mereka? Bisa diberikan pandangan, Ustadz? Ketika turun kembali atau hidup kembali Soekarno, lalu datang mengumpulkan semua mantan karyawannya dulu, mantan stafnya dulu di Indonesia ini. Apakah dia, karena dia datang maka dia jadi presiden? Sedangkan Prabowo sudah duduk sebagai presiden. Karena mentang-mentang dulu dia presiden, begitu datang kedua kalinya langsung jadi presiden lagi. Atau dia menjadi masyarakat biasa, duduk sebagai warga negara yang baik, presidennya adalah Prabowo. Tapi tujuan kedatangannya adalah menyadarkan mantan prajuritnya dulu, mantan stafnya, untuk supaya tunduk kepada aturan presiden baru. Bukan malah menganggapnya masih presiden. Pak Soekarno datang, aku sudah bukan presiden. Yang ada presiden sekarang itu adalah Prabowo. Kenapa kalian tiap hari melawan Prabowo dan mengatakan aku presiden? Kan zamanku udah selesai. Makanya aku diutus turun kembali, hidup kembali untuk meluruskan kalian. Ayo ikut kepada Prabowo. Dialah presiden kita sekarang. Saya sudah masyarakat biasa, zamanku sudah lewat. Dulu giliran aku datang sebagai nabi, kalian nolak. Sekarang ada nabi yang diutus sama kalian, kalian pura-pura ngaku aku nabimu. Paraslah. Nah, itulah kata Yesus. Makanya dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61 itu dijelaskan itu. Begitu juga di dalam Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang dulu pernah aku ucapkan. Perkataan itulah yang pernah aku ucapkan, itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Begitu. Jadi kedatangan Nabi Isa alaihissalam itu diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 150. Tidak ada seorang dari ahli kitab yang beriman kepada Nabi Isa. Dengan mereka beriman kepada Nabi Isa, sama dengan mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Ketika Nabi Isa dulu turun sebagai Nabi dan Rasul,
ahli kitab dan keturunannya menganggap Nabi Isa itu adalah anak zina, anak haram. Ditolak, tidak diakui sebagai Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad datang mengajarkan beliau adalah Nabi dan Rasul untuk Bani Israel. Begitu Nabi Isa alaihi salam datang, orang yang tadinya menolak, ternyata benar-benar mengaminkan ajaran Nabi Muhammad. Oh, ternyata Nabi Isa betul-betul adalah Al-Masih yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Dengan mereka beriman kepada Isa Al-Masih, itu sama dengan dia bermakmum kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi Isa turun dan mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Nabi, itu baru. Dan turun mengatakan sebenarnya aku ini adalah Tuhan, itu baru salah. Bukan Nggak bermakmum mungkin kepada itu, Nabi Muhammad. Ustaz. Nah, Iya, itu nggak mungkin. lah. Kalau Nabi Muhammad nggak diakuin oleh Nabi Isa. Nah, itu dia. Berarti beliau turun untuk kedua kalinya untuk meneguhkan Bani Israel bahwa Nabi Muhammad yang kalian tolak itu adalah benar-benar Nabi dan Rasul utusan pencipta langit dan bumi. Berarti Nabi Isa mengajarkan kepada mereka ahli kitab untuk bermakmum kepada Nabi Muhammad. Makanya mereka beriman. Coba dibaca dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Tak ada satupun dari ahli kitab selain beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Berarti mereka menjadi muslim, mereka menjadi mukmin, mereka menjadi taat kepada ajaran Nabi Muhammad, bahwa mereka diserukan untuk menerima Nabi Isa itu sebagai Rasul utusan Tuhan. Satu lagi Ustaz, boleh nanya Ustaz? Itu saya udah jelas. Ustaz berarti Ustaz Alif nih. Saya jelas. Monitor nggak di live? Yang kedua, saya mau nanya Ustaz. Apakah itu benar umat pilihan Allah itu di zamannya Musa sampai Nabi Isa pilihan umat Bani Israel? Iya, betul. Betul. Itu Tapi betul. nyatanya mereka mengingkari, Tat. Iya, justru karena dia dipilih makanya mereka ingkar. Kalau tidak dipilih, kenapa mereka mau ingkar kalau nggak dipilih? Justru karena mereka dipilih, mereka ingkar. Coba Al-Quran surah Al-Maidah ayat 12-13 tuh. Di situ jelas sekali, karena mereka sering melanggar perjanjian mereka, maka aku laknati mereka, sehingga hati mereka keras membatu. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Tapi ketika Allah mengatakan inni ma'akum, itu pada zamannya aku bersama dengan kalian wahai ahli kitab, wahai Bani Israel. Tapi itu zamannya. Sekarang zamannya adalah nabiku telah datang. Qad ja'akum rasulun yubayyinu lakum. Telah datang nabiku wahai ahli kitab, percayalah kepadanya. Gitu. Dulu memang dipilih mereka. Berarti mereka bukan pilihan lagi, Tat. Bukan lagi. Sekarang Nabi Muhammad. Makanya Yesus mengatakan kerajaan Tuhan langit bumi akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Buah kerajaan itu mana? Ya Islam. Hanya Islamlah yang menyeru manusia untuk menyembah kepada pencipta alam semesta. Kalau yang lain menyuruh menyembah kepada ciptaan alam semesta, menyembah orang lah, menyembah anaknya orang, menyembah roh, menyembah patung, batu, pohon, sapi. Hanya Islam yang kemudian menghasilkan buah dari kerajaan Tuhan yang didatangkan melalui para nabi Bani Israel, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Tapi mereka tetap ngotot, Tat. Mereka menganggap bahwa mereka adalah pilihan. Bahwa kita Islam dianggap bukan pilihan Allah gitu. Iya, memang betul. Tapi sebagian mereka yang tidak tegar tengkuk juga beriman kepada Nabi Muhammad. Ada banyak di kalangan mereka yang juga beriman kepada Nabi Muhammad. Karena Al-Quran menegariskan itu. Dan engkau tidak akan melihat mereka banyak menerima engkau, melainkan hanya sedikit. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah.
Baik, udah cukup ya Bang Ardian, kita diskusi lagi sama Kristen ya. Makasih banyak ya. Ya, terima Oke. kasih. Yo, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Ustaz. Siap. Siap. Ya. Amin. Syukran. Miftah, ini temanya nih Miftah nih. Siapakah penyesat itu? Silakan Bang Miftah. Menurut abang siapa bang? Jangan menurut kami, menurut Yesus. Supaya netral kita bang. Kalau menurut kami jelas yang sesat itu Kristen. Nah sekarang menurut Yesus saja, Kristen. Kalau menurut Yesus kita adil namanya. Kalau menurut Nabi Muhammad yang sesat itu orang-orang kafir. Nah, pasti Kristen kan? Itu tidak adil namanya. Nah sekarang kita kasih kelonggaran. Menurut Yesus penyesat itu siapa? Iya tidak ada bang. Gak mungkin tidak ada bung. Waspadalah kepada penyesat. Tuh, ada penyesat itu bung. Yang datang kepada kamu, murid Yesus Bani Israel. Nah, sekarang siapa yang datang kepada murid Yesus Bani Israel mengaku Yesus? Makhluk yang keluar dari kubur. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah tuh mengaku Yesus tuh. Yang datang kepada murid Yesus. Apa buktinya? Anda baca di dalam Markus 16 nomor 12. Anda baca dalam Yohanes 20. Ada kemudian manusia keluar dari kubur mengaku Yesus. Padahal Yesus mengatakan sebelumnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai nama Yesus. Berarti penyesatnya bernama Yesus. Ya menurut abang Yesus sama Isa itu sama nggak bang? Menurut Islam gitu. Sebenarnya gini, Yesus itu adalah satu sosok dengan Nabi Isa alaihissalam, tapi beda cerita. Terus katanya Nabi Isa itu dikasih kitab Injil. Injil itu Injil yang mana yang dimaksud? Itu tanya kepada Bani Israel, karena kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa ajarkan kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Ismail. Maka yang bisa menunjukkan itu adalah Bani Israel. Di dalam kitab saudara juga disebutkan di Markus 1 nomor 14. Yesus ke Galilea setelah Yohanes ditangkap. Beliau Yesus mengajarkan Injil. Nah sekarang mana Injil yang diajarkan oleh Yesus? Ada. Tanya kepada Bani Israel, mana Injilnya? Sedangkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan 13 buku Paulus itu bukan Injil. Itu apa bang menurut abang? Itu surat kabar yang disebut kemudian dengan judul sesuai dengan nama yang diinginkan. Atau dituliskan surat kabar itu sesuai dengan penulisnya. Misalnya Lukas. Lukas ini diberi nama Lukas karena ditulis oleh orang bernama Lukas yang adalah tabib pribadinya Paulus. Kemudian Markus. Diberi nama Markus karena memang ini adalah tulisan Markus juga asisten Paulus. Matius. Disebut nama Matius karena supaya dianggap sebagai muridnya Yesus. Padahal tidak diketahui siapa penulis buku Matius. Begitu juga kitab Yohanes. Tidak diketahui siapa penulisnya. Supaya dianggap sebagai tulisan murid Yesus, maka diberilah nama buku Yohanes. Tapi buku Yohanes dan buku Matius 100% bukan tulisan murid Yesus. Tuh. Apalagi surat Paulus. Paulus tidak pernah jadi murid Yesus.
Macet. Jadi bingung. Silakan dibantu Bang Luken. Ya, jadi Bang, saya bingung tanya karena tentang Islam. semua menggunakan Tentang Islam, Bang. Boleh nggak, Bang? Bentar, Miftah bentar. Bang Luken dulu. jadi bingung oleh karena semua gunakan ayat Alkitab, tapi dia membantah isi Alkitab. Gimana tuh? Pertanyaannya Anda lihat, mana kitab Injil itu? Kalau saya ditanya mana Bible itu, sabar dulu. Kalau saya ditanya mana Bible itu, maka saya bilang Bible itu yang ada di tangan Anda. Tapi karena saya ditanya Injil, yang Injil itu yang diajarkan oleh Yesus, diberitakan oleh Bible, surat kabar. Surat kabar yang ada di tangan Anda, yang dituliskan oleh wartawan, itu dituliskan karena wartawan menemukan satu pemberitaan bahwa yang bernama Yesus itu pernah mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Tertulis di dalam Markus 1 nomor 14. Tetapi Injil yang diberitakan Yesus bukan buku Markus, bukan buku Lukas, bukan buku Yohanes, bukan buku Matius, apalagi surat-surat Paulus. Yesus punya Injil sendiri. Di mana Injil Yesus itu? Tanya Bani Israel. Karena Bani Israel telah menerima Injil dari Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8 ditulis oleh kawan yang Anda sebut Yohanes, tapi bukan murid Yesus, bahwa ada kesaksian Yohanes yang menceritakan bahwa Yesus melakukan pernyataan, segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka menerimanya. Siapa ini yang menerima Injil ini? Mereka ini. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Cuman satu. Oh enggak. Ada-ada aja. Yang dituliskan Markus, yang dituliskan Matius adalah kesaksian-kesaksian tentang Yesus penginjilan. Bukan Yesus mengajarkan buku-buku Anda, enggak. Jadi begini, Gimana? Markus, Lukas, Yohanes yang Anda sebut-sebut itu mereka saksi-saksi mata. Iya, tahu. Saksi Iya, mata. kamu tahu. Saksi mata yang diceritakan di dalam kitab saudara bahwa mereka menuliskan dari saksi mata. Siapa saksi matanya? Bisa sebutkan satu orang? Dengar dulu. Satu orang aja. Siapa saksi matanya? Penulis-penulis itu adalah saksi-saksi mata yang menulis kesaksian tentang hadirnya Yesus. Enggak, salah. Jangankan Salah Anda. Matius, jangankan Matius, Salah Anda, Markus, salah, Lukas, salah. Yohanes. Salah. Keliru Apa Anda salahnya? itu. Sekarang buku Lukas ditulis tahun berapa? Dia sekitar tahun 60-an sampai 80. Yesus penginjilan tahun berapa? Ya, dia penginjilan sekitar tahun-tahun ke-10 sekian. Dia lahir, dia ada. Iya, 10, 13 sampai kalau di dalam Bible sampai 33 tahun. Tadi Lukas menulis tahun berapa? Ya, sekitar tahun 60 sekian. Nah, bagaimana Anda bisa mengatakan dia saksi? Ada 30 tahun kejadian baru dia tulis. Ya, sejarah penulisan itu tidak seperti yang kalian punya pikiran seperti itu. Kalau Sama saksi berarti dia menulis pada saat kejadian. tidak seperti itu. Berarti maksudnya saksi dia ada pada saat kejadian. Dia ada. Oke, tolong tunjukkan di mana Lukas pada saat Yesus penginjilan. Aduh, banyak sekali dari Injil. Silakan satu aja atau sepotong aja, sepotong aja di mana Lukas hadir. Dalam Matius pasal 5 saja dalam khotbah di bukit saja kan itu sudah saksi mata begitu banyak menyaksikan Iya, Yesus Lukasnya berkhotbah. yang saya tanya kok begitu banyak pula banyak cerita. Lukas di mana Lukas pada saat Yesus penginjilan selama 3 tahun? Di mana Lukas berada? Lukas ada di situ. Di mana? Lukas itu adalah bagian dari murid-murid Yesus. Tapi ingat, Di mana murid-murid Yesus ada tertulis? Di macam-macam. mana tertulis? Di mana? Baca aja Lukas pasal 1 ayat 1. Siapa dia? Tulis surat itu kepada siapa? Dia bicara tentang Theophilus pertama. Nah, gimana ceritanya? Yang saya tanya di mana Lukas hadir pada saat Yesus penginjilan? Kok Anda menyusun penelitian kok dibilang Lukas? Tidak mungkin Anda mau cari tahu di mana posisi Lukas waktu itu. Mari kita tinggalkan untuk membuktikan contoh nih. Kalau Anda membaca begini bro, tinggalin aja Injil itu. Ya,
baca Memang itu bukan buku- Injil. Kan udah aku bilang, surat kabar ini bukan Injil. Berapa Kamu kali harus saya bilang- bilang kepada kalian? Kamu bilang bukan Injil, tetapi Ya kamu memang bukan barusan saja- Injil. Dengar dulu, kamu bilang itu bukan Injil. Ya Tapi memang saya bukan dengar- Injil. Dengar dulu, kasih beri kesempatan dulu saya. Kamu bilang itu bukan Injil, itu Injil Terus? palsu. Sementara Siapa kamu bilang tadi Injil palsu? saya Itulah dengar- inilah mulutnya Kristen. Saya tidak Kamu pernah bilang Injil Anda adalah Injil palsu. Saya bilang Injil itu milik Yesus, yang milik kalian itu surat kabar. Iya. Mana sih orang ini? Oke, anggaplah surat kabar, tapi Ya memang kamu surat tadi baru- kabar. Tapi kenapa kamu tadi kutip surat kabar untuk meyakinkan kamu, untuk meyakinkan kami? Karena wartawan mencatat, wartawan loh. Wartawan Suma. mencatat. Keliru. Lucu ente ini. Kamu lucu sekali. Coba balik dengan Al-Quran ya. Coba balik dengan Al-Quran. Iya, apa yang Anda ingin Ditulis. balik kepada Quran? Silakan. Boleh, baik. Itu Nah, ditulis. silakan. Itu tulisan itu ditulis bagaimana? Coba kamu jelaskan. Nabi Muhammad menyampaikan selama 22 tahun. Diajarkan Dia tulis. setiap saat kepada sahabat-sahabatnya. Dia Contoh. tulis. Contoh. Dengar Nabi dulu. Muhammad Dia tidak tulis. menulis. Nabi Muhammad tidak menulis. Nah, itu. Nabi Muhammad tidak menulis. Aduh, Suma. Yesus menulis. Sekarang saya tanya kedua, Suma. Yesus menulis Dia nggak? tulis tahun. Tunggu dengar dulu. Dia tulis tahun berapa? Nabi Muhammad tidak menulis. Nabi Muhammad tidak menulis. Nabi Muhammad menyampaikan ayat suci Al-Quran. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sahabatnya menghafal. Dari A sampai barat sana, dari timur sampai barat, semua muridnya menghafalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paham? Oh iya, iya. Jadi dihafalkan. Menerima firman dan menyampaikan firman. Ada nggak yang menghafal? Oke. Makasih Suma penjelasannya. Oke, selamat malam. Balul. Nangis. Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran dihafal oleh sahabatnya. Yesus menyampaikan firman dihafal nggak? Enggak. Ditulis nggak? Enggak. Udah selesai. Makanya saya katakan kitab kalian itu bukan Injil. Kata Injil aja diambil dari Quran. Sok-sok cantik. Biar dianggap firman Tuhan. Sebut Injil. Bibelmu itu bukan Injil. Susah kalian ini. Makan tahu tempe tapi otaknya bebal. Kitab kalian itu bukan Injil. Kitab kalian itu Lukas, Markus, Matius. Itu bukan Injil. Injil ya Injil. Yesus mengajarkan Injil. Markus 1:14. Yesusnya, bukan Lukasnya yang mengajar Injil. Bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan Paulus, bukan Matius, bukan Markus yang mengajarkan Injil. Yang mengajar Injil itu Yesus. Ada Yesus mengajarkan Injil kepada kalian? Enggak ada. Lukas, Markus, Matius mengajarkan Bible kepada kalian. Catatan-catatan mereka yang diajarkan kepada kalian, bukan Injil. Yang mengajar Injil itu muridnya, kalau Anda lihat di Kisah Para Rasul 8, itu Filipus. Yang mengajarkan Injil itu, Injilnya yang Yesus ajarkan itu Filipus namanya. Makanya kalau Anda mau benar, mau mendekati kebenaran Yesus, cari Injil Filipus. Kenapa? Karena Filipus lah yang dipanggil. Coba Anda baca dalam Yohanes 1 nomor 53. Di situ jelas sekali dikatakan bagaimana kemudian Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Itu diterangkan tuh. Bagaimana Filipus menjadi pengikut Yesus. Sorry, bukan 53, Yohanes 1 nomor 43. Ah, itu yang betul. Jadi Filipus ini dipanggil oleh Yesus untuk ke Galilea. Filipus, ikutlah denganku. Itu tertulis di dalam Yohanes 1 nomor 43. Jadi yang dipanggil untuk memberitakan Injil
yang terekam oleh wartawan di kitab kalian itu cuma satu orang. Namanya Filipus. Yang memberitakan kemudian Injilnya Yesus namanya Filipus. Itu. Jadi kalau mau sehat cari kitab Filipus. Karena Filipus setidak banyaknya lebih tahu tentang Yesus daripada Markus, Lukas, Matius, apalagi Paulus. Dedengkot. Jadi kenapa Allah kamu mencontek Injilnya Lukas, Juma? Mencontek Injilnya Lukas. Nenek lu kiper. Baca surat Al-Imran ayat 45. Nah, Kak, terus kau rujukannya ke Lukas mana? Lukas 1 ayat 30. Oke, saya baca Lukas 1 nomor 30 ya. Oke, saya Kenapa baca. hasil penelitian Tunggu. diambil Kita Allah baca. Kita baca. Lukas tahun 70. Kita baca. Sebentar dulu, sebentar. Kita baca. Kita baca, kau punya kitab. Oke, baru kita lihat di dalam Al-Quran. Kata malaikat kepadanya, kata malaikat kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, sekarang tolong kau tunjukkan dalam Al-Quran ada kata Theos. Silakan. Di surah Maryam berapa? Surat Maryam berapa? Aduh, itu kan intinya Allahumma itu plagiator. Enggak dong. Ya? Ini yang plagiat ini siapa? Yang plagiat siapa? Plagiator itu dengar. Kau menceritakan ya, Lukas 1 nomor 30. Oke, kita buka surah Maryam ya. Satu orang malaikat. Kita buka surah Maryam. Ya. Kita buka surah Maryam. Oke. Kita buka surah Maryam. Di ayat berapa? Di ayat berapa? 600 tahun kemudian. Di ayat berapa? Di ayat berapa? Di ayat berapa surah Maryam? Di ayat berapa surah Maryam? Kena kau kan? Di dalam surah Maryam, ketika seorang malaikat datang menyampaikan anugerah, dikatakan begini, Innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakiyah. Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Lalu kemudian diterangkan lagi di dalam ayat sebelumnya bahwa yang datang kepada Siti Maryam itu adalah utusan Allah. Di data nomor 19-nya. Lalu ayat-ayat setelahnya itu tidak ada kata Theos di sana, nggak ada. Sedangkan Lukas ada kata Theos. Original teksnya bertuliskan Theos. Di mana Theos? Yang ada hanyalah Allah. Di Lukas 1 nomor yang kau sebutkan tadi itu nomor 30, di situ ada kata Allah. Siapa yang menjiplak? Di dalam kitabmu ada kata Allah di Lukas 1 nomor 30. Ada kata Allah. Munculnya kata Allah itu hanya ada di Al-Quran surah Maryam. Lukas original teks tidak ada kata Allah. Kitabmu diterjemahkan setelah penjajah masuk ke Nusantara. Baru ada kata Allah. Penjajah masuk ke Nusantara abad keberapa? Abad ke-16. Quran saya abad ke-7. Berarti 900 tahun lebih duluan kitabku daripada kitabmu masuk ke Indonesia. Berarti lebih dulu kata Allah daripada kitab lo. Nusantara bisa menerjemahkan kata Allah ke dalam kitabmu menggantikan kedudukan Theos karena kitabku. Berarti kitabku lah yang dijiplak oleh pengarang kitab Lukas versi Indonesia di dalam surah Maryam. Bukan kitabku yang jiplak kitab lo. Bahlul. Kurangi makan babi dan anjing. Biar tabiat babi dan anjing itu tidak menyatu dengan dirimu. Begitulah kalau tabiat penjajah ya, mengikuti agama yang diwariskan penjajah, karakternya penjajah, merampas. Dia yang mencuri, tapi dia menuduh orang lain yang mencuri. Jelas-jelas barangnya orang dipakainya,
tapi mengaku barangnya itu punyanya. Habis itu dia bully pula tuh yang punya. Ah, kamu yang menjiplak punyaku. Dasar pemakan babi. Makanya kalau cebok, ini kebiasaan kalian tidak cebok. Ya kalau saran saya sih kurangi makan babi kalian itu supaya nggak bebal. Karena gen babi itu 90% lebih sama dengan gen manusia. Kalian makan babi itu sama dengannya kalian makan manusia. Makanya kalian bebal. Terlalu banyak gen manusia kau makan. Yang penting sehat aja bang. Ya, kenapa Sehat, tapi otaknya rusak, percuma kan? Orang gila juga sehat jasadnya, tapi otaknya rusak, akalnya rusak. Untuk apa? Sehat jasmani, otak rusak. Untuk apa? Apa fungsinya? Nggak ngaruh ke otak gitu. Siapa bilang nggak ngaruh? Sekarang secara manusia nih, kutanya samamu. Apakah otakmu bisa menerima Tuhan dibunuh oleh manusia? Masuk gak di otak lo? Masuk gak? Ya enggak sih. Ya enggak. Sekarang Yesus yang dibunuh manusia ini Tuhan atau bukan? Menurutmu? Ya Tuhan bang. Nah, itu enggak masuk di otakmu kan? Itulah. Makanya apa gunanya fisikmu sehat kalau otakmu sakit? Kalau otakmu sehat mustahil kau masih jadi Kristen. Karena sakit otakmu, makanya kau masih bertahan di situ. Tuhan orang Islam kok bisa ini bang ya? Bisa ditawar-menawar gitu bang. Maksudnya gimana? Tuhannya orang Islam kan sholat kan ini 50 waktu katanya ya. Iya. Kok bisa ditawar-menawar gitu sama Nabi? Karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Tuhan maha pengasih. Sama seperti Ya, harusnya ketika... tidak bisa bang. Kenapa tidak bisa? Sekarang begini. Ya dia kan Coba Tuhan maha tahu. secara sederhana begini. Secara sederhananya begini. Di dalam Ulangan 32 nomor 39. Akulah yang maha hidup, maha mematikan. Yang disebut maha hidup tidak pernah mati kan? Betul nggak? Iya. Terus yang mati di tiang salib siapa? Tuhan atau bukan? Ya benar. Tidak mati itu sebenarnya tidak mati, diangkat ke langit itu. Oh jadi pura-pura mati gitu? Pingsan atau mati? Mati dan bangkit. Diangkat ke langit. Mati kan? Nah ketika Tuhanmu mati, bangkit. Masih ada Tuhan lain sebelum bangkit? Ada Tuhan lain ketika dia mati? Atau semesta ini pernah kehilangan Tuhan? Padahal kalau Anda membaca kitab Mazmur, jelas sekali kitabnya orang Yahudi mengatakan penjaga Israel tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Itu penjaga Israel. Tidur aja kagak. Apalagi mati. Jadi kalau kita lihat ya, Al-Quran itu berbicara mengenai Tuhan.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan itu tidak mengantuk, tidak tidur. Penjaga Israel tidak ngantuk, tidak terlelap, tidak tidur. Mazmur 121 nomor 4. Tuhan saya nggak tidur, Tuhannya Israel tidak tidur. Tuhannya Kristen tidur nggak? Tidur. Ah? Tuhan juga kami tidak tidur. Siapa bilang? Dalam kitabmu jelas sekali diterangkan bahwa Yesus Tuhanmu itu tidur. Markus 4:38. Yesus tidur di buritan perahu. Tuhan Yahudi, Tuhannya umat Islam tidak tidur, Tuhannya Kristen tidur. Sebenarnya Anda ini sudah dijelaskan oleh Edis. Apa? Edis menjelaskan Bible. Anda tahu tentang hal-hal seperti itu. Mana ada Tuhannya Yahudi tidur? Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi tidur? Sedangkan Tuhannya Kristen tidur. Markus 4 nomor 38. Orang Yahudi punya Tuhan sama seperti surah Al-Baqarah atau surah Yasin itu. Sorry, ayat kursi. Jelas itu. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sedangkan Yesus Tuhanmu tidur. Nyatanya kami orang Kristen tetap diberkati oleh Tuhan. Apa buktinya kalian diberkati? Sehat kuat. Berarti kalau sehat itu kuat, itu diberkati maksudnya? Diberkati oleh Tuhan. Begitu? Iya. Orang Islam kok pikir sakit-sakitan? Enggak juga. Nah, terus? Kan punya Tuhan. Berarti umat Islam diberkati juga dong? Diberkati oleh Tuhan kamu. Berarti Tuhan ada berapa? Yang kami percaya Tuhan kami. Berarti Tuhan yang sesungguhnya ada berapa? Satu. Yang mana itu? Yesus Kristus. Bapak enggak? Ya, satu. Maksudnya apa? Apa? Rakos. Serakah. Tuhannya Yahudi kau ambil juga. Tuhannya Yahudi nggak tidur, Tuhanmu tidur. Kami sama percaya nggak? bahwa Putra dan Roh Kudus. Iya kau percaya putra itu anak hamba, bukan Tuhan. Ingat ya, saudara, ingat. Tuhan pencipta langit dan bumi itu mau disembah. Tetapi iblis pun mau disembah. Siapa yang mau sembah iblis? Iblis. Kami percaya Allah, Putra dan Roh Kudus. Iblis itu mau supaya dia disembah. Jangankan kepada Kristen. Ada dalilnya mana, Bang? Ada Lukas 4 nomor 7. Apa kata iblis kepada Yesus? Wahai Yesus, jikalau engkau menyembah aku, maka seluruh langit bumi kemegahannya akan kuberikan kepadamu, akan menjadi milikmu. Itu kata iblis. Jadi iblisnya menyuruh Yesus menyembah kepada dirinya. Iblis memerintah Yesus menyembahnya. Kata iblis, Yesus, kalau kau sembah aku, segala kuasa akan kuberikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jikalau engkau menyembah aku, maka seluruh kuasa itu akan menjadi milikmu. Yesus terima enggak? Enggak. Ketika Yesus dicobai, iblis tidak berhasil. Nomor 13-nya di Lukas 4 mengatakan, sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu kepada Yesus, maka mundurlah dia dari Yesus dan menunggu waktu yang baik, menunggu waktu yang tepat. Nah, ketika ada orang disalib, iblisnya kemudian berkarya di situ. Iblis masuk kepada tubuh orang yang disalib, lalu mengaku Yesus. Apa yang terjadi? Menyembah dirinya. Sekarang Kristen menyembah dirinya. Iblis kalah satu.
yaitu Yesus. Tapi dia menang miliaran. 2 miliar lebih dia dapatkan penyembah-penyembah. Kalian penyembahnya. Karena hanya ada 2 yang minta disembah. Tuhan dan setan. Yesus minta disembah enggak? Enggak. Kalian tidak menyembah Tuhannya Yesus kan? Tapi kalian menyembah Yesus. Tadi saya tanya, siapa Tuhan satu itu? Yesus. Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya untuk dituhankan? Tidak pernah. Siapa yang mau dituhankan? Iblis. Bisa nggak iblis menyamar menjadi Yesus? Bisa. Ada nggak Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus? Ada. Di mana itu tertulis? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Iblis datang mengaku berpura-pura sebagai Yesus. Sekarang yang kalian sembah siapa? Yesus. Yesus yang mana? Yesus anak Maria. Ada enggak Yesus anak Maria mengajarkan untuk menyembah dirinya? Tidak. Ada enggak iblis mengajarkan menyembah untuk menyembah dirinya? Ada. Bisa enggak iblis menyamar seperti Yesus? Bisa. Kata siapa? Yesus. Berarti yang kalian sembah adalah oknum yang mau disembah. Yang kalian sembah adalah oknum yang mengaku Yesus. Tapi bukan Yesus. Dan itu Yesus sudah sampaikan ke muridnya. Waspadalah kepada penyesat, planos, pembohong, penipu, iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Murid-muridnya waspada. Makanya Yahudi tidak menyembah Yesus. Tapi orang Roma, pendahulu kalian, itu tidak waspada kepada Yesus palsu, malah menyembah kepada Yesus palsu itu. Kemudian digiring ke kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda giring masuk ke Indonesia. Jadilah kalian pengikutnya penyembah Kristus palsu. Jadi yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Anak Maria tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Yang mengajarkan dirinya untuk disembah adalah iblis. Mana dalilnya? Lukas 4. Anda baca dari data nomor 1 sampai nomor 13. Iblis mau agar disembah. Supaya iblis disembah, dia mengaku siapa? Bom-bom? Gak mungkin. Kalau iblis yang datang begini, akulah bom-bom, sembahlah aku. Kalian tidak akan mau. Kenapa? Bom-bom itu manusia yang tidak punya anus. Maka ketika iblis datang, mengaku Yesus, ketika iblis datang mengaku Yesus, akulah Yesus, barulah kalian mau menyembah. Karena Yesus sakti. Bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Makanya kalian itu jatuh cinta. Makanya iblis memakai nama Yesus supaya banyak orang menyembahnya. Padahal yang disembahnya bukan Yesus, hanya namanya Yesus, tapi tubuhnya adalah setan. Apa buktinya? Coba baca Matius 27, Matius 7 nomor 22-23. Kalian yang menyembah oknum Yesus, ketika bertemu dengan Yesus yang asli, kalian diusir kan? Ayo. Diusir kan? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa kalian membuat kejahatan? Karena kalian menyembah kepada oknum yang mengaku Yesus padahal bukan Yesus. Kalau itu iblis, kenapa mengajarkan kebaikan buat kita semua? Gitu? Kenapa? Gak mengajarkan kejahatan aja. Kalau itu sudah iblis, mengajarkan kejahatan. Kenapa tidak mengajarkan kejahatan? Sekarang begini, saudara. Sekarang Yesus mengajarkan muridnya menyembah siapa? Menyembah Yesus atau menyembah utusan yang mengutus Yesus? Jawab. Yang mengutus Yesus, ya. Nah, sekarang Kristen menyembah yang mengutus Yesus atau menyembah yang oknum yang mengaku Yesus? Ayo. Siapa yang ngajarin kalian menyembah oknum yang mengaku Yesus? Yesus tidak. Bapak tidak. Lalu siapa? Ayo. Siapa yang mengajarkan kalian menyembah kepada dirinya Yesus, yang mengaku Yesus itu? Yang ngajarin siapa? Sibilisisis. Itu fakta, itu real. Sadarlah kawan, kematian semakin dekat kepada kalian. Ketika kalian nanti mati masuk ke alam kubur, tidak ada lagi pilihan. Oh iya ya, Bang Suma betul, kembali deh ke bumi, masuk Islam. Nggak ada. Kalau sudah masuk ke tanah, yang ada hanya penyesalan saja. Penyesalan aja. Karena kau sombong.
ketika kau di dunia tidak ada dalilnya, tidak ada perintah, tidak ada contoh dari para nabi supaya kalian itu menyembah Yesus, tak ada. Yesus aja ketika berhadapan dengan iblis, Yesus kepada iblis aja Yesus suruh nyembah kepada Allah. Apalagi kepada kalian. Dan kematian itu adalah satu kepastian, Bung. Kalian pasti mati. Salah kalian menerima ajaran Yesus, neraka jahanam kekal. Bukan cuma setahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1.000.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun, tidak. Kekal di neraka. Kalau kalian salah melakukan penyembahan. Jangan sombong. Iblis mau supaya kalian itu mati dalam keadaan menyembah dirinya. Iblis mau. Kau mati dalam keadaan menyembah iblis yang mengaku Yesus, neraka jahanam kekal. Bukan saya mengatakan itu. Yesus sendiri yang mengatakan. Coba Anda baca Matius 23. Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin kamu akan menyelamatkan, meloloskan diri kalian dari api neraka? Bagaimana mungkin kata Yesus? Tidak mungkin. Apa alasannya tidak mungkin kau lolos dari api neraka kata Yesus? Hah? Karena kamu telah diajarkan kebenaran, tapi kamu tidak mau mendengarkan kebenaran itu. Baca di dalam pengajaran Yesus, Matius 23. Mulai dari 29. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Kamu membangun makam nabi dan memperindah tugu orang-orang soleh dan berkata, jika kamu hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari hukuman neraka? Itu tidak akan mungkin. Mas Suma, bagaimana dengan Yohanes 14 ayat 6? Yohanes 14 itu dia sebagai jalan kan? Bukan sebagai tujuan kan? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada siapa? Kepada Bapa. Kepada Bapa. Tanpa melalui Yesus. Yesus ini tujuan atau jalan? Tujuan. Tujuan di mana dalilnya? Ayo. Kena kau di sini. Mana? Tujuan kepada seluruh bangsa, seluruh dunia. Yesus itu jalan, bukan tujuan. Anda membaca data, Anda yang menunjukkan data kok jadi tujuan? Ya jalan kehidupan, Bang. Jalan. Ya, dia mau menunjukkan kepada kita semua. Jalannya gimana? Jalan yang ditunjukkan Yesus itu gimana? Menyembah dirinya atau menyembah kepada Elohim? Yesus mengajarkan dan Yesus berkata, apa kata Yesus? Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Pertanyaan saya, siapa yang kalian ikuti menyembah Yesus? Sementara Yesus menyembah kepada Bapa Elohim. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Ketika aku menyembah Elohim, pengikutku menyembah siapa? Menyembah Elohim. Terus siapa yang kalian ikuti menyembah Yesus itu? Kami bukan mau menyesatkan, kami menjelaskan. Kami kasih kepada kalian, kami sayang kepada kalian. Siapa yang rugi sekarang? Kalau kalian mati dalam keadaan menyembah kepada sosok yang mengaku Yesus itu, siapa yang rugi? Ada nggak Yesus mengajarkan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada aku kalau tidak menyembah aku. Ada? Nggak ada. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Yesus itu jalan.
Anda menekankan kepercayaan kami kepada Yesus Kristus. Tapi kebanyakan umat Islam mempertuhankan Nabi Muhammad. Bagaimana? Tidak ada Nabi Muhammad dipertuhankan. Islam mana lagi yang mempertuhankan Nabi Muhammad? Ini muridnya si Edis penipu ini pasti. Di mana Nabi Muhammad dituhankan? Di Islam di mana? Hah? Apa buktinya kami menuhankan Nabi Muhammad? Kami menyembah kepada Allah. Perintahnya Nabi Muhammad agar kami menyembahnya kepada Allah. Nabi Muhammad menghabiskan napasnya sampai napas terakhir, mengajarkan kepada manusia untuk menyembahnya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Saking tidak maunya beliau itu dituhankan, beliau melarang menulis ucapan-ucapan beliau. Jangan kau tulis apapun dariku, tapi yang kau tuliskan adalah wahyu yang kuterima dari Dia, Tuhanku. Sebenarnya yang harus Anda luruskan umat-umat Islam yang lain mempertuhankan Muhammad. Mana tunjukkan satu manusia di Islam mempertuhankan Nabi Muhammad itu mana? Buktikan. Dari aliran mana di Islam ini nyembah Nabi Muhammad? Baru luruskan kami umat. Dan biar ku luruskan, mana umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad? Mana? Kalian itu sudah ditipu oleh Paulus, sekarang ditipu Paulus baru, namanya Edis. Mana ada umat Islam menyembah Nabi Muhammad? Namanya saja Nabi. Nabi ya manusia. Islam mana coba yang nyembah Nabi Muhammad? Kau ditipu sama Edis. Enggak, Nabi Muhammad itu apa bang menurut abang bang? Nabi Muhammad itu sama seperti Yesus, menerima firman dari Tuhan, lalu menyampaikan kepada umatnya. Sama seperti Yesus. Kenapa Tuhan itu kok bersolawat kepada Nabi Muhammad gitu? Sanjungan. Yesus pun disanjung dengan ucapan Hosana. Hosana dalam bahasa Aramaik artinya terpujilah dia anak Daud. Hosana anak Daud. Hosana anak Daud. Terpujilah dia anak Daud. Terpujilah dia anak Daud. Pujian. Allah memuji Nabi Muhammad. Kami memuliakan Nabi Muhammad. Apa yang salah ketika saya sebagai seorang pemimpin, saya pensiun area manajer di sebuah negara, di sebuah perusahaan, saya menyanjung kemudian staf saya, apakah itu salah? Apa yang Anda samakan? Salah bang, salah. Kamu kalau memuji anakmu itu salah. Apa yang Anda samakan Yesus dan Muhammad? Yesus dan Nabi Muhammad, Yesus dan Nabi Muhammad sama-sama utusan pencipta langit dan bumi. Bedanya, Yesus hanya untuk Bani Israel tok. Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Itu bedanya. Tapi mereka sama-sama utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus mengaku utusan. Yesus bersaksi dia adalah utusan. Nabi Muhammad mengaku bersaksi adalah utusan. Hayo. Hanya kalian manusia-manusia cupu yang berasal dari barat ini, pengaruh barat, yang mengaku, yang bersaksi Yesus itu adalah Tuhan. Padahal yang kalian saksikan adalah Tuhan, itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Bukan Yesus anak Maria. Berarti yang disalibkan siapa? Yang disalib itu penyesat. Siapa yang penyesat? Yang disalib. Siapa namanya? Nabi Isa. Yesus. Nabi Isa itu. Itu Yesus yang disalib. Dia mengaku Yesus kok. Coba Anda baca di dalam di dalam Lukas 21 nomor 8. Ketika Yesus mengajar kepada muridnya, apa kata Yesus kepada muridnya? Hei murid-murid, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang bakal datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Sejenak sebelum dia menyatakan kepada mereka yang dia menyampaikan waspadalah kepada mereka yang menyesat. Tidak, salah. Kepada mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kalianlah itu. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus yang mana yang Anda percaya? Hei,
Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Ya. Ya, kalau percaya, ente Bani Israel enggak? Kan kami kan orang Kristen, pengikut Kristus. Ya, kalian Bani Israel enggak? Bukan hanya Bani Israel. Dia Lah datang tadi katanya untuk seluruh percaya. Ya, kami Matius percaya. 15 nomor 24, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak dengan Yesus ucapan itu? Percaya nggak? Iya, itu buat Kami percaya. buat domba-domba Percaya tersesat kan? gitu. Nah, percaya. Kami percaya pada kebenaran. Itu tadi tidak benar. Pengakuan Yesus itu tidak benar. Kalau dia hanya untuk Bani Israel. Benar atau tidak? Kami percaya kepada Yesus Kristus. Benar, Dia benar. adalah Tuhan untuk seluruh dunia, bukan untuk Bani Israel. Nenek Lukiper. Berarti kamu percaya kepada yang palsu. Karena yang asli, ketika dia datang di tengah Bani Israel, dia bersaksi. Coba, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan-pekerjaan sakti itu bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus bahwa seluruh mujizat yang dilakukan itu adalah kekuatan baginya untuk mempersaksikan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Dari mana kau dapat ilmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan untuk seluruh manusia? Ayo. Sedangkan Yesus bersaksi dia hanya rasul utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Mana yang harus saya percaya? Yesus bersaksi tentang Yesus atau kalian anak-anak setan yang bersaksi tentang Yesus? Ayo. Kenapa saya katakan kalian anak setan? Karena itu ucapan Yesus. Siapa yang menginginkan kematian bagi Yesus itu adalah anak-anak setan. Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau agar aku dibunuh. Siapa yang mau dibunuh? Siapa yang mau agar Yesus dibunuh? Siapa yang punya pemikiran agar Yesus dibunuh? Itu adalah iblis. Yesus juga mengatakan di dalam Matius 16 nomor 21, 22, 23. Orang yang berpikir Yesus akan mati di salib itu adalah iblis menurut Yesus. Karena Yesus itu tidak mungkin mati di salib. Dia adalah orang yang dikasihi. Dia manusia mulia. Bahkan dia disebut sebagai anak Elohim. Apa maksud anak Elohim? Hamba yang intim terhadap Elohim. Jadi menurut Yesus, orang yang berpikir kalau dia akan disalib, itu adalah iblis. Coba Anda baca Matius 16 nomor 21, 22, 23. Petrus aja nih, berpikir kalau dia akan disalib, Yesus akan disalib. Dikatakan, enyahlah iblis. Coba. Karena kenapa? Karena Petrus berpikir Yesus ini akan mati. Makanya disebut iblis. Sebab Tuhan menginginkan Yesus tidak mati. Yang berpikir Yesus akan mati di salib itu iblis. Umat Islam ada nggak berpikir bahwa Yesus itu akan mati di salib? Nggak ada. Hanya Kristen. Jadi pada kesimpulannya, Kristen mau Yesus disalib. Iblis mau Yesus disalib. Di kubu yang lain, Tuhan tidak mau Yesus disalib. Umat Islam pun tidak mau Yesus disalib. 2 lawan 2. Kami bersama dengan Tuhan menginginkan Yesus tidak disalib. Kristen bersama dengan setan, berdua kelompok ini sama-sama mau Yesus disalib. Ayo, jujur, Kristen yang ada di sini, mau ndak kalian itu Yesus disalibkan demi dosa kalian, atau kalian tidak mau Yesus disalib? Jujur, mau kan? Mau. Sama seperti setan.
Sekarang pertanyaannya, mau nggak Tuhan pencipta langit dan bumi, Yesus ini disalib? Mau nggak? Nggak mau. Mana dalilnya? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, Amsal 6 nomor 16. Bahkan Yesus sendiri tidak mau dibunuh. Mana dalilnya? Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 45. Bahkan Yesus sendiri tidak mau disalib. Mana dalilnya? Baca Yohanes 11 nomor 54. Yesus tidak mau disalib. Iblis mau, Yesus disalib. Kristen mau, Yesus disalib. Berarti Kristen sekelompok dengan jawab sendiri. Dengan iblis. Nah itu iblis mau, saking pinginnya iblis agar Yesus itu mati, diambilnya. Coba Anda baca Matius 4 nomor 1. Dibawanya Yesus ke padang gurun, dibawanya Yesus kemudian di bumbungan bait suci, dibawanya Yesus kepada gunung yang tertinggi, disuruh jatuh ke bawah. Jatuhkan dirimu, jatuhkan dirimu. Apa tujuannya? Agar Yesus mati. Sekarang yang digantung di leher kalian itu, yang berbentuk salib itu apa? Simbol apa itu? Simbol kematian Yesus kan? Kalian sayang kan simbol itu? Berarti kalian sayang, berarti kalian berterima kasih kepada setan yang berhasil membunuh Yesus. Tuhan mau nggak Yesus dibunuh? Nggak mau. Yesus mau nggak dibunuh? Nggak mau. Setan mau nggak Yesus dibunuh? Mau. Kristen mau nggak Yesus dibunuh? Mau. Berarti Kristen dan iblis sama-sama mau Yesus disalib. Sadar sampai situ? Sadar bang, sadar. Oke, jadi masih mau sekelompok dengan setan? Tidak. Oke, Yesus mengatakan begini, Bung. Yohanes 16, coba Anda buka Bibelnya. Data nomor 12, 13, 14. Apabila Yohanes 16. Yohanes 16. Ya, apabila Roh kebenaran itu datang, maka Dia akan memuliakan aku. Ketika Anda menjadi Kristen, yang mati dikutuk Yesus, yang ditampar Yesus, yang diludahin Yesus, yang diseret Yesus, yang ditonjok Yesus, yang ditelanjangin Yesus, yang ditombak Yesus, yang digantung Yesus, yang dikutuk menebus dosa-dosa pelaku dosa Yesus. Itu memuliakan? Hah? Atau menghinakan? Menghinakan. Sedangkan Yesus membuatkan, ketika Roh kebenaran datang, Dia memuliakan aku. Berarti keluar dari Kristus di Islam tempatnya. Contoh, apakah Islam beriman Yesus itu ditampar? Enggak. Apakah Islam beriman Yesus yang ditelanjangin, yang dibagi kainnya? Enggak. Apakah Islam percaya kalau Yesus pernah ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, bahkan dibunuh, dikutuk di atas salib? Tidak. Lalu Yesus ini menurut kamu siapa, wahai Islam? Yesus adalah manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Kami menyebutnya Isa alaihissalam. Ma makna alaihissalam? Apa arti alaihissalam? Atasnya damai sejahtera dan keselamatan. Memuliakan gak itu? Memuliakan. Berarti yang ada pada diri Islam ini roh kebenaran atau roh sesat? Dari yakin ku teguh hati ikhlasku. Lagi ini dia ini. Roh yang ada dalam diri umat Islam ini adalah roh kebenaran. Yesus itu manusia suci,
terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk hamba yang didekatkan Allah di sisinya. Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah dari ungkapan-ungkapan Kristen. Yesus disalib, Yesus dikutuk, Yesus diludahin, Yesus ditonjok, Yesus ditampar. Kami berlindung kepada Allah dari kebatilan sedemikian itu. Beliau adalah manusia suci. Dari sejak lahir, beliau sudah memuliakan ibunya. Bahkan dia sendiri mengatakan, aku diberkati dimanapun aku berada. Bukan dikutuk, bukan diludahin, ditampar, dibuatkan patung telanjang. Dan dikatakan ini adalah Yesus. Dibuatkan parade setiap tahun, jalan dicambuk. Lalu kemudian dia bawa salib berat-berat kayak gitu. Merusak otak anak-anak. Tiap tahun kalian bikin parade sandiwara kayak apa gitu. Dulu masih di area gereja, sekarang sudah berani keluar di halaman jalan raya. Bikin macet. Ada orang gondrong dicambuk sama yang berpakaian tentara. Kamu sedang mempertontonkan apa itu? Tuhan dicambuk. Hah? Penjahat dicambuk. Itu memuliakan rupanya. Sedangkan Yesus berkata, apabila Roh Kudus itu datang setelah aku, maka Roh Kudus itu akan memuliakan aku. Bukan menghinakan, tapi memuliakan. Dan itu hanya ada kami di Islam. Kenapa kami kemudian mati-matian di sini siang dan malam? Karena kami cinta kalian. Sayang sama kalian. Meskipun kami tidak pungkiri terkadang kami juga kesal, emosi. Upaya kami tidak dihargai, perjuangan kami tidak dihargai. Begitu naik menghujat Rasulullah, bawa hadits, sementara membacanya pun kagak. Lulus dari belajar Bible aja kagak. Masuk hadis, Bukhari, seterusnya. Ya, silakan. Ini Bang Zuma ya. Ya. Menurut Islam kan Yesus sama Isa itu sama ya Bang ya. Kenapa Dalam orang tuanya beda? Kenapa orang salah. tuanya beda? Yang membuatnya beda kan cerita. Iya kan? Yang membuat cuma cerita. ada di ayat Alkitabnya ini beda. Orang tuanya Nabi Isa kan Maryam. Aram menyebutnya Miriam. Orang Dalam Yunani Islam kan menyebutnya Maria. Kan itu bahasa aja ya. Saya mau tidak dikit juga ya. Bukan masalah bahasa saja, tapi masalahnya adalah Isa al-Masih itu berasal sumbernya sumber Injil palsu gitu. Makanya berbeda. Misalnya tentang Yesus yang disalib, tidak disalib itu Muhammad mengambilnya dari Injil palsu. Kenapa Anda mengatakan palsu? Karena Injil itu dibuat oleh orang tidak jelas, tidak tahu penulisnya siapa, dibuat oleh para antikris. Hanya kalau ini Bung, kalau kitab Talmud yang menuliskan itu jelas atau tidak jelas? Itu kita itu dibuat siapa? Itu apa yang Al-Quran? Tuan rumah, tuan rumah Yahudi. Yahudi punya Talmud. Yahudi yang punya Talmud. Kamu Muslim. Lukas bukan punya Yahudi. Markus bukan punya Yahudi. Matius bukan punya Yahudi. Yahudi punya kitab bernama Talmud dan di dalamnya berisi cerita-cerita tentang Yesus. Kalau kami dipaksa untuk memilih percaya Bible atau percaya Talmud. Talmud itu kitab sampah buatan Yahudi dan kamu sendiri tidak mengakui, Al-Quran tidak mengakuinya. Kenapa kau katakan kitabnya orang Yahudi sampah sementara Yahudi yang punya itu dibuat oleh perjanjian baru dibuat oleh siapa? Itu Rabi itu hanyalah guru seperti biasa. Ya sekarang perjanjian baru dibuat oleh siapa? Sekarang kedudukan daripada kitab perjanjian baru itu dibandingkan Talmud apa? Kamu tuh Muslim harus mengakui. Bedanya Talmud dengan kitab perjanjian baru apa? Kitab dalam Al-Quran. Al-Quran mengakui adanya Taurat, Injil dan Zabur. Gak ada Talmud di situ. Nah sekarang yang kau sebut Injil itu yang mana? Yang kau sebut Injil yang mana? Hah? Yang mana yang kau sebut Injil? Sekarang kau yang harus jawab itu. Yang mana yang kau sebut Injil? Oke, Al-Quran menyebut Injil. Oke. Sekarang yang kau maksud Injil di dalam kitabmu yang mana? Injil itu sebenarnya bukan kitab, itu artinya kabar baik, ya. Ya itu dari Talu. Itulah. Berarti
Berarti Injil, hei saudara, berarti Salah satu Al-Quran tidak kesalahan berbicara Al-Quran. tentang kitabmu. Jangan mute dong, jangan mute dong. Salah satu kesalahan Al-Quran. Kurangi makan pantat babi. Injil itu ya Injil. Kasih ngomong aja bang. Mana ada? Gak boleh. Gak boleh. Di sini bukan tempat gereja, bukan. Kalau gereja ngomong aja pendeta nggak ada yang sanggah, wajar. Manggut-manggut kerja, yang penting enak musiknya. Di sini nggak bisa. Mending kita ke gereja kalau kita mau membiarkan orang berbohong kayak tadi. Injil itu bukan artinya kabar baik. Kata siapa Injil itu kabar baik? Kabar baik itu evangelion. Itu bukan Injil. Kata Injil itu muncul di gereja, di Kristen nanti setelah ada terjemahan Al-Quran ini, mereka bisa baca, oh di sana ada Injil. Maka diambillah kata Injil itu. Coba kau tunjukkan saya original teks, ada nggak kata Injil? Nggak ada. Original teks Bible kalian itu ada nggak Injil tertulis itu? Nggak ada. Kata Injil itu ambil di Al-Quran. Begitu saudara ya. Nah tadi pertanyaannya apa? Nabi Isa. Tadi kan Yesus, ya Nabi Isa sama. Kenapa orang tuanya beda gitu bang? Iya. Tidak ada yang beda. Satu berita dari langit. Beda bang. Iya, sumbernya yang membuatnya beda. Satu berita dari langit, satu berita dari bumi. Bible itu berita dari bumi, bukan wahyu Tuhan. Sedangkan Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kenapa saya katakan demikian? Karena Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Sedangkan pengarang kitabmu itu melakukan penelitian, penyaduran, jiplak-menjiplak antara satu penulis dan penulis yang lain. Apa buktinya? Coba Anda baca Lukas 1. Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menyusun cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang kita. Maka aku Lukas terpanggil untuk menyusunnya kembali. Setelah saya meneliti dengan saksama, maka aku Lukas merasa penting untuk menyusunnya kembali. Itu kitabmu, surat kabar yang disusun oleh penulisnya berdasarkan hasil penyelidikannya. Sementara Al-Quran adalah wahyu dari langit. Contoh, saya berikan contoh kepada saudara. Nabi Muhammad tidak pernah kemudian mendengarkan cerita atau membaca cerita. Allah Subhanahu wa taala melalui Roh Kudus, Roh kebenaran menyampaikan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Waskur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyya. Wahai Nabiku Muhammad, aku hendak menyampaikan kepadamu dan memerintahkan kepadamu, ceritakanlah kisah Maryam di dalam kitabmu Al-Quran, yaitu ketika wanita bernama Maryam ini mengasingkan diri dari keluarganya ke sebuah tempat sebelah timur Baitul Maqdis. Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Seketika turun roh wahyu kepadanya melalui roh kebenaran, Roh Kudus. Wazkurun fil kitabi Maryam idzin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan. Berbeda dengan Lukas. Pada hari ke-8 Yesus nonotnya dipotong. Dari mana Lukas tahu? Dari mana Lukas tahu? Kalau nonotnya Yesus itu dipotong hari ke-8. Oh dilihat. Oh berarti Lukas sudah dewasa. Yesus masih bayi. Gitu. Nggak mungkin bukan? Satu kemungkinan adalah Yesus memperlihatkan nonotnya kepada Lukas. Apakah masuk akal ketika dewasa memperlihatkan nonotnya? Tidak mungkin juga, bukan? Satu-satunya sumber, Lukas melakukan penyelidikan terhadap kesaksian-kesaksian orang. Itu baru betul. Berarti bukan wahyu. Berbeda dengan Al-Quran. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kesaksian. Mencari orang-orang yang bersaksi. Apa yang kamu ketahui tentang Yesus? Apa yang kau ketahui tentang Maryam? Oh begini, Maryam itu begini. Oh catat. Tidak ada. Lagian Al-Quran bukan tulisan Nabi Muhammad. Al-Quran hanya disampaikan oleh Allah melalui Roh Kudus.
Roh Kudus menyampaikan fil kitab Maryam idzin tabatsat min ahliha makanan syarqiyan. Masuk ke dalam hati kalbu pikiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan itu kepada para sahabat, sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Lalu sampai kepada titik di mana mereka diminta untuk membukukan setiap wahyu yang mereka hafalkan. Jadilah kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Berbeda dengan kitab saudara. Makanya Al-Quran itu meskipun bersumber dari satu sumber, meskipun bersumber dari orang yang ummi buta huruf, meskipun bersumber dari orang yang hidup di 1400 tahun silam, tidak pernah Al-Quran itu direvisi dan dikoreksi. Sendiri Nabi Muhammad. Tapi karena yang disampaikan itu adalah kalimat Sang Yang Maha Tahu, kalimat dari yang Sang Maha Berilmu, kalimat dari Sang Yang Maha Menyaksikan, maka tidak pernah ada keliru sedikit pun. Meskipun dunia digiring kepada modernisasi yang begitu canggih, diukur kehidupan dunia ini dengan kemajuan yang begitu sempurna, Al-Quran tidak pernah tergerus oleh zaman. Al-Quran tidak pernah tergerus oleh kemajuan manusia. Al-Quran tidak pernah kemudian mundur dari peradaban manusia. Al-Quran tidak pernah hanyut oleh modernisasi yang ditemui oleh manusia. Al-Quran selalu seiring sejalan. Secanggih apapun kehidupan manusia, semodern apapun kehidupan manusia, Al-Quran tetap berdiri kokoh, tidak pernah gentar menghadapi keadaan seperti apapun adanya. Berbeda dengan kitab Lo. Ketika semua wilayah di atas muka bumi ini sudah menjadi kota, nggak ada lagi hutan, maka babi yang tadi haram mentu halal ditambah kata hutan. Janganlah engkau makan babi hutan. Mentang-mentang di situ kota semua nggak ada hutan. Wah, berarti semua babi boleh dimakan karena di sini nggak ada hutan lagi loh. Pandai kan? Karena kemajuan begitu hebat, tak ada lagi hutan di tempat mereka. Sementara dalilnya jangan engkau makan babi haram itu bagimu. Kita rubah, kita tambah kata hutan. Karena di sini nggak ada lagi hutan. Maka semua babi yang diimpor ke kota dimakan karena bukan lagi hutan. Babi kota katanya. Apa bedanya babi hutan dan babi kota? Oh, kalau babi hutan tidak pakai sepatu, tidak bisa pakai HP. Kalau babi kota pakai sepatu, pakai lipstik, mandi 3 kali sehari, sikat gigi, bahkan mereka pakai sampo, bahkan sekali-sekali dibawa nonton film Doti. Parah. Al-Quran enggak. Dari zaman Nabi Muhammad menerima wahyu sampai hari ini tidak pernah kemudian goyah. Coba Anda lihat. Ketika kemudian dikatakan Maryam, karena melihat oh Kristen dari barat hebat, modern, canggih, kita rubah Maryam menjadi Maria yuk. Gak ada itu. Gak ada. Al-Quran tetap Al-Quran, percaya diri untuk kemudian mengiringi kehidupan manusia sampai hari kiamat. Fattasat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Maryam kemudian memasang tabir melindungi, lalu kami utus kepadanya roh kami, yaitu malaikat Jibril. Maka nampaklah olehnya malaikat Jibril di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Tidak ada yang dirubah. Oh, jangan tulis malaikat Jibril. Kenapa? Lagi santer diajarkan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus ada yuk. Karena Kristen membawa narasi Roh Kudus, kita Roh Kudus, jangan Jibril dong. Enggak. Jibril ya Jibril, Roh Kudus ya Roh Kudus. Al-Quran mengatakan begitu ya begitu. Jangan dirubah. Karena ini kalam Allah. Kapan dia dirubah? Kapan dia direvisi? Berarti kita adalah pendosa besar telah merubah firman Tuhan. Kenapa kitabnya saudara Kristen dirubah, direvisi, koreksi? Ya karena bukan firman Tuhan. Wajar. Siapa yang berani mengoreksi firman Tuhan? Siapa yang berani merevisi firman Tuhan? Kalau yang direvisi oleh penerjemah Bible itu adalah firman Tuhan, berarti mereka lebih layak dituhankan karena mereka mengoreksi perkataan Tuhan. Berarti Tuhannya tidak lebih maha tahu. Karena Tuhannya tidak tahu bahwa tahun sekian perkataan saya sudah nggak berlaku, harus diganti. Oh tidak. Al-Quran karena bersumber dari pencipta langit dan bumi yang maha tahu. Sekali kala innama ana rasulu rabbi.
li ahabalaki gulaman zuqya. Tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Itu baru firman Tuhan yang tidak termakan oleh zaman. Karena sesuai dengan keadaan zaman. Qul huwallahu ahada. 1400 tahun silam. Manusia belum banyak. Tuhannya cukup satu. Begitu Tuhan manusia banyak, maka Tuhan berubah menjadi 3. Gak ada. Al-Quran tetap satu. Ahad, 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 ahad. Sampai kapanpun ahad. Kalau di Bible, enggak. Coba Anda lihat 1 Yohanes 5 nomor 7. Grab. Ada 3 yang bersaksi di surga. Kenapa 3? Kenapa hanya 1 aja? Oh, mungkin karena sekarang manusia banyak. Tuhan rempong kalau Tuhan cuma 1, manusianya banyak. Maka diganti. Sangat boleh jadi 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun ke depan bisa berubah. Ada 100 yang bersaksi di surga. Kenapa tidak? Tadi data itu nggak ada kok di manuskrip 1 Yohanes 5 nomor 7 itu nggak ada. Baru-baru ini aja ditambahkan. Mungkin karena kewalahan, kalau Tuhan cuma 1, maka dibuat 3. Tapi kalau Al-Quran, Qul huwallahu ahad. 100 tahun ke depan, Qul huwallahu ahad. Ada berapa yang bersaksi di surga, di jannah, di padang mahsyar? Ahad, ahad, ahad. Dia berubah 3. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah selama-lamanya Tuhan. Dulu, itu dulu. Kata Kristen, woi, itu dulu woi. Sekarang begitu ada Yesus keluar dari kubur, tidak berlaku lagi woi. Kata Yesus di abad pertama, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Kata Kristen, woi sus, gak berlaku lagi itu bang. Dulu satu-satunya, itu dulu. Belum ada bom-bom, belum. Belum ada Edis, belum. Mereka belum kebagian Tuhan pada saat itu. Sekarang mereka ada. Jadi Tuhan itu ada 2 minimal, harus 3. Jadi nggak berlaku lagi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Sekarang 3-3-nya Tuhan. Parah kan? Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena informasi yang kamu terima tentang Maria itu informasinya dari bumi, dari orang-orang. Siapa orangnya? Entah. Kalau kami tetap Maryam. Ya bang, ya bang. Ya hentikan saya. Kalau tidak 4 bulan ke depan saya tidak berhenti ngomong. Enggak bang, gini bang. Katanya Ya. ini Nabi Muhammad itu kena sihir. Benar apa enggak bang? Kalau Nabi Muhammad kena sihir, Iya bang. kena santet, kena doti, wah promosi lagi nih. Hari Rabu nanti kita nonton habis maghrib di MP Mall Panakukang teman-teman yang ada di Makassar bersama Bang Suma. Kalau dia kena doti, kena santet, kena sihir, karena dia manusia. Kenapa itu jadi masalah? Nabi Muhammad manusia, dia bukan Tuhan. Makanya saya katakan siapa manusia Islam yang menyembah Nabi Muhammad? Dia manusia. Pertanyaannya ini bang. Tapi Sihirnya kalau itu ada Tuhan apa enggak, mati, itu baru masalah. Kalau seorang nabi kena sihir, itu mah biasa. Karena memang nabi itu pasti ada yang syirik, pasti ada musuhnya, pasti ada yang cemburu, ada iri, ada dengki, ada yang sirik. Samanya Yesus yang sirik kepadanya adalah kaumnya, umatnya seluruhnya. Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, semua iri cemburu kepada Yesus. Bahkan sampai kepada upaya pembunuhan. Wajar, karena Yesus manusia. Nabi Muhammad kemudian disihir. Wajar. Dia orang-orang iri kok. Ya, Loh, ini menurut Nabi abang Muhammad. percaya nggak sihirnya itu ada nggak bang? Menurut abang? Iya, Nabi Muhammad pernah kena sihir. Tapi Nabi Muhammad kena sihir itu tidak merubah akidah umat Islam. Itulah makanya asbabul nuzul daripada surah apa itu? Al-Alaq. Surah Al-Alaq itu diwahyukan itu awalnya karena Nabi Muhammad ini kena sihir. Makanya diajarkan oleh Allah kemudian. Supaya kemudian Nabi Muhammad membacakan ayat itu. Qul a'udzu birabbil falaq.
Itu, saudara. Kalau sihir itu ada di zaman dulu, kenapa peperangan itu ada gitu Bang? Pastinya itu nggak ada peperangan gitu. Kenapa bisa? Sekarang saya tanya sama saudara. Anda percaya sihir itu ada? Tidak. Nggak percaya sihir? Nggak percaya. Lalu, zaman Yesus banyak tukang sihir. Zaman Paulus banyak tukang sihir. Zaman Musa banyak tukang sihir. Kok Anda nggak percaya? Zaman sekarang aja Bang, jangan zaman dulu. Zaman sekarang aja. Zaman sekarang pun tukang sihir itu banyak. Itu penipu Bang, nggak ada itu. Ya Allah ya Karim. Tukang sihir itu ada Bang. Zaman Yesus tukang sihir itu ada banyak. Zaman Paulus juga ada. Ya. Makanya ada film Doti itu sihir tuh. Ada santet itu sihir. Ada teluh itu sihir. Masa nggak percaya sihir? Nah kalau itu, penipu itu, dukun-dukun berkedok agama katanya. Loh beda. Ini kita berbicara tataran sihir, bukan oknum, Cak Kangkung. Ini bukan oknum, kita berbicara mengenai sihir, doti, ilmu hitam itu. Makanya ketika Nabi Muhammad kena sihir, Allah mengajarkannya surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu fajar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau pada tali-talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila mereka sedang berdengki. Ini tukang sihir maksudnya. Jadi Nabi Muhammad karena kena sihir, maka turun wahyu ayat ini. Seorang nabi disihir, kamu heran? Iya. Kamu heran nggak kalau ada Tuhan mati dibunuh oleh manusia? Kamu heran atau enggak heran? Heran sih, cuma ada alasannya itu. Oh iya. Iya. Jadi boleh Tuhan dibunuh? Boleh, yang penting ada alasannya gitu. Karena apa? Macol, saudara. Hancur minah. Tuhan boleh dibunuh, alamak. Kalau Tuhan dibunuh, alam semesta ini mau kemana? Itu pernyataan batil itu. Yang namanya Tuhan itu maha kuasa kok dibunuh. Gitu, hancurlah. Ini kalau kalian yang menguasai dunia, mampuslah manusia, keturunan Adam kau buat. Tuhan boleh dibunuh, Tuhan boleh dikutuk. Macam-macam aja kalian ini. Mate balik. Bunuh itu bukan berarti mati dia Bang. Lalu? Berarti mati sebenarnya. Lalu setengah mati, pingsan. Cuman ini jasadnya doang yang mati. Lah mati itu namanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Orang yang disebut mati itu jasadnya doang, seluruhnya. Orang mati itu tidak mati dalam arti kata mereka menghilang. Enggak. Mati itu adalah terpisahnya antara jasad dan ruh, itu mati. Tapi ruh hidup. Bahkan jasad ini pun nanti hidup kembali. Jadi kematian itu hanya pindah alam saja. Jadi kalau ada Tuhan pencipta langit dan bumi mati, itu konyol. Begitu kawan. Tuhan mati itu konsep apa itu Tuhan mati? Pencipta langit dan bumi mati. Cobalah dulu ya. Kalau ada pesawat yang sedang di atas udara nih, ketinggian 9.000 kaki. Tiba-tiba mati pilotnya. Hancur enggak tuh pesawat, Bung?
Ya kalau ada pilot yang lain digantikan lah bang. Berarti ada Tuhan lain maksudnya? Iya benar gitu. Berarti Tuhanmu bukan cuma satu? Ya kan ada Roh Kudus, Allah Bapa. Gitu. Oh, berarti Tuhanmu memang bukan satu kan? Iya. Oh, itu bagus. Nah, yang mana yang paling berkuasa di antara ketiganya? Yang berkuasa, Yesus itu sendiri. Hah? Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa kok. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti Yesus ini Tuhan lapisan ketiga. Lapisan pertama siapa? Sang sumber. Nah, berarti Bapak. Iya. Berarti ketika Tuhan junior mati masih ada Tuhan senior. Iya, benar. Sang Bapa itu. Jadi Tuhan memang ada senior, ada junior ya. Yaudah bang lah, makasih bang. Iya. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Nah, bisa belum bang. Bang Andi. Waktu aja, bumbung waktu. Pusing sama itu oten-oten tuh. Iya. Data habis. Tolong kasih teh sapi dulu yang baru naik itu. Kau ini anak ini. Kamu sebenarnya mau makan apa sih bro? Kopi apa teh sapi? Udah turun. Allah, Masya Allah. Ini Manuel balik lagi, ada apa lagi sih? Kayak tadi Bang Indi. Ayo Bang Indi. Turun lagi. Aduh. Bang Andi memang kadang-kadang lucu ya teman-teman. Orang mestinya harus ditanya, mau bertanya atau ditanya, ini mau makan teh sapi. Siapa gurunya? Oh iya. Coba yang saat ini yang baru naik silakan nih. Wih, Pensuki. Pensiun Maki. Ya, pensiun Maki sama Andre. Silakan bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah tekan bang, salah tekan. Salam dari Malaysia. Masya Allah. Waalaikumsalam. Buset, kejam banget itu orang main turunin aja. Ini siapa nih orang ini bikin naik turun orang naik turun nggak capek. Ini kayaknya ada host tersembunyi ini. Jadi lagi teman-teman di bawah kita kan lagi diskusi di sini. Gitu. Kenapa KTP lu promosi di sini? Sadat di mana gitu? Kita juga punya HP 5 di sini memantau, santai aja. Nggak usah dipromo. Biarlah dia Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Al-KTP itu kemarin nangis-nangis tuh Komar Ladies. Nyesal. Enggak ada yang nanya. Enggak, saya enggak nanya lu. Orang enggak nanya kenapa lagi lu. Ini rokok aja. Jadi besok nangis lagi si Al-KTP itu Komar Ladies, nyesal aku bah. Nokoh semua ajarannya itu katanya nanti itu. Lu kayak dukun aja lu bisa prediksi orang. Andy, sejarah selalu berulang. Ya itu dari tahun lu. Aku lihat kalian promosikan biawak, kalian promosikan pula kan itunya itu. Kami ketawa liatnya, ini biawak dipromosiin. Ayo diskusi lah. Ya kalau dia sadat ya sadat aja lah, nggak apa-apa lah.
Artinya gini, dia udah pernah mengkhianati dan akan tetap mengkhianatinya anak-anak itu. Ya biarin aja, kenapa kamu yang sibuk? Maksudku gini, kadang kalian promosikan yang nggak layak promosi itunya. Siapa yang promosi? Isuk PI. Ya saya nggak pernah promosi kok. Ya, kau pun ikut juga kau banyak kali gayamu. Ini kau ini ngomong apa sih? Kami ketawa lihat kalian promosikan si Ya Alkatip. ketawa aja gitu loh. Saya yang larang ketawa siapa? Nanti sahadat dia di Komal Juma aja nanti, Pak. Baru nyesal lagi, nangis lagi di Komal Elis dia dapat koin lagi. Biawa. Bagus lah kalau ada yang ngasih koin, kan berarti ada orang punya duit daripada kau. Ngasih enggak, dapat enggak. Maksudku Kan nasib lu yang begini, dapat enggak, ngasih enggak. Kalau yang mau Tapi promosi ngomongnya, apa, Hendy, kalau komal-komal yang baik itu promosikan yang benar-benar aja. Kalau emang masuk Islam. ini bagus daripada lah. kau gini loh bro, dapat enggak, ngasih enggak, tapi ngoceh aja gitu. Gini, ada bahasa Medan bilang kayak gini, lagu lama mudah kuncinya katanya. Ya itu dari lu lah. Jadi lagu kalian ini lagu Serang Bulan. Lagu lama lu udah berulang, artinya Jadi apa? lagu lama mudah kuncinya, lagu Kus Plus kalian Mbak. Ya gua balikin kata-kata lu gitu loh. Ya. Kalau dia Orang kalau dia lama begitu ya itu gambaran Kristen. Gambaran orang Kristen dia kalau begitu lagi berarti penipu. Kalau dia gitu lagi ya. Dia kan Kristen, kalau dia gitu lagi berarti gambaran Kristen begitu, suka nipu. Kau sendiri yang tertawai. Itulah ajaranmu. Suka nipu-nipu kalau memang seperti yang kau bilang. lagu lama, artinya apa? Ada orang lama dihidupkan menjadi orang baru, menjadi Tuhan. Itu maksudnya Bunda. Supaya dia hidup baru. Itu Bunda. Itu maksudnya itu pepatahnya tuh. Jadi dia hidup baru. Ketawa-ketawa. Dia hidup baru Bunda. Dia bangkitkan orang yang sudah mati menjadi hidup baru, menjadi Tuhan. Itu maksudnya. Bunda itu ada kopi putih coba. Emang ada kopi Itu putih ajaran Bunda coba. Paulus. Roma 14:9 itu kan Paulus. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi tanpa penyaliban, tanpa segala macam itu tidak ada Tuhan nyoten. Jadi syarat Yesus, Yesus menjadi Tuhan harus mati dulu ya. Begini Hendy, kata Bunda tadi hampir benar kau gini. Tanpa kebangkitan, sia-sia kematian itu. Nggak ada gunanya. Ku lempar ke tong sampah Alkitab itu. Nggak ada guna itu semua. Tanpa kebangkitan. Gunanya apa? Nggak ada guna. Jadi semua ini cerita kalau kekristenan ini ya. Inilah intinya, biar kalian tahu aja. Kita buka-buka bayar aja. Kalau memang Yesus itu mati dan mati terus di kuburan terus dan tidak bangkit, ku lempar ke tong sampah Alkitab ini. Ku bakar Gunanya dibangkitkan apa? Artinya begini, Saya tanya lu, gunanya dibangkitkan apa? Kebangkitan Yesus adalah sulung bagi kebangkitan kami dan Di mana tertulis begitu? Nggak ada. Oh, makanya belajar anak muda. Nah, tertulis di mana? Ajarin saya. Tertulis di mana menjadi sulung? Jadi bayangkan kata-kata. Kau banyak ngomong doang, kau nggak punya data. Nah, kalau saya punya data tadi benar udah baca. Gunanya dia bangkit supaya menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Nah, kau datamu mana supaya dia menjadi sulung? Di mana tertulis itu? Kau ini cuma ngarang-ngarang. Gunanya Yesus itu bangkit dari kubur, hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Itu gunanya. Nggak ngerti kok Hendy. Kau jangan coba kau pakai data di mana Yesus bangkit supaya menjadi sulung. Di mana Jadi itu Yesus tertulis? itu bangkit. Dia adalah sulung dari semua kebangkitan. Tertulis di mana itu? Tertulis di mana? Kau tanya aku kok mute. Ya tertulis di mana itu? Menjadi sulung. Apologet.
Kafir, kafir. Acing. Ini data tertulis gunanya Yesus mati itu pertama menebus dosa. Gunanya mati loh itu. Satu. Kemudian gunanya ia dibangkitkan supaya menjadi Tuhan. Itu tertulis. Nah, terus dia bilang tadi supaya menjadi sulung, itu tertulis di mana? Kau ini kayak jual kotoran babi gitu loh. Diskusi itu pakai data. Jadi syarat Yesus menjadi Tuhan itu harus mati dulu. Nah, siapa tokohnya yang membuat demikian? Ya Paulus. Kerjasama dengan Lukas. Kisah 2 nomor 32. Theos yang menjadikan Tuhan dan Kristus Yesus itu setelah dia mati dibangkitkan. Itu loh jelas loh datanya. Kenapa ini Kristen kalau diskusi nggak mau pakai datanya, malu apa ya? Malah dia karang-karang sendiri. Gunanya dia bangkit supaya menjadi sulung. Saya nggak pernah membaca itu di Bible, nggak ada loh itu. Jadi mereka ini sebenarnya ini orang pembohong kelas kakap. Ngomong aja nggak ada datanya. Pemakan kutu. Makanya otaknya kerdil. Jadi ini sebenarnya udah lama ya kita diskusikan ini. Ada dua Mesias gitu ya. Mesias asli berkata, waspadalah dan jangan percaya apabila ada orang mengaku ketemu Mesias ada di sana, ketemu Mesias ada di sini, termasuk di gurun dan di bilik. Jangan kau percaya, kata Mesias asli. Ada orang ketemu, percaya dia dengan 13 kitabnya, percaya semua. Padahal Yesus mengatakan jangan percaya. Itu satu. Jadi mereka sebenarnya ini yang dia percayai omongan Yesus atau pendapat Paulus. Nah, menurut analisa dan kenyataan sesuai dengan fakta, dia tidak percaya Yesus tapi percaya Paulus. Dan Yesus manakah sebenarnya yang dijadikan atau dituhankan oleh mereka atau yang dijadikan Tuhan oleh Paulus? Bukan Yesus anaknya Maria, tapi Yesus yang terkutuk ini adalah yang pemakan suap, pengkhianat. Karena menurut Ulangan 21:22 yang dikutuk oleh Elohim adalah pengkhianat. Bukan anak Maria. Anak Maria tidak memenuhi kriteria satu titik pun untuk disalib. Banyak sekali kita bisa pelajari, termasuk bagaimana Yesus semalaman di Bukit Getsemani. Ngapain di sana? Karena dia udah tahu akan ditangkap, dia berdoa semalaman. Apa isi doanya? Ya minta diselamatkan dari cawan. Dan diperjelas oleh Ibrani 5 nomor 7. Karena kesolehannya gitu loh, ia diselamatkan dari maut. Doanya didengarkan. Jadi Yesus anak Maria yang soleh ini doanya didengarkan. Apa isi doanya? Minta menyerahkan segala hidupnya kepada yang mengutus dia. Jadi yang disalib adalah orang yang fasik, pemakan suap. Inilah yang dibuatkan, dibangkitkan, keluar dari kubur menjadi Tuhan oleh Paulus. Jelas datanya itu. Jadi terutama ya teman-teman di sini yang tadi, Anda kena prank kalau anaknya Maria itu Tuhan, bukan. Yang menjadi Tuhan Anda adalah Yesus yang terkutuk di tiang salib itu, bukan anak Maria. Karena anaknya Maria adalah orang soleh, orang mulia. Begitu. Ini topik memang agak sedikit membuat para pendeta kewalahan menjelaskan kepada jemaatnya. Kok bisa ada dua Yesus ya? Ya sederhana saja, pakai akalmu. Berdasarkan perintah Tuhan di Ulangan itu 23 nomor 7 kalau nggak salah itu, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah.
Jadi tidak bisa itu anaknya Maria dibunuh. Dan banyak keterangan-keterangan di sana. Ya secara akal saja deh. Ya akal sehat. Banyak kok kita tanya teman-teman. Yesus mulia nggak? Mulia. Yesus orang soleh nggak? Orang soleh. Yesus punya dosa nggak? Enggak gitu. Boleh nggak membunuh orang yang tidak berdosa? Orang soleh? Tidak boleh. Yang mati di tiang salib? Yesus. Nah ini. Barusan dia ngomong tidak boleh. Tapi dia bilang boleh. Nah inilah doktrin yang melekat di sini yang sulit untuk kita luruskan. Tapi alhamdulillah banyak yang tersadarkan kok. Jadi di titik-titik sentral orang yang berakal itu ada satu konsep ketuhanan dan penyaliban. Orang kalau udah sadar begini pakai akal, ya saya rasa segera tinggalkanlah itu. Supaya hidupmu lebih mudah, akalmu lebih bersih, dan argumentasimu lebih masuk akal. Tapi kalau Anda masih berkutat di situ, ya kamu akan menjawab muter-muter. Menjadi bahan apa? Lelucon jadinya. Jadi ada dua titik sentral teman-teman yang ingin pemula untuk diskusi lintas agama ya. Konsep ketuhanan sama penyaliban. Anda bahas di sana. Di sini pasti muter-muter pendetanya. Karena ajaran para nabi itu yang bersumber dari langit ya, tidak ada penebusan dosa pakai darah manusia. Nggak ada. Semua para nabi itu di sana itu disarankan menyembelih hewan. Nah, ajaran dari manakah ini? Ada darah manusia dan dagingnya itu dijadikan sebagai penebus dosa. Nah, jadi kalau darah Nabi Muhammad diminum gimana itu? Nggak ada urusan darahnya. Kenapa emang? Di mana darahnya Nabi? Nggak ada darahnya. Nabi Muhammad bukan Tuhan kok. Mau saya putar. Darahnya Nabi Muhammad bukan Tuhan. Yang kau makan yang kau minum tiap hari itu, yang kau minum tiap hari itu, ya darahnya ya Tuhanmu kan. Perjamuan kudus, minum anggur darah Tuhan, makan roti ya daging Tuhan kan. Kalau kamu sudah blow on, nggak bisa kau nyari deru di sini, nggak bisa. Kamu akan menjadi bahan tertawaan. Kalau kebodohanmu, kebotolanmu, ya kepaganismemu itu kamu mau masukkan di area muslim, nggak laku. Buktinya ajaran-ajaran pendetamu teriak tiap hari di gereja, bahkan sampai ke jalan, ke pasar. Tapi populasinya tinggal berapa persen? Karena akal nggak bisa menangkap ajaran itu. Akal manusia yang sehat tidak bisa menangkap konsepmu itu. Akal manusia yang sehat tidak akan pernah bisa dicerna dengan adanya tumbal darah manusia menebus dosa. Kecuali doktrin. Makanya seiring dengan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi ya, termasuk mindset orang berpikir itu lihat aja di luar negeri, gereja udah pada mulai kosong, dijual-jualin gitu. Isinya tinggal nenek-nenek, kakek-kakek kok. Anak-anak muda ngapain ke gereja weekend? Mending ke pantai, mending ke sirkuit, mending GM, atau mending pacaran, mending main bola, dan seterusnya. Ngapain? Karena mereka merasa, oh ternyata kita ke gereja, pertama nggak ada perintah, kedua ngapain? Itu fakta loh itu. Fakta. Ada pernah pendeta berkata 2040, waduh, bisa punah itu. Jerman, Inggris, Roma deh, Yunani deh, Italia deh misalnya di sana. Kan pusatnya dari sana. Buktinya kan bahasa Bible kan bahasa Yunani koina. Gitu ya, Greek koina. Gimana di sana perkembangannya? Ya. Enggak laris juga. Selamat malam Handi. Ya, malam. Saya jujur ya mendengar statement kamu, narasi kamu menandakan kamu tidak memahami kitab dengan baik dan kamu membuat narasi gitu. Emang lu paham Bible? Hah? Lu paham Bible? Biarin dulu dia berstatement. Contoh Ibrani 5 ayat 7. Itu doa, terus ya. Doanya dikabulkan. Iya. Nanya Bang siapa Handi,
Makna ayat itu memang tidak tersalib. Dia justru mengalami kematian dan lolos dari kematian. Itu doa yang didengarkan. Gimana sih? Kemudian Dengar satu dulu, Ibrani 57 dulu, jangan kemudian dulu. Coba baca baik-baik, diam dulu, baca baik-baik coba. Kemudian, bentar. Baca baik-baik dulu Ibrani 57, jangan kemudian dulu. Baca baik-baik dulu, kita bahas itu dulu. Musalah lagi mati terkutuk. Jadi Baca dulu Ibrani 5 nomor 7, jangan pindah topik dulu. dia mengambil kutuk karena kita. Ya, pindah-pindah kan. Ibrani 5 nomor 7 dulu, selesaiin, baru pindah ke Galatia 3:13, satu-satu. Doanya dalam kesalehannya dia berdoa dan doanya didengarkan. Artinya Yesus dia itu dengerin dulu. Ibrani 5:7 itu Yesus diselamatkan dari maut atau tidak? Ibrani 5 nomor 7. Jawab. Macet. Jawab. Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu diselamatkan dari maut atau tidak? Jadi jangan kamu menerjemahkan hurufiah menurut akal kamu yang sering. Terus mau ngapain? Dengar. Saya ulang dulu ya. Dengerin, baca ini, dengerin. Yang jangan penipu di sini. Ibrani 5 nomor 7 itu Yesus diselamatkan dari maut atau tidak? Jawab. Mana penipu kamu, Handi sama sekian santang udah dengan saya kejang-kejang terus ban saya menipu. Kamu aing ngejedog di ku aing tadi burak ku aing buluna sia. Justru di Ibrani 5 nomor 7 itu karena kesolehannya ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Artinya Yesus orang soleh ini doanya didengarkan, tidak mati di tiang salib. Kenapa kau berlawan datamu? Ngapain dia di Bukit Getsemani semalaman sampai muridnya ketiduran, dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa semalaman di sana sampai dia keringatnya seperti darah jatuh ke tanah. Doanya apa? Andaikan cawan ini berlalu dariku, andaikan salib ini, andaikan penyiksaan ini berlalu dariku, bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapa. Jadi dia serahkan hidupnya kepada yang mengutus dia. Dengan demikian doanya didengarkan, bukan dia yang disalib. Berdasarkan perintah Tuhan, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah. Yesus tidak berdosa. Yesus orang soleh. Yesus orang mulia. Jadi bukan dia yang disalib, disayangi oleh Tuhannya. Bukankah dia di Yohanes 3:16? Berkah kasihnya dia dikaruniai, dia dilindungi oleh yang mengutus dia. Kenapa kau ingin menyalibnya kawan? Apa salahnya dia? Tapi memang di Bible itu ada yang disalib terkutuk sebagaimana Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apakah anaknya Maria yang terkutuk di tiang salib? Bukan. Tapi ada orang yang terkutuk di tiang salib. Mati dia, dikubur 3 hari, dibangkitkan menjadi Tuhan. Jadi yang Anda tuhankan itu adalah orang yang terkutuk bangkit dari kubur itu, bukan anak Maria. Berdasarkan data. Masih mau datang besok? Diskusi begitu pakai data, jangan dilawan datanya. Jadi musuh kalian itu adalah bukan kami, musuh kalian itu adalah Bible itu sendiri. Bagaimana Kang perkembangan di sana? Aman? Terkendali 86? Kang? Gimana Bang Aang? Udah nyampe? Udah, ini lagi setting saya. Sambil setting nggak apa-apa. Ini ada The John sama Immanuel. Immanuel ini orang nggak benar dia. Oh, Immanuel nggak benar. Makanya lu jangan nuhanin anak orang, Immanuel. Anak orang lu tuhanin ngehe. Jangan santang. Aku ngomong apa adanya. Ini Pak. Nggak kau jawab dulu tadi itu di mana tertulis? Di mana tertulis? Yesus mati menjadi sulung. Tenang.
Jawab dulu, di mana Yesus mati bangkit menjadi sulung? Tertulis di mana? Waalaikumsalam. Pak John. Pak John Bunda Muslim? lagi bikin kopi. Pak John Muslim, Pak John? Ya, saya dari Aceh. Ya? Saya dari Aceh. Oh, Masya Allah. Silakan Aki, Enggak, ada yang mau saya disampaikan? mau bilang bahwa kadang-kadang kesannya kalau saya nonton, saya sering nonton. Ini maaf, secara tak ubahnya kita lihat, saya memelihara kerbau. Kerbau saya itu saya bawa, saya suruh cium batang kayu itu 7 hari. Dia tetap dicium itu. Besok-besok saya aku jangan cium, tetap dia cium kayu itu. Ayo host, jangan pakai kasih turun host, kita diskusi baik-baik. Ya udah, makanya dengarkan yang saya ngasih kalau mau. turun. Sini Kang, dengerin. Jadi kita, kalau ntar dulu, orang Bang, ntar dulu, Pak sudah John. Pak di John. hatinya susah. Bang John, bentar Bang John, Jadi begini Langit, tadi Ibrani 5 nomor 7 kita bahas dulu. Ya, kok pertanyaan saya Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu diselamatkan dari maut atau tidak? Jawab. Udahlah, kita bahas Al-Quran lah dulu. Si Alkitab aja. Alkitab itu Al-Quran ya. Aduh, kenapa lari? Ya, Ibrani, dengerin dulu pertanyaannya. Diganggu pula tadi temanmu. Ibrani 5 nomor 7 itu, Yesus diselamatkan dari maut, diselamatkan B tidak? Jawab. Macet. Macetlah kau. Lawan tuh data. Itu yang macet. Nggak jawab. Diselamatkan dari maut, bukan dari penyaliban. Berarti nggak disalib. Buat apa? Diselamatkan dari maut. Maut itu, dengerin dulu. Dengerin. Maut itu apa? Jangan gitu dulu. Maut itu apa? Kematian. Diselamatkan dari kematian Yesus atau tidak? Nah, dia bangkit. Jangan bangkit dulu. Dia mengalami. Pertanyaannya, Yesus diselamatkan dari kematian atau tidak? Jawab. Kan takut itu kalau di mute. Yesus itu diselamatkan dari kematian atau tidak? Dengar kamu dengar dengan baik. Diselamatkan dari maut, dari kematian. Makanya dia bangkit, bukan dari penyaliban. Berarti nggak mati dong. Dia turun ke lembah orang mati dan kacau ini dasar orang gila. Kemudian sebentar. Orang gila kau. Penipu kamu. Yesus itu kalau diselamatkan dari maut, diselamatkan dari kematian, dia nggak mati. Lalu bilang kutuk untuk Yesus. Dia mengambil kutuk karena kita. Kamu ini gimana? Mulutmu tuh sadis amat ya, gitu. Ya udah pindah lagi. Yang terkutuk siapa? Kalau Yesus menghandi teman Muslimku semua. Ya jawab dulu. Yang terkutuk siapa? Yesus itu sangat dimuliakan. Saya tanya baik-baik, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Yang terkutuk siapa? Jawab. Dia dengan kita, umatnya. Siapa yang terkutuk? Saya katanya tujuan kutuk. Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Jangan di mute. Ini kalah kalau di mute takut. Iya, siapa yang terkutuk? Dia menjadi terkutuk karena kita. Siapa nama orang itu yang terkutuk? Sebutkan namanya siapa? Nih, Ibu Miftah udah saya jambak, kamu naik. Siapa yang terkutuk? Ayo, mari kita diskusi. Kamu baca dengan baik. Siapa yang terkutuk di tiang salib? Mengambil kutuk karena kita. Makanya siapa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa orang itu? Itu Taurat yang mengindikasikan bahwa siapapun yang tergantung di kayu. Siapa nama orang yang terkutuk pada kayu salib di Galatia itu? Kayu salib terkutuk, tapi bukan Yesus. Siapa orang itu? Kian Santang, kalian berdua ini bagaimana, Frey? Ini gimana? Diem dari tadi. Lu nyalahin gua, aing sih diciuman banget nah, belum. Udah lah kalau aja lawan dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Bentar. Penolakan penyaliban cuma satu ayat di Quran. Kalian mau lawan saksi mata yang puluhan ribuan itu? Ya udah. Itu siapa yang terkutuk, Head? Siapa yang terkutuk? Oke. Yang mati di kayu salib terkutuk, tapi bukan Yesusnya. Dia menjadi berarti yang menebus dosa waris kalian bukan Yesus, karena yang menebus dosa waris kalian adalah Kristus yang terkutuk. Dosa waris dalam pemahaman kalian itu sangat salah. Mana ada dosa? Enggak ada dosa waris. Namun harta waris aing daek siap Head, belegu.
Kalian salah mengartikan. Kok Tidak ada kalian? dosa. Bible yang salah mengartikan. Bible. Kalian yang salah Bible. menerjemahkan. Bible Tidak yang ada salah menerjemahkan. kesalahan si A ditimpakan kepada si B. Tidak ada. Yang mati Yesus- terkutuk siapa? Yang mati terkutuk Yesus- siapa? Makna penebusan dosa. Dengerin. Shh. Dengerin. Dengerin Kehed. Dengerin Kehed. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sebab telah tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, yang tergantung di kayu salib adalah Kristus. Kristus itu siapa? Yesus. Berarti yang mati terkutuk di kayu salib itu Yesus. Ya, benar itu. Benar itu udah akui lu. Dasar saya mau belegung. Dengar dulu orang-orang yang baru belajar agama. Yang belajar agama. Mana ada kita belajar agama? Dengarkan, kasih kesempatan. Yang mati di kayu salib terkutuk, termasuk Yesus. Tapi Siapa orang namanya? Ya Tapi siapa bukan namanya? terkutuk. Dengar. Siapa namanya goblok? Belum. Kalian sementara memperkatakan sosok yang mulia dalam Quran, Isa itu terkutuk. Ya mulia, kalau Nabi Isa mulia diangkat oleh Allah, digantikan, diserupakan gitu kan. Nah yang diserupakan dengan Nabi Isa adalah Yesus. Dengar sekian santang. Dengar dari tadi kok ini didengek sih ya. Dengar. 9 dari 10 intelektual Islam itu sama bahwa Isa adalah Yesus. Hanya kalian ini. Jadi kalian sementara katakan kata-kata yang hina untuk Masih sang Mesias. Saya nggak pernah menghina Yesus. Justru kalian yang menghina Yesus. Kalian bilang Yesus terkutuk. Kalian yang bilang terkutuk siapa? Yang bilang terkutuk siapa? Kalian dari tadi bilang dia terkutuk. Bible. Kok kalian gimana? Bible yang mengatakan. Tertulis dalam Bible Galatia 3 pasal 13. Terkutuk orang yang tergantung di kayu salib. Nah, kata si Bible yang terkutuk di kayu salib adalah encus. Makanya kita bingung jawab pertanyaanmu. Kalau pertanyaanmu modelannya gitu, udah sekian, terima kasih. Pusing. Ada ndak yang bisa jawab sih? Coba. Buatan tukang atau paman udah karet 1. Udah ya. Aku tanya nih sama 591 orang nih. Yuk, yang bisa jawab berarti dia bisa melawan pendeta Giri. Yuk. Kalau aku ngomong nih, oi. Kalau saya pendeta ada bisa apa-apa deh. Ustadz Tata, izin Ustadz Tata, mau nanya. Ini sama nggak menurut konsepnya dari pemikiran kekristenan di Yeremia 1? Udah jangan monolog itu, monolog. Enggak, karena gini berbunyinya gini, Ustadz Madu. Jangan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Itu maksudnya sama nggak itu? Iya, itu sama dengan wama min ghaibatin fis sama'i wal ardi la fi kitabin mubin. Makanya ada hadis tentang menceritakan Adam dengan Musa itu. Ketika Musa mengatakan, gara-gara kamu saya itu diusir, kita ada di dunia. Coba kamu jangan tidak makan buah huldi. Ya kita di surga. Apa kata Adam? Apakah kamu mau menyalahkan aku yang sudah ada ketetapan dari Allah? Sebelum aku lahir pun. Gitu, sebelum aku diciptakan. Memang gitu. Betul kan Ustadz? Iya. Mantan Katolik. Yeremia 1 ayat 5. Jadi menjawabnya ini kasih. Woi jujur dulu, diam kau. Aku udah kena Aku jawab dulu. Bapak Geri yang tidak begitu terhormat, santai dulu. Kalau kita bicara nafah-nafahan, nih di sini catat biar ndak tanya terus. Dari dulu sampai sekarang tanyanya itu mulu nih. As-Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum. Kum ini banyak. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Nafakha di sini itu juga ditiupin. Untuk siapa? Untuk kalian, semua manusia. Oke?
Jadi kalau Anda mau menisbatkan nafkah ini dikait-kaitkan ke Yohanes 1:14 itu tidak nyambung, karena di sini sudah jelas yang dinafkah itu bukan cuma ruhnya Nabi Isa. Ini loh jawabannya, masih aja typing. Kalau masih Enggak. typing aja. Yang saya lucu itu ya, dia itu kalau ketemu saya 7 tahun pertanyaan yang sama itu terus. Udah dijelasin dengan detail, dengan Bible kadang-kadang. Tetap aja. Ya, nanti dia di koma lain itu juga yang ditanyakan. Ya. Makanya kalau di koma lain saya naik, turun dia biasanya. Takut dia. Karena pasti nanya yang sama gitu. Terus kalau saya tentang Bible-nya, kan dia pendeta. Nggak pernah berani. Nggak pernah berani sampai sekarang itu. Masa ada pendeta takut ke kitabnya sendiri? Waduh. Alpi kena pelanggaran juga kayaknya, Pi. Pi, monitor, Pi. Sebenarnya Alpi yang kena. Anda juga, jangan nggak ngaku. Di sini ada 2. Kena ya kan, kena. Udah, ya. Gary. Ada lagi nih. Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar, jangan. Aku ulangi lagi ya. Kalau nafah-nafahan Bapak Gary yang tidak begitu pinter, mohon maaf. Ulang aja. Bapak Gary yang tidak begitu pinter dan 578 orang kalau yang dimasalahin masalah nafah ini bukan cuma di Nabi Isa. Ini manusia semuanya, ruhnya ini dinafah. Ini ruh nafah. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Oh, artinya nanti beda nih. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Di sini pakai kata kum. Kum ini artinya jamak. Kalau mu aja tidak jamak berarti ka. Nah, bingung kan? Bingung, makanya belajar bahasa Arab bab yang tidak begitu terhormat. Udah ya. Orang kayak gitu. Ini berkesinambungan juga nggak ini? Nggak sambung, udah jangan disambung. Di Galatia 1:15. Ya Allah, nggak sambung, udah sambung, udah. Serius? Udah. Galatia 1:15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Nyambung toh Ustaz Tata? Paulus ini mantap. Gimana Ustaz? Betul toh? Sudah dipilih toh? Mantap. Woi, mantan Katolik. Ustaz Madu langsung sesak napas. Aku bacain yang nggak yang panas-panas ini. Udah, orangnya udah ada. Ada di bawah masih. Selagi dia masih typing, kita gas terus gitu. Udah di mute. Udah. Ya, sudah ya. Oke, Iwan Villa. Ustaz Tata, mohon maaf. Ini kartu kuning sudah akumulasi kartu, Ustaz. Saya kena kartu enggak? Enggak, antum enggak. Nanti Alhamdulillah saya mau turun udah, mumpung belum kena. Aman. kayak gitu. Kita Ustaz, sebentar Ustaz ya. Madu. Ada enggak sebentar. Ustaz Madu tolong terangkan dari sekitar 10 tahun yang lalu jawaban ini enggak ada yang bisa menjawab. Boleh Ustaz? Enggak boleh, Udah besok aja, besok. Serius ini? Udah. Serius ini Ustaz Madu. Ini sudah akumulasi kartu. Nanti Iya, ini pertanyaannya halus banget. Ini pertanyaannya. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Alhamdulillah semuanya. Lukas 9 ayat 59 sampai 60 gitu loh. Ustaz Tata, silahkan ditutup. Kalau ada salah-salah kata dari kami yang di atas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Karena yang benar itu dari Allah dan yang salah dari Bang Kaisar. Udah.
Ustaz Tata tutup kafaratul majelis Jadi Ustaz. kita akhiri dengan kafaratul majelis, mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat barokah, menambah keimanan kita dan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang mau menikah mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh. Amin ya Allah. Amin. Amin, mau nikah lagi dia. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah semuanya ya. Tadi tolong dicatat As-Sajdah ayat 9. Itu buat bungkam palanya Pendeta Jerry. Bukan dulu. Oke, Ikhwan Billah semuanya. Dan tolong dicatat Lukas 9 ayat 59 60. Orang mati menguburkan orang mati. Sudah selesai. Ikhwan Billah semuanya yang ada di bawah, jazakallah untuk para jenderal kita, Jenderal Nimos dengan Bapak Jenderal Stelo, ibunda kita, Ibunda Firly, Ibunda One Love, Ibunda Asa tadi sejenak menengok kita. Jazakallah untuk semuanya. Terima kasih atas bantuan antum, pasukan Stelo Black Family, Anda semua luar biasa. Tunggu, Kak. Ini mumpung ada 500 orang, teman-teman jangan lupa channel YouTube-nya Ustadz Madu di subscribe sekarang juga. Oh iya. Ini lagi aktif. Klik profilnya, di bio-nya ada itu channel YouTube. Lensa Debater, Ikhwan Billah ya. Lensa Debater, mantap jiwa. Langsung go. Gitu. Oke, jazakallah. Sampai jumpa besok. Kita akan berjumpa lagi besok di jam yang sama, jam 8 sampai jam 11 untuk room resminya. Persiapkan pertanyaan Anda. Insya Allah kalau ada jawabannya, insya Allah pasti kita jawab bersama-sama. Selamat malam semuanya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bang Kaisar, Bang Ardi, semuanya lah, Ustaz Tahta dan semua netizen yang ada di sini. Kita berjumpa lagi besok. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bom, forumnya gini sih, nggak ada etika yang bagus gitu. Loh, emang etika saya nggak bagus, Pak? Dari tadi ngomong slow loh saya tuh. Itu Bang Bin nanya mulu Pak, motinya mana gitu. Ini kalau tadi saya sebutin dia ngoceh. Saya sebutin tadi Al-Hijr 25, dia ngoceh nyanyi. Tahu ngomong apa nggak jelas, gue juga bingung. Coba tunjukin. Ya itu kan tadi udah bilang Bang, tunjukin. Kalau saya tunjukin saya kena ban. Dengar baik-baik, di sini ditunjukin ayat nih, nggak ada 1 menit kena ban langsung. Makanya saya sebutin Al-Hijr 25. Silahkan dibuka di tempat. Ya udah tunjukin kalau yang ada dijelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 27 sampai 32. Al-Isra. Orang ngomong Al-Hijr dia bilang Al-Isra. Aduh Tuhanku ya Allah. Al-Hijr Pak, QS 15 Pak. Astaga, bukan Al-Isra. Aduh. Kok gini ya roomnya? Kirain room Pak Bom itu bikin moderator gitu. Main tinggal tidur aja. Pak Bom, nggak ada moderator ini. Aduh, Pak Bilbin udah satu. Ini mah udah, kalau selain dari Pak Bom mah udah sakit semua di situ. Pak Bilbin. Menyesat semua. Berarti kirain bagus gitu Pak Bilbin. Orang-orangnya bisa menghargai gitu sesama manusia gitu. Menyesat semua situ. Loh, saya ngomong baik-baik kok, emang saya nggak menghargai Anda? Ya seenggaknya kalau bikin komal, kalau tamu itu kalau suruh nunjukin ya bukalah datanya. Saya nggak moderator, gimana saya gedein layar Pak? Dengar baik-baik, saya nggak bisa gedein layar bagaimana? Saya tunjukin juga nggak bisa, kecil begini. Woi Pak Bom, kamu bikin moderator, astaga, woi, host.
Pak Bom kasihan udah tidur kali Bang. Udah, assalamualaikum Bang Bimbin. Selamat malam. Saya izin turun ya. Malam. Izin follow Bang Bimbin. Oke. Siap. Ini nggak dibikin moderator, gimana gedeinnya gua? Lo mau gedein gat, lo pegang-pegang aja, ntar gede sendiri tuh. Penyesat, pengikut iblis kalian. Coba baca Pak, baca Pak. Kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Coba, bagaimana Mana situ membentuk punya Adam? tangan? Mana situ punya Allah tangan? mau menciptakan Adam, membentuk Adam dari pakai apa? Mana saya tahu, yang penting itu dijelaskan. Nggak tahu. Sementara Oke, apa kamu masalahnya? nggak tahu kan? Kamu lihat ini. Nih, ya. Menciptakan Adam. Hadis Tirmizi 3290. Pakai apa dia? Apa itu? Tuh, baca ini. Saya memilih kanan Tuhanku dan kedua tangan Tuhanku adalah apa Pak? Apa ini Pak tulisannya Pak? Kanan. Dapatkan berkah kemudian. Kemudian Allah berfirman kepadanya sementara kedua tangannya tergenggam. Baca Pak. Apa ini? Al-Quran apa hadis? Ini penjelasan dari Quran. Itu di hadis. Iya, penjelasan dari Quran. Hadis itu penjelasan Quran. Ngerti nggak? Saya dengarkan Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya. Nih, barang siapa yang baca di atas tuh. Apa itu? Tirmizi 3290-nya apa? Hadis bukan? Iya, dengarkan. Baik. Rasulullah pernah bersabda baca dalam nih, hadis. kata Nabi Barang siapa yang berkata kemudian lain dari Allah berfirman perkataan kepadanya sementara atau berdusta, maka kedudukannya di neraka. Berarti hadis semua itu tidak selamanya benar, ada yang palsu. Oh, ada yang palsu. Itu menurut dari coba scroll ke atas. Dari mana itu? Yang bilang palsu siapa Pak? Menurut apa itu? Siapa yang bilang palsu? Hadis dari mana? Ini siapa yang bilang palsu ini? Itu Ini Muhammad palsu, Pak, bin ya? Bashir. Siapa yang anukan itu? Yang apa yang menurut siapa? Itu baca di mana? Baca. Nih, coba Pak. Berani Pak melawan Al-Albani? Al-Albani berani Pak? Itu. Bukan itu. Itu baca di bawah, dibaca. Bukan, ini sahih menurut siapa? Ya, saya Sahih menurut menurut- Al-Albani. Iya, Muhammad Nasaruddin Al-Albani. Sahih ya? Setuju? Betul? Apa perkataannya sahih? Iya, sahih. Oke. Tapi kita harus Rasulullah ambil bersabda, perkataan dari "Tak Rasulullah. kala Allah menciptakan Adam dan meniupkan ruh padanya, maka ia bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah. Ia memuji Allah dengan seizinnya. Kemudian Tuhan yang mengucapkan, Yarhamukullah, wahai Adam, pergilah kepada para itu kepada kelompok mereka yang sedang duduk-duduk dan mengucapkan Assalamualaikum." Nih, ya. Nah, kemudian dia kembali kepada Tuhannya. Kemudian Allah berfirman, ini adalah ucapan selamatmu dan ucapan selamat anak-anakmu di antara mereka. Kemudian Allah berfirman kepadanya sementara kedua tangannya tergenggam. Baca ini Pak. Kedua tangannya tergenggam. Kedua tangan siapa Pak? Kedua tangan Tanganmu siapa? kapan? Tanganmu kapan? Sementara kedua tangannya siapa Pak? Tanganmu kapan? Kedua tangannya ini siapa? Itu makna kiasan itu Pak.
Kedua tangannya tergenggam, apanya kiasan Pak? Sama seperti tiang langit bergoyang-goyang. Ada nggak tiang langitnya? Yang langit itu berupa puisi. Iya sama itu juga itu kiasan itu. Oh ini puisi, ini puisi. Ini puisi. Mana ada kitab suci puisi? Masa puisi dimasukkan kitab suci? Yang puisi Mana ada kitab suci ngajarin cium-cium farja? Pih. tahu Ya. itu. Oh gitu, ya sudah Pak, ya. Turun. Kitabmu itu. Kalau main keras kita main keras. Gitu aja. Anda yang minta kan? Allah tidak berbentuk, tidak ada yang serupa. Tuh ada dua tangan. Apanya nggak ada bentuknya? Bilang nggak ada bentuknya. Punya tangan kok nggak punya tangan. Aneh. Allah punya wajah di Quran. Nggak ada wajah. Allah punya tangan. Oh itu bukan tangan, itu kiasan gundul. Tulisannya nggak kiasan kok kiasan. Jelas-jelas begitu kok malah bingung. Dokter Sribul. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Dari mana, Pak? Saya dari Jawa Barat, asalnya dari Aceh. Oke, ada yang mau disampaikan? Apa mau lanjutin topik? Ya, izin saya bicara sebentar. Ya, saya tidak berpihak kepada orang Muslim dan tidak berpihak kepada kawan-kawan dari non-Muslim. Cuma saya merasa kasihan aja semuanya dari dua belah pihak. Jadi naik ke room ini ataupun membuka room ini saling menghujat, mau saling seharusnya kan mau Muslim naik ke sini. Jadi cari mana yang benar yang seharusnya. Begitu juga dari non-Muslim, kawan-kawan cari mana yang benar. Jangan saling menghujat. Kalau saling menghujat kan sana hujat sini, sini hujat sana kan sangat kasihan. Enggak ada yang hujat, Pak. Saya enggak hujat dari tadi kok. Saya tidak menyalahkan non-Muslim dan tidak menyalahkan Islam. Cuma yang saya dari tadi juga nggak ada yang hujat kok. Yang saya nyimak dari abang juga tadi ngomong yang nggak enak, dari orang Islam juga kayak gitu ngomong yang nggak enak. Seharusnya kan cari mana yang benar. Saya kan nunjukin data, Pak. Saya tunjukin datanya. Sebentar bang, sebentar lu izin dulu, kasih kesempatan. Ya, nanti saya dengar bicara abang. Sudah lama saya nyimak room Pak Bom. Jadi seharusnya itulah inti dari saya itu naik ke sini diskusi aja, diskusi cari mana yang benar, jangan saling menghujat. Nah, dari Muslim kadang-kadang ada oknum yang menghujat Tuhan orang Kristen, begitu juga sebaliknya orang dari saudara Kristen juga ada oknum yang menghujat Tuhan orang Muslim, Nabi orang Muslim. Jadi kan sangat disayangkan gitu. Ya cuma itu aja bang. Semoga kedepannya dua-dua belah pihak ya kan diskusi secara baik. Orang non Muslim cari kebenaran yang mana, begitu juga orang Islam. Saling cari mana yang benar gitu. Itu menurut pendapat saya sih semuanya. Minta maaf kalau emang saya bicara salah. Terima kasih. Ya kalau abang mau ngomong, abang the gate. Ya, silahkan.
dari tadi yang nggak hujat. Kan dari tadi kita bilang Allah pun punya wujud. Makanya dalam 3 sifatnya, sifat Allah dalam Quran itu, ya, wujud, qidam, baqo. Wujud yang nomor 1. Ada wujudnya. Wujud, qidam, baqo. Kalau nggak ada wujudnya, itu sifat Allah nggak ada. Makanya saya kasih lihat tadi bagaimana Adam dibentuk. Anda buka tafsir pun ulama mengatakan ada. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Tirmizi juga, Rasulullah pun sama. Nggak ada yang hujat dari tadi juga. Kita tunjukin data kok. Ini banget. Yang abang baru saya ngomong Allah itu wujud. Nah, berarti kan ada. Itu istilahnya kami itu dibilang kayak gitu biar kami orang Islam itu mempercayai bahwa ada Allah. Contohnya ada angin, itu ciptaan Allah. Bukan berarti kami orang Islam itu wujud Allah ada, kami harus melihat. Nah, itu mustahil bagi kami. Nah, karena Allah itu memang ada wujud. Nah, benar kayak abang bilang, wujud memang ada. Nah, cuma ada kiasnya lagi, ada tafsiran lagi. Nah, contohnya ada angin, ada matahari, ada kita manusia. Manusia itu hidup, ada nyawa. Itu bang, bisa ada oksigen tanpa dibantu oksigen. Itu maksudnya wujud bang. Maaf bang. Saya pun menjawab perkataan saudara Anda, mengatakan wujud Allah ada nggak? Ada. Kayak apa wujudnya dia nggak bisa jawab. Terus saya kasih tunjuk, dia punya tangan 2 Allah itu. Itu yang ngomong bukan saya, itu Rasulullah yang ngomong. Ketika dia menciptakan Adam, meniupkan roh gitu loh. Kan tadi udah kasih lihat dalilnya. Yang tadi kawan saya orang Islam tadi mungkin dia juga seperti saya bilang tadi. Karena sudah emosi, jadi saling menghujat. Nah, jadi yang seharusnya naik ke room ini, orang Islam naik menjelaskan tentang Islam. Orang abang saudara dari kami orang non muslim menjelaskan Tuhan orang abang, menjelaskan Nabi orang abang, begitu juga dari orang kami Islam. Itu yang seharusnya, yang baiknya gitu. Jadi kan biar enak ya kan bang. Itu menurut pendapat saya. Maaf bang kalau saya salah ngomong. Ya sudahlah kalau gitu, kalau menurut Bapak begitu ya Bapak ngomong juga ke room lain Pak ya, ke room Islam yang lain Pak ya. Oke Pak? Insya Allah Pak, saya akan ngomong. Iya silakan Pak ya, ngomong kepada room yang lain. Soalnya dari kami Islam juga tidak dianjurkan untuk menghujat-hujat agama lain, Tuhan orang lain, tidak dianjurkan. Bagi yang menghujat itu salah juga bang, walaupun dari agama Islam. Cuma kan menjelaskan, menerangkan, mengajar, itu yang diajarkan dalam agama kami Islam. Yang